Cicaracak minggang batu, laun-laun jadi legok. Ngacak-ngacak karena cucu, laun-laun karena momok. Aduh, dasar si momok dekok. Tega Lara, tega Pati, tega. Nah, gitu jadi. Cuma kabarnya Kang. Gini, tadi teh Bang Nadar, saya teh lagi debat. Ada Iya. 2 jam lah sama pendeta Jamie ya, pendeta Sio, pendeta Baru Sio. dengar gua. Debat tadi ada 2 jam. Tema apa? Cuma kabarnya Kang. Gini, tadi teh Bang Nadar, saya terusul penyaliban Iya. 2 jam lah sama pendeta Jamie ya, pendeta Sio, pendeta Baru Sio. dengar gua. Debat tadi ada 2 jam. Tema apa? Terus. Nah udah ini kan dia udah lari kemana-mana. Ini tadi teh Bang Nadar, saya terusul penyaliban Iya. 2 jam lah sama pendeta Jamie ya, pendeta Sio, pendeta Baru Sio. dengar gua. Debat tadi ada 2 jam. Tema apa? Terus. Nah udah ini kan dia udah lari kemana-mana. Ini tadi teh Bang Nadar, saya terusul penyaliban 2 jam lah sama pendeta Jamie ya, pendeta Sio, pendeta Baru Sio. dengar gua. Debat tadi ada 2 jam. Tema apa? Terus. Nah udah ini kan dia udah lari kemana-mana. Ini tadi teh Bang Nadar, saya terusul penyaliban 2 jam lah sama pendeta Jamie ya, pendeta Sio, pendeta Baru Sio. dengar gua. Debat tadi ada 2 jam. Tema apa? Terus. Nah udah ini kan dia udah lari kemana-mana. Ini tadi teh Bang Nadar, saya terusul penyaliban 2 jam lah sama pendeta Jamie ya, pendeta Sio, pendeta Baru Sio. dengar gua. Debat tadi ada 2 jam. Tema apa? Terus. Nah udah ini kan dia udah lari kemana-mana. Ini tadi teh Bang Lala. Nadar, saya terusul penyaliban 2 jam lah sama pendeta Jamie ya, pendeta Sio, pendeta Sio. Maksudnya pilih laki mau meleset. Ayo pas ya aja kabogo. Aing mah geus kolot. Juga ABG bae para saya. Kesetia Pilih laki mau meleset. ayo pas ya. Aing mah geus kolot. Juga aing nama zaman teu ceuk. Kadang aing mah kasih laki mau meleset. Ayo pas ya. Oh, bukannya saya trauma ya, saya kan trauma. Geus kolot. Dari 2010 sampai sekarang saya menyendiri itu udah 15 tahun ya, gila. ya karena apa? Karena nggak laku, belum ada yang mau. Tapi kalau saya berpikirnya Kang Kian Santang itu bukan nggak laku, Dari 2010 sampai sekarang saya menyendiri. kebanyakan milih, jadi ada yang mau nggak mau. Jadi kebanyakan milih. Ya, ini berhubung saya menjunjung tinggi harkat dan martabat keluarga saya, jadi saya nggak mau Tapi kalau kayak apa ya? Kalau saya berpikirnya Kang Kian Kawin, Santang nikah cerai. Ya tangga wiwirang keluarga, nama kebanyakan besar milih. Jadi ada keluarga yang tuh mau, nggak mau. hancur. Jadi goreng gitu. Bapana tukang ngaji, Kawin. bapana tukang ceramah, tadi anaknya tukang kawin. Kayak
Tapi kalau berpikirnya begitu terus ya nggak kawin-kawin. keluar ya keluarga tuh Ya, nanti terperangkap dengan paradigma semacam itu. Bukankah Allah itu mengatakan, aku tergantung prasangka hambaku. Kenapa nggak bismillah aja? Sorry. Sorry, jadi pepatahan nu kolot di hapura. ya kalau gitu meminta Perangkap seorang dengan paradigma semacam itu. Amin. Gitu. Laun pikir anak itu baik malah kawin-kawin, inget di sekolah. Oh, nunggu di sekolah tuh. Sorry, jadi pepatahan nu kolot di hapura. anak kalisten perkawinan anak domba perangkap seorang dengan Semacam itu. Amin. Islam itu nikah bukan Oh ya nikah. Pikir anak itu baik nikah. Benar-benar nikah. Iya nikah lah. Kita sekarang masih muda Kang. Nanti kalau sudah sepuh gitu, ada teman bicara, paling nggak yang ngurusin kita gitu. Teman curhat gitu. ya saya mah menikah katanya biar gak ngaco ngomongnya Mumpung sekarang masih muda. Kalau sudah tua siapa yang mau? Kita terus mual kieu gitu tuh kan. Hese kieu hese. Ayeuna kan masih kieu kena kan? bisa Nah. kita bener Nikah Kang. Masih muda. bisa lah Ya sudah, siapa yang mau? Ya saya doakan saja hampura lain mematahan mukolot ya ada kita saling ini Bang support. Nana kan usianya di atas saya ya wajar ya. Bang Nana sepatu nomor berapa Bang Nana? Nikah Kang. 43. Ya 43. Ya saya doakan saja hampura lain Empat dulu ya udah besok kirim alamat saya kirimin dasi kupu-kupu ya. Anjir. Usianya di atas saya ya Gua serius. Gua serius tak kira gua mau dikasih sepatu. Bang Nana sepatu nomor berapa Bang Nana? Masa lu kalah sama ini gua dikasih kaos sama Bang Juma. Ya sepatu lu. Ya udah besok banyak nih alamat Bang Nana pengen kupu ya. Kaos apa? Kaos Bang Nana nanti kalau udah nyampe itu kaos lihat pengirimnya siapa. Masa lu kalah sama ini gua dikasih kaos sama Bang Juma. Ya sepatu lu. Kaos banyak nih alamat Bang Nana pengen. Nih kaos nih. Iya, itu maksudnya apa tuh? Kaos kenapa itu? Ini kaos banyak. Tuh. Oh, itu kaos apa ini? Kaos. Oh, tapi aku tuh orangnya nggak bertahan pakai kaos yang terlalu banyak sablonnya, Kang. Getek. Makanya baju yang kebanyakan saya terlalu banyak sablonannya itu nggak bisa pakai aku karena geli gitu, getek. Tapi kalau ini bagus, Bang Nanda. Kalau ini bagus, bahannya bagus. Kemarin Sablonannya Kang, bukan bahannya, sablonannya, tahu nggak? Ya, ntar saya ngetik nomor WA dulu di bawah. Siap. Oke Kang, nunnya, saya mau cari oten dulu deh. Belum debat Nah, saya. ini, nomor saya ini nih. 08. Udah tahu, saya udah tahu nomor Kang Sekian ya, apa sih? Nah, ini mah buat teman-teman di netizen Bang Nandar juga. Kalau ada yang mau beli kaos Gurunda, WA langsung ke saya 081. Inbox dulu ya. 21 474 9002. Bagus kaosnya. Kemarin saya pakai ke Bandung. Ada yang nepuk di belakang. Apa tuh? Bang Ahmad Dhani kemana aja Bang Ahmad Dhani? Coba. Saking bagus.
Sia Hakim bagus. ngabanyol bae ti tadi. Ngabanyol bae ti tadi aing. Ya wes, Kang Kian, aku mau ini dulu, mau cari water dulu. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu teman-teman, bagus kaosnya emang, bahannya bagus. Sumpah saya mah disebut sama Dani, nggak mau saya mah. Masa saya disamain sama Mbak Dani? Ayah, aco. Gurunda mana ya? Udah standby belum Gurunda? Di tab-tab layar guys, ada pelanggaran ini. Maaf, live Anda dibatasi untuk beberapa penonton karena Anda terlalu ganteng untuk open cam. Takut para cewek terpikat dan tergoda sama ketampanan Anda. Emang kurang ajar. Ah, TikTok ini benar-benar kurang ajar. Masa pelanggarannya kayak gitu? Sumpah ini mah TikTok kurang ajar emang. Lama-lama saya gerek juga telinganya nih TikTok nih. Masa pelanggaran asap kayak pelanggarannya atau rokok kayak pelanggarannya? Kok pelanggarannya kayak gini? Kadang-kadang TikTok ini ngajak gelut saja, gelut saja yang sok sia. Sia opatan aing sekampung. Gulunda belum ya? Belum lihat ya Gulunda. Aduh, ada Sabrina Sabrina jangan cantik dia. Cuma saya tolak kasihan. Gulunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah bagus Gulunda. Coba udah bagus belum sinyalnya? Saya jambak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, berarti masih jelek sinyalnya itu. Pairing. Baru nyambung ke soundcard. Udah bagus sinyalnya Assalamualaikum udah. warahmatullahi wabarakatuh. Udah nyambung kan Kang? Waalaikumsalam. Udah bagus. Lumayan lah. Lumayan daripada enggak sama sekali. Lumayan Ke YouTube daripada udah enggak nyambung? kan. Mantap sekali kan suaranya. Iya udah. Bagus. Cuman masih batuk-batuk kayaknya. Ci Sinyal ci. Oke. Harus pindah kayaknya ke sini Gurunda. Dah naikkan noten. Iya. Cek. Ada Cek. alatnya sih sebenarnya Gurunda untuk Oke. penguat sinyal itu. Murah cuma 100 atau 200. Enggak, memang di sini memang ini Kang. Tertutup semua, tertutup ini apa? Gedung-gedung kan. Beton ya? Tahu sendiri kan kiri kan. Benar sekali. Udah gitu malam minggu lagi banyak yang pakai. Enggak, saya pakai Orbit tapi Oh iya. coba di temanya di ini aja Kang, ditulis temanya. Iya. Adakah kebenaran di dalam Taurat? Habis itu akan turun ya, biar aku sendiri ya. Rungkat dong. Suara saya kecil. Suara saya masih kecil nggak? Gede. Oh. Cek. Yang di YouTube gimana? Aman suaranya? Aman ya? Loh ini Oke, Cidi. Mantap sekali. bagus Gurunda. Bagus. Temanya saya suka. Nge-lag. Enggak nge-lag kok, ini bagus kok, udah bagus. Udah lancar ini. Udah lancar masa. Insya Allah aman. Yuk dibantu tab-tab layar teman-teman. Mudah-mudahan ada pendeta tadi yang belajar naik lagi. Begitu Gurunda naik langsung ngamuk. Saya
udah bilang, pendeta ini Gurunda ini jemaah biasa, Pak Pendeta. Kan Pak Pendeta ini seorang pendeta besar, masa takut sama jemaah biasa? Kenapa kamu, siapa yang dulu naikin Bang Juma katanya? Pendeta, aduh, pendeta kasihan. Padahal sama saya hampir 2 jam itu debat itu dia. Tiba-tiba nongol aja langsung marah dia kan. Keringet dingin, langsung keringet dingin. Ketakutan, kayak Tuhannya didatangi sama malaikat, ketakutan. Oh, volume YouTube kecil. Volume YouTube kecil, di memonya digedein aja, Gurunda, dipulin. Di YouTube Gurunda kecil katanya. Ambil di ini ya, OBS-nya ya. Bukan di OBS-nya, di memonya. Itu Gurunda pakai memo apa BlueStack? Aplikasi nangkap ke OBS-nya. Masuk ke TikTok-nya. Pakai HP aja. Oh, berarti di OBS-nya yang digedein. Di OBS-nya. Iya. Di filter itu kan ada buat ngegedein. Gimana udah besar? Yang di YouTube? Gede ya? Udah besar kok. Udah. Kata teman-teman kita. Oke, buat Di YouTube teman-teman udah besar. Kristen yang mau diskusi, silakan naik ke atas. Temanya ini, adakah kebenaran di dalam Taurat? Tema yang tadi kan, yang kemarin-kemarin kan udah berapa hari kemarin, 4 hari, 5 hari, nggak ada yang bisa menjelaskan tentang asal-usul penyaliban. Nah, sekarang temanya baru nih, Latar belakang. adakah kebenaran di dalam Taurat? Ini saya harus belajar lagi nih, ngedengerin lagi nih tema ini nih. Ini tema baru buat kita, teman-teman. Udah mantap ya, keren. Yuk buat teman-teman Aliteng yang mau diskusi silakan naik. Kita share ke beberapa pendeta nih. Oke, nah, mudah-mudahan berani naik yang tadi. Waduh, si Erik, ngapain lu Rik naik Rik, mau ngapain? Ayo buat teman-teman Kristen silakan multi aja, naik aja ke sini. Kita diskusi dengan tema yang sangat keren ya. Adakah kebenaran di dalam Taurat? Jangan lari dari tema ini ya kalau mau diskusi. Pengawal setia Muslim Bapak Kristen. Pengawal. Ada suara. Suaranya kok kayak gini pengawal? Pengawal. Pengawal. Muslim, salah Muslim. Oh, oke, baik. Makasih ya, Bang. Assalamualaikum. Erik, kalau mau diskusi on cam ya. On cam, Erik. Dibuka kameranya. Dibuka, Bang. Udah. Kameranya dibuka. Udah. Kameramu tutup juga, ngapain? Kok lu nggak tutup Kau punya teror. kamera? Gak usah teror saya, ya. Loh, siapa Nggak usah yang kau teror? teror saya. Mau diskusi nggak? Ya. Temanya ini, Rik. Rik, temanya ini nih. Baca nih. Coba baca Iya, dulu. Baca dulu. oke. Baca. Itu Baca dulu temanya. kitab siapa? Cuma itu kitab siapa? Kitabnya Nabi Musa yang diwahyukan kepada dia dan umatnya Bani Israel, bukan untuk Kristen. Oke, ngapain dibahas? Bahas aja sama apa? Sama
Yahudi. Dibahas karena terjemahan dari Taurat ini yang sudah jauh dari aslinya digunakan untuk memurtadkan umat Islam. Makanya harus dibahas. Al-Quran kitab siapa? Al-Quran kitabnya umat Islam dan Islam seluruh di mana? manusia. Islam dari mana? Oh, jangan seluruh manusia. Nanti saya Iya, tanya karena- di mana ayatnya seluruh manusia, kau nggak mampu menjawab. Ada Al-Quran Di mana? surah An-Nahl ayat 44. Baca. Bukan untuk semua manusia. Orang Arab tuh. Tuhannya pun Tuhan orang Al-Quran Arab. ini Alah. diwahyukan kepadamu Nabi Muhammad agar engkau menyampaikan kepada seluruh manusia litubayyina linnas. Ya Al-Quran ayuhan itu nas untuk orang inni Arab, rasulullahi cuma. ilaikum. Seluruh manusia linnas. Seluruh Litubayyina manusia. linnas. Jadi Pertanyaannya, jadi berarti apakah di dalam Taurat, hukum Taurat jadi ayat bertabrakan ya. itu ada kebenaran? Ada Jawab. ayat bertabrakannya kan? Kalau masih juga ngeyel. Di dalam Al-Quran dikatakan wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Jadi di dalam Taurat tentu mereka untuk melakukan pembibelan kepada seluruh bangsa. Silakan, selamat malam Saudara Ardi. Ya. Selamat malam. Malam Bang, dari sekte mana Bang? Kristen, Protestan. Tritunggal. Iya, ada apa Silakan ini? bisa buka kamera. Belum bisa. Pengikutnya belum banyak ini. Bisa buka kameranya Bang. Belum bisa. Belum dia, Gurunda belum bisa Belum. buka kamera dia. Gimana moderator? Oke. Terus yang kami pertanyakan, apakah di dalam Taurat
pemahamannya sama itu. Yuk buat teman-teman Oten naik sini, terutama buat para pendeta, pastor atau biarawati yang ingin belajar tentang Bible, belajar tentang kekristenan dengan tema adakah kebenaran di dalam Taurat. Silakan naik ke atas ya, silakan. Jangan langsung marah-marah begitu naik gitu ya. Syukran jazakallahu khairan. Mana teman-teman moderator, silakan dijambak oten-otennya. Ini ada yang pakai foto gurunda ini. Apa ini? Coba saya naikkan dulu. Siap? Iya. Mintul. Iya Mintul pakai foto gurunda ini. Mintul. Halo. Mintul. Ya teman-teman silakan dijambak oten-otennya teman-teman. Rick mending di bawah Erik mah. Nanti lama-lama saya blokir loh Rick. Erik nggak bisa diskusi ya Rick. Cuma bisa ngecek gitu doang. Kecuali mau open cam silakan naik kalau mau open cam. Betul. Soalnya dia cuma menghujat. Coba diskusinya tuh yang bagus gitu. Ketika bernarasi tentang Quran boleh terjemahan ya, maksudnya silakan aja Anda memberi pandangan. Nah, izinkan kami menjelaskan kan gitu terkait dengan tema ini. Tadi kan saya sudah membaca ayat suci Quran, bagaimana di dalam hukum Taurat atau di Taurat yang kemudian melengkapi hukum-hukum yang ada di dalamnya disertai dengan hukum-hukum. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa di dalam Taurat itu ada petunjuk, ada kebenaran, ada cahaya, ada rahmat. Itu menurut Al-Quran. Jadi di dalam kitab orang Yahudi itu atas nama Taurat, kalau orang Yahudi berpegang teguh kepada Taurat tersebut, mereka akan mendapatkan petunjuk dan mereka akan mendapatkan cahaya sehingga mereka tidak hidup di dalam kegelapan. Gitu teman-teman. AC-nya kenceng kali, Kang. Noise ya, ini saya di mute benar. Ayo buat teman-teman Aliteng silakan naik ke atas. Kita diskusi santai aja, jangan ada hujat-hujatan. Erik nggak bisa diskusi, masa kita diskusi bukan sama manusia. Yuk moderator tolong dijambakin oten-oten yang ada di bawah. Silakan dinaikin aja. Kalau misalkan nggak open cam, kita kasih waktu 2 menit untuk menjelaskan tentang adakah kebenaran di dalam Taurat. Kalau misalkan dia nggak mau open cam, kalau mau open cam silakan berdiskusi. Mau 2 jam, 3 jam atau sampai Yesus turun kedua kalinya nggak apa-apa, kita layanin ya. Moderator Erik kalau ngehujat di bawah diblokir aja moderator. Saya bikin si ini moderator nih. Oh saya belum follow. Kalau host nggak bisa ngeblokir soalnya takut algoritmanya jatuh turun. Kalau moderator yang ngeblokir nggak apa-apa. Kalau host jangan ngeblokir. Lanjut Kang. Nah ada moderator saya nih. Silakan Bang Jombi moderator dijambakin oten-otennya ya. Yang muslim jangan minta naik dulu nanti ya. Tunggu biar ada diskusi dulu, ada debat dulu ya. Biar enak. Elik blokir Bang, ada moderator biar diblokir sama moderator.
Kalau sama Akang, sama host nggak bisa, takutnya algoritmanya jatuh ya. Kenapa ada moderator, yaitu untuk ngamanin yang di bawah dan yang multi. Ayo buat teman-teman Oten naik sini. Ini temanya cakep ini. Simple, sederhana, tapi mengandung makna. Adakah kebenaran di dalam Taurat? Silakan. Noise-nya dari mana itu, Kang? Oh, ini noise ya? Bentar. Ya, enggak lagi. Hilang. Muncul lagi. Ini saya di mute. Belum ada loh, OTM-nya ya? Belum. Ini saya di mute padahal. Oke, nggak usah, nggak apa-apa. Nah, itu hilang. Sempat hilang. Kayak tertiup AC, kayak kipas gitu. Nah, ini nggak lagi kan, teman-teman? Punyaku ya. Tapi saya nggak lagi. Enggak, punya Nggak ada lagi saya. suara noise. Ini sekarang gimana? Udah saya matiin AC-nya. Iya. Oke, Aman. aman. Ayo buat teman-teman Kristen yang mau diskusi silahkan naik. Di jambak teman-teman moderator. Dicari. Di share, di posting ulang, di tab-tab layar. Silakan. Pairing. Agak berat temanya ya. Ini sebenarnya temanya sederhana, tapi kayaknya bisa nggak mereka ngejelasin? Tinggal ngomong aja. Iya, ada kebenaran di Torah. Banyak datanya kok. Ulangan 6, ulangan 4, ulangan 11, Yosua 22, Keluaran 20. Banyak datanya, Imamat 1 dan seterusnya. Banyak data yang menghantarkan pengetahuan kita kepada pemahaman bahwa di dalam hukum Taurat itu ada kebenaran. Begitu juga dalam Al-Quran. Jadi Taurat itu kebenaran. Kalau di dalam Al-Quran, petunjuk dan sekaligus sebagai cahaya. Nah, saudara-saudara Kristen gimana? Apakah ada kebenaran dalam Taurat? Nah, kan gitu. Kalau ada kebenaran dalam Taurat, udah selesai malam ini juga gulung tikar. Kenapa di dalam Taurat dulu? Nggak di dalam PB? Karena PB itu hadir nanti katanya untuk sebagai penggenapan, karena Taurat itu dianggap sebagai bayangan gitu. Kemudian kalau kita lihat di dalam surat Galatia, di Galatia itu Kristus mati dengan jalan kutuk untuk menghapuskan kutuk Taurat, bukan kutuk Roma atau kutuk Galatia.
termaktub dalam Taurat. Begitukah? Oh iya, paham. Ya, ini ada pendeta Plontos. Selamat malam Plontos. Bisa open cam? Tak. Selamat malam juga, Pak. Open cam dulu. Enggak bisa, Pak. Nggak apa-apa pakai masker kayak atau apa? Pakai open cam aja. Pak Jordan kan dari zaman di Zoom nggak pernah ngehujat. Nggak usah takut. Kita di sini mengedukasi. Temanya ini nih, adakah kebenaran di dalam Taurat? Atau Ya. kameranya dibalikin, nggak apa-apa. Kameranya dibalikin ke jempol kaki Pak Jordan. Ya, makasih, Bang. Ya, jalan. Ayo buka kamera, jangan sampai saya botakin lagi. Nah, gitu aja bagus. Nah, silakan temanya ini. Waalaikumsalam. Waalaikum ya ahli neraka. Mana tahu biasa syahadat? Ayo. Ayo. Baru nongol atau saya yang baru jalan-jalan ya? Nggak usah sok kenal sok dekat, udah langsung temanya ini nih. Adakah kebenaran dalam Taurat? Apa dulu dong, gimana sih? Kecuali Adakah kebenaran di dalam Taurat? oh ya. Ya tetap ada lah. Mau Kalau dijawab- ada kebenaran di dalam hukum Taurat, kata Paulus, sia-sialah kematian Yesus Kristus. Gimana itu? Oh ya, 7 hukum yang ada di dalam Alkitab. Hukum kelima, keempat. Hukum keempat itu kan hukum Taurat. Hukum keempat, kelima ya. Hukum kelima hukum Taurat. Hukum keenam kasih karunia. Hukum ketujuh adalah masa nggak ada? Nah, kalau ada kebenaran dalam Taurat, menurut Paulus, maka sia-sialah kematian Kristus. Nah, Gimana dong? itu. Hmm. Jadi ini kan sudah jelas. Ini kenapa Ya. tema ini kok mau diangkat lagi? Memangnya baru sekarang kita ngobrol ini, Bang. Nih Yeremia 31 ayat 1 nih. Iya, berarti ada kebenaran. Ini, Bang. Kalau misalnya Maksudnya kebenaran kalau misalnya kebenaran itu masih dilanjutkan, ya kan? Itu berarti kasih karunia ini tidak lagi berlaku.
Tapi karena hukum Taurat ini sudah ada masanya, waktunya, maka hukum Taurat ini, kebenaran hukum Taurat ini tidak berlaku lagi karena waktunya ini sudah katakanlah terlalu kasar, saya katakan itu kadaluarsa. Terlalu kasar saya bilang, berlaku lagi. Begitu. Kebenaran itu tetap ada, Pak, tetapi waktunya sudah Tapi Paulus berakhir. mengatakan kalau ada berarti sia-sia kematian Kristus. Mana yang betul? Itu yang saya katakan, Bapak Mana yang betul? tidak. Kata Paulus di dalam dalam Galatia 2 nomor 26. Iya, Paulus yang mengatakan, Bang, aku karunia. Jika di dalam hukum Taurat itu ada kebenaran, maka sia-sialah kematian Kristus. Berarti Galatia tidak 2 ada ayat, kebenaran dalam hukum Taurat. analoginya begini, Pak. Di dalam hal kita berpuasa atau berdoa, apakah itu ada kebenaran atau tidak? Ya jelas itu kebenaran kan Ya, itu perintah jelas Tuhan. ada. Ya, jelas. Nah. Nah, apakah selama kita mulai dari lahir sampai kita mati, pekerjaan kita hanya berdoa dan berpuasa aja? Ya itu Anda harus pertanyakan kepada Paulus, karena Paulus yang mendoktrin begitu. Jika sekiranya ada kebenaran dalam Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ya Paulus yang Anda harus tanya. Paulus yang mengatakan. Sekarang Anda pikirkan, apakah kematian Kristus itu bermanfaat bagi Anda? Kalau bermanfaat, berarti hukum Taurat ini mati. Hukum Taurat ini nggak ada, gitu loh. Hukum Taurat ini bukan sebuah kebenaran. Berarti orang Kristen bebas melakukan apapun dalam kehidupan dunia ini. Karena kapan dia melakukan kebaikan menurut hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Hukum Taurat itu kan menghantarkan manusia kepada kebenaran. Hukum Taurat itu mengantarkan manusia kepada keselamatan. Matius 5 nomor 19. Jika engkau melakukan hukum Taurat dan mengajarkan perintah-perintah tersebut yang ada dalam hukum Taurat, segala perintah yang ada di dalamnya, kata Yesus, maka engkau akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan langit. Tapi ternyata kalau itu bukan sebuah kebenaran, berarti sia-sialah kemudian ajaran Yesus kalau begitu. Maka yang benar adalah Paulus. Kata Yesusnya, kalau mau selamat kudu wajib Taurat. Kata Paulus, kalau mau selamat harus di Kristus. Jangan pernah berharap ada kebenaran di dalam Taurat. Nomor 16 di Galatia 2, sebab tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jadi gimana? Apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat? Sekali lagi, kalau ada, maka sia-sialah penyaliban. Mana yang betul? Yang betul adalah bahwa di dalam hukum Taurat itu ada kebenaran. Ya, saya sudah bilang, Kak. Jadi pertanyaan ini kok mau diulang lagi? Saya katakan kebenaran di dalam hukum Taurat. Kalau begitu, nah kalau begitu berarti sia-sialah kematian Kristus. Mana yang betul? Ya, Sementara jadi di Anda sini- menerima kematian Kristus juga. Anda mengatakan ada kebenaran di Taurat juga. Padahal dalil dalam kitabnya tidak begitu. Dalil yang ada dalam kitab, sekiranya ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Mana yang betul? Taurat ada kebenaran atau Kristus yang mati sia-sia? Syukran alumni Kiamat Adinda. Masya Allah. Mana yang betul, Bang? Gini, Bang, bukan hanya Paulus yang ngomong itu. Paulus kan nanti hidup di zaman sesudah Yesus. Bahkan sebelum Yesus, sebelum kasih karunia itu muncul, Iya, ini hukum Taurat ini iya.
adalah sebuah kebenaran dan kebenaran itu sudah tidak berlaku lagi. Ya. Ini ayatnya Nabi Yeremia. Ini yang abang lupakan yang saya sudah pernah Berarti sia-sia kematian Kristus. Saya paham itu Yeremia 31 sampai 33. Berarti sia-sia kematian Kristus, Bang. Sebentar dulu, Bang. Kan ada Dipotong. Kan ada kebenaran menurut saudara, ada kebenaran. Menurut saudara ada kebenaran di dalam hukum Taurat. Nah, kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, apa akibatnya? Coba Akang saya tanya, Kang, dengarkan saya Kang. Ya, siap. Kang, jangan belajar dulu. Kang, menurut Paulus, kalau ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Menurut Akang, di hukum Taurat ini ada kebenaran nggak? Ada kebenaran. Ada nggak? Lag ya? Ada kebenaran. Nah, kalau ada kebenaran, sia-sia nggak kematian Kristus menurut Paulus? Kalau ada kebenaran ya nggak sia-sia. Kalau ada nggak sia-sia. Nggak sia-sia. Mana yang betul? Hah? Dalilnya kalau ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ada nggak kebenaran di dalam hukum Taurat? Ada nggak? Menurut Paulus nggak ada. Menurut Paulus. Menurut Paulus nggak ada. Berarti tidak sia-sia kematian Kristus. Betul. Itu yang betul. Tapi saudara Yordan mengatakan di dalam hukum Taurat itu ada kebenaran. Nah, menurut Paulus kalau di Taurat itu ada kebenaran, maka sia-sialah kematian Kristus. Mana yang betul ini? Kontradiksi Galatia berapa, Bang? Coba aku baca. Galatia berapa? Galatia 2 nomor 21. Ayat 21. Nih. Galatia 2. Iya. Nih kan, aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ya kan? Nah, menurut saudara ada nggak kebenaran menurut hukum Taurat? Adalah. Nah, berarti menurut Paulus kematian Kristus sia-sia nggak kalau ada kebenaran? Iya, menurut Paulus ya sia-sia kematian Kristus. Ya. Berarti Paulus ingin mengatakan bahwa tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat, betul? Ya. Ya. Nah, kalau sia-sia kematian Kristus, lalu buat apa? Kami diajarkan juga untuk menjadi Kristen, menerima kematian Kristus di atas tiang salib. Kalau ternyata kematiannya hanya sia-sia. Lalu buat apa? Kekristenan ini diajarkan kepada seluruh makhluk. Lalu buat apa ada misionaris? Buat apa ada kristenisasi? Kalau ternyata kematian Kristus itu sia-sia doang. Ternyata nggak ada kebenaran. Gitu loh. Buat apa kami kemudian dibibelin? Buat apa kami kemudian menjadi sasaran untuk dijadikan sebagai bangsa yang menjadi murid makhluk yang keluar dari tanah pada hari ketiga? Kalau ternyata sia-sia juga kematian Kristus itu, buat apa kami jadi Kristen? Ayo Kang, diarahkan Kang. Ya, Iya, ayo Pak tadi- Jonan. soalnya saya ngomong Ya buat apa kematian Kristus itu? Ternyata sia-sia doang. Percuma aja mati Yesus itu. Percuma Yesus mati karena ada kebenaran dalam hukum Taurat. Mending Yesus gak usah mati.
Gimana dong? Masalahnya kalau aku ngomong dipotong. Jadi sulit nih ngomong. Itu aja dulu. Gimana dong? Oke, jangan dipotong ya. Boleh enggak? Iya, silakan. Oke, kasih. Ayat ini berbicara memang kebenaran, yang dimaksud di sini adalah kebenaran di dalam hukum Taurat. Tapi di sini ayat ini yaitu bagaimana pernyataan tentang kebenaran kalau kita melihat di dalam ayatnya yang selanjutnya. Di sini Paulus seolah-olah mengatakan bahwa kebenaran yang ada di dalam Galatia 2 ayat 21. Nggak ada lagi bang, abang Galatia 2 itu nggak ada ayat selanjutnya bang. Itu ayat terakhir 21. Gimana mau ada ayat selanjutnya tapi kalau cuma 21? Bang, di sini Mungkin dia mau bikin lagi, Gerunda mau nambahin, Gerunda mungkin 24. Begini, di dalam teks Gimana? asli sebenarnya ini cuma untuk mempermudahkan kita untuk menemukan ayat yang dimaksud. Maka ada pasal dan ayat di sini. Tetapi ini adalah sebuah rentetan yang berkesinambungan dengan pasal 3 ayatnya yang pertama dan selanjutnya nih. Kalau kita hanya comot ayat yang ada di dalam Galatia 2 ayatnya yang ke-21, saya tidak akan menolak apa yang dikatakan oleh Gurunda. Tetapi karena ada ayatnya, waduh. Jadi kesimpulannya gimana bang? Harus baca di dalam pasal selanjutnya. Ya, yang mana Paulus menyebut orang-orang Galatia sebagai orang bodoh itu. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Ini kelihatan sekali kan. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Nah, terus apa hubungannya dengan itu? Iya kan. Silakan. Di dalam ayat-ayat ini dia mengatakan bahwa sebelum kebenaran, kan di ayat tadi mengatakan antara hukum Taurat dengan penyalipan Yesus kan, ini ayat 21 di ayat 21 ini hukum Taurat dengan kematian Kristus. Nah, di dalam pasalnya yang ketiga ini adalah hukum Taurat dengan iman. Nah, sebelum hukum Taurat ini ada kebenaran yang diperhitungkan oleh Allah, yaitu iman yang dimiliki oleh Abraham. Secara itu juga ayat 6. Secara itu juga Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai apa? Sebagai kebenaran. Iya, saya hanya butuh kesimpulan aja. Apakah dalam hukum Taurat itu ada kebenaran? Kata abang ini ada. Kata Paulus kalau ada maka sia-sialah kematian Kristus. Itu aja pun. Iya, tapi ini harus ada penjelasan karena itu adalah kalimat negatif, Pak. Iya, penjelasannya apa? Kalimat negatif ini yang membandingkan antara hukum Taurat dengan iman, kebenaran yang Iya, saya udah tahu dulu. Kebenaran hukum Taurat itu harus ada perbuatan, tapi ada kebenaran yang satu, yaitu kebenaran yang dibenarkan karena iman. Itu perbedaannya. Kebenaran iman yang ada di dalam iman yang bagaimana? Iman percaya kepada Kristus kan? Iya. Nah, itulah makanya. Nah, sebelum hukum Taurat, sebelum kebenaran yang ada dalam hukum Taurat, ada kebenaran yang ada di dalam Abraham, yaitu Abraham percaya. Nah, sia-sia kematian Kristus kalau gitu. Sebentar dulu. Karena kepercayaan yang dimiliki oleh Abraham itu percaya kepada kematian Yesus.
Tetapi sifatnya nih nubuatan. Sifatnya nubuatan itu karena nubuatan itu mengandung rahasia yang perlahan-perlahan demi perlahan itu disampaikan secara bertahap oleh Tuhan kepada nabi-nabi. Tidak semuanya nabi mendapat katakanlah 100% tentang Yesus Kristus, tapi ini penglihatannya ada yang tipologi, analogi, ada apa ya? Seperti kita lihat di dalam Kejadian 12 ayatnya yang ketiga nih. Ini Kalau ada kebenaran. Sebentar dulu Bang, kan giliran Kalau ada saya kebenaran. katanya nggak mau motong. Kenapa mau dipotong? Enggak, yang Anda jelaskan bukan di situ, Bang. Yang Anda Iya, jelaskan karena itu ada dua ini hal. kebenaran. Nah, ini soalnya begini. Ini di dalam Galatia 3 ayat 21 ini berbicara tentang kebenaran sebelum hukum Taurat. Adanya sebuah kebenaran sebelum hukum Taurat. Berarti di sini kan sudah ada dua kebenaran. Iya, dikatakan dalam kitab saudara, kalau ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Permasalahannya sekarang, ada nggak kebenaran dalam hukum Taurat? Ya jelas saya bilang itu ada, ya kan. Nah, Kebenaran kalau yang ada. ada- Sebentar dulu. Aduh. Oke, sekarang puasin dulu. Saya puasin. Bapak mau bertanya. Saya beri 1000 karpet pertanyaan merah. Pertanyaan kepada saya. Tapi kalau ingin dijawab, tolong dengar dulu ya. Kalau nggak mau dengar, buat apa kita diskusi? Oke, saksinya host ya. Ini saya siapin 1000 karpet merah pertanyaan gurunda kepada saya. Tapi tolong kalau saya menjawab hargai. Host saksi ya. Host saksi ya. Jangan kelamaan. Pak Oh, Jordan. nggak bisa. Sedangkan pertanyaan Bang Sumagurunda tadi terlalu panjang. Saya hormati. Saya duduk Ini, manis. Pak Jordan, Bahkan dia ini sempat bukan berulang. gereja. Gini, host. Ini bukan Dia gereja. sempat sudah 3 kali dia bertanya dalam pertanyaan yang sama. Memangnya saya orang dulu nggak bisa dengar pertanyaannya. Kalau Pak Jordan nggak bisa menjawab pertanyaan Bang Juma, berarti Pak Jordan orang bodoh. Ya sudahlah, kalau begitu kalau saya orang bodoh berarti sudahlah, jangan diskusi dengan orang bodoh. Kan kelihatan kalau orang bodoh itu jadinya Gini. hitam. Tuh, lihat hitam saya putih. Iya, justru yang lebih bodoh adalah orang bodoh. Karena dia sudah tahu orang bodoh, kenapa diskusi dengan orang bodoh. Berarti yang bodoh itu adalah orang yang berdiskusi dengan orang bodoh. Orang bodoh itu memaksakan diri minta naik. Udah bodoh memaksakan diri minta debat. Namanya diskusi, Pak Jordan saling membantah. Kalau Pak Jordan nggak mau dibantah, jangan diskusi, monolog aja sendiri, buka komal. Iya, tapi namanya diskusi, Bang. Kita harus hargai waktu. Waktunya saya. Anda kelamaan, justru tadi Gurunda sebentar, Anda saya yang sudah kelamaan di sini. katakan. Jangan ngeyel, saya botakin juga loh. Jangan ngeyel. Aduh, gimana? Ya, kembali ke tema. Ini temanya, adakah kebenaran di dalam Taurat? Silakan. Sebenarnya udah KO tadi ketika dia mengatakan ada. Nah, kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, sia-sialah kematian Kristus. Udah selesai di situ. Harusnya Anda sebagai seorang Kristen, kalau Anda sebagai seorang Kristen, Anda harus tegas, tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Selesai. Maka Anda tetap teguh pendirian dalam iman. Kenapa? Meskipun Anda mengatakan ada kebenaran dalam hukum Taurat, faktanya kan Anda tidak menjalankan. Jadi harusnya Anda jujur, tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Enggak ada. Yang ada kebenarannya adalah kematian Kristus membawa kepada kebenaran. Itu yang betul. Anda membawa data Galatia 3 itu tidak akan menolong Anda. Galatia 3 itu justru menekankan bahwa hukum Taurat itu tidak ada kebenaran. Kalaupun dikatakan memang hukum Taurat itu ada kebenaran. Tapi apa kata Paulus? Tetapi. Kan ada kata tetapi oleh Paulus.
hanya karena iman kepada Kristus. Karena kebenaran dalam hukum Taurat itu telah dipenjarakan oleh kitab suci katanya. Terkungkung kata dia. Kitab suci telah mengurungnya. Sehingga kebenaran itu menjadi Yesus. Jadi Galatia 3 itu tidak membawa apa-apa untuk Anda. Anda kalau menjadi Kristen yang benar-benar Kristen yang sejati, begitu ada pertanyaan, adakah kebenaran dalam hukum Taurat? Anda harus mengatakan tidak ada. Karena Paulus mengatakan dalam Galatia 2 yang sama, data nomor 16-nya dikatakan begini, sebab tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Berarti hukum Taurat itu bukan kebenaran. Menurut Paulus, kenapa Anda mengatakan ada kebenaran? Berarti Anda berada di tengah. Maju kena, mundur kena. Harusnya Anda menjadi pengikut Paulus. Tidak ada kebenaran. Hukum Taurat itu sampah. Titik. Kenapa nggak tegas? Kenapa nggak tegas, Bang? Ya baik, oke. Sudah, lanjut. Kenapa nggak tegas? Karena kalau Anda mengatakan ada kebenaran, maka sia-sia kematian Kristus. Kalau sia-sia kematian Kristus, ya ambalelo. Mau kemana Kristen ini? Kalau ada kebenaran dalam Taurat, maka sia-sia kematian Kristus. Satu-satunya Anda harus meneladani Paulus. Hukum Taurat itu sampah, titik. Hukum Taurat itu tinja, kotoran, bukan kebenaran. Baru bermanfaat kematian Kristus. Kalau Anda mengambil dua-duanya, Anda orang bingung. Anda berarti tidak belajar tentang Bible. Anda tidak dalami Bible itu. Seperti itu saudaraku. Silakan. Kalau ada yang lebih kencang lagi silakan dinaikkan, Kang. Ya, buat teman-teman Kristen yang mau bantu Pak Jordan silakan naik ya. Karena Pak Jordan udah KO. Kena hukum. Oleh karena kegoblokan pemahaman yang hanya sepotong, maka inilah yang dikatakan penyesatan atau kalau bahasa halusnya itu pelesetannya, karena tidak melihat di dalam ayat-ayat sebelumnya. Sebenarnya yang dikatakan oleh Paulus yaitu tentang adakah kebenaran yang ada di dalam hukum Taurat, itu dia katakan itu seolah-olah kalau itu benar maka sia-sialah kematian Kristus. Tetapi sebenarnya kenapa jadi seolah-olah? Nah ini nggak seperti apa ya, pantat bebek ya. Sabar aja dulu. Di dalam ayatnya yang ke-16 di sini maksudnya begini, Pak. Hukum Taurat dan tentang kematian Kristus itu adalah kebenaran dua-duanya. Tetapi yang ada di dalam ayat 16 yaitu ketika kebenaran itu tidak dapat dilaksanakan, maka inilah yang dikatakan apakah di dalam hukum Taurat itu ada kebenaran? Maka jawabannya itu jelas di dalam Paulus, yaitu tidak ada kebenaran di dalam hukum Taurat. Bukan soal hukumnya yang dia maksudkan, tetapi yaitu orang yang melaksanakan. Dikatakan tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Itulah kesimpulannya di dalam ayat 21. Tetapi yang di dalam yang dimaksud oleh Paulus tidak dapat ditangkap oleh Gurunda, sehingga ayatnya yang di dalam 21 mengambil kesimpulan maka seolah-olah kalau satu kebenaran maka tidak ada kebenaran yang lain. Dan di dalam ayat 21 di sini mengatakan tentang kebenaran ini dari sisi hukum, bukan soal perbuatan. Sementara di dalam hukum Taurat yang disebut kebenaran yaitu yang mampu melakukan hukum Taurat itu sendiri. Karena tidak ada yang mampu melakukan hukum Taurat, maka itu kebenaran yang akan datang yaitu tentang kematian Kristus. Begitu. Sekarang saya mau tanya, menurut hukum Taurat bolehkah membunuh Yesus?
menurut hukum Taurat itu tidak boleh membunuh. Tidak boleh. Tetapi, sebentar dulu. Berarti kematian Kematian Kristus Yesus. menurut hukum Taurat itu bukan kebenaran kan? Iya, tetapi Nah, kalau udah. di dalam, sebentar dulu, jangan melihatannya sepotong kemudian mengkontradiksikan dengan kematian Kristus. Kematian Kristus ini ada sebelum hukum Taurat muncul. Hukum Taurat lebih dulu muncul daripada itu- Yesus. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Ini kalau Hukum sudah tidak ada Taurat modal itu bohong. muncul di zamannya Musa sebelum zaman. Aduh, gimana ceritanya? Kacau. Yuk, Galatia 2 nomor 16, sebab tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Firman Tuhannya di Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat. Gimana kok kebalik-balik? Anda percaya kepada Tuhan atau percaya kepada Paulus? Katanya Taurat itu firman Tuhan. Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat itu dengan perbuatan. Terkutuk orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Kata Tuhan, kata Paulus, tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Yang mana yang betul? Tuhannya Yahudi yang betul atau Tuhannya Kristen Paulus yang betul? Harus menentukan sikap, jangan abu-abu dong, jangan serakoh. Jangan serakoh, ambil dua-duanya. Lalu mentafsirkan seenak perut. Berdasarkan Bible aja Anda ngomong, jangan Anda kemana-mana. Jangan Anda melilit lidah, karena kita di sini semua orang terpelajar, kita orang intelektual di sini. Kita ini orang belajar. Karena Bible itu diwajibkan untuk diberitakan kepada kami umat Islam, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Kepada kami juga kan, kami kan juga makhluk, maka kami belajar. Nah di dalam Galatia 2 nomor 16 itu jelas sekali, sebab tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kok bisa? Yang ada adalah tidak ada orang dibenarkan kalau tidak melakukan hukum Taurat, karena Tuhan mengutuk, terkutuklah orang yang tidak melakukan Taurat itu dengan perbuatan. Nah itu, loh kok malah dibalik? Makanya posisi Kristen ini harus jelas. Adakah kebenaran dalam hukum Taurat? Harus Anda mengikuti Paulus. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada kebenaran. Barulah bermanfaat rencana iblis menyediakan kematian Kristus untuk Kristen. Kalau masih ada kebenaran dalam hukum Taurat, sia-sialah kematian Kristus. Galatia 5 nomor 4. Anda baca itu, kamu keluar dari kasih karunia jika kamu mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat. Berarti tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Kenapa Anda mengatakan ada? Karena ketika Anda mengatakan ada kebenaran dalam hukum Taurat, itu sama halnya Anda telah menyalah-nyalakan ajaran Paulus. Kalau Anda mengatakan ada kebenaran, Anda membantah Paulus. Artinya Anda sebenarnya lebih dominan menjadi pengikut Nabi Muhammad daripada pengikut Paulus. Anda lebih berat kepada Nabi Muhammad daripada ke Paulus. Karena mulut Anda sendiri mengatakan ada kebenaran. Itu ajaran Nabi Muhammad itu. Ada petunjuk dan ada rahmat di dalam hukum Taurat. Paulus mengatakan gak ada. Kalau ada, sia-sialah kematian Kristus. Ayo, mau enggak Anda kematian Kristus itu sia-sia? Kalau mau, ya katakan bahwa di hukum Taurat itu ada kebenaran. Itu aja kok repot. Lanjut. Ya, lanjut silakan Pak Jordan. Oh, si ini curang banget kamu. Kenapa aku di mute? Ya karena kau ini. ngomong dulu, dibantah aja udah. Gimana? Kenapa kamu berubah sekali, Pak Kian Santan? Sudah lama kenalan kok kayak anak-anak ini.
Gimana kita Justru ini? Pak Jordanya kayak anak-anak curhat mulu. Jangan begitu lah. Tinggal dibantah narasinya Gurunda, kok ngeyel banget. Ngeyel banget gimana? Karena dia hanya mengambil satu ayat, kemudian tidak melihat Satu ayat yang itu lain. itu jantungnya Sementara itu saya intisarinya di situ. ngomong ini dia motong. Kenapa giliran saya menjawab kok dipotong malah di mute? Gimana cara diskusi gini? Karena Anda tidak menjawab, Anda sedang mendoktrin, membodohi diri sendiri. Beda orang yang menjawab Justru Bapak dengan orang yang membodohi diri sendiri. Justru Bapak yang seringkali mempelesetkan ayat-ayat di dalam Alkitab. Kok saya mempelesetkan? Iya. Aku tidak menolak kasih karunia. Sebab sekiranya ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Saya tidak mempelesetkan. Tadi mengutip ulangan, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Saya tidak katakan itu salah, karena ada masanya, Pak. Kan saya sudah. Tapi Paulus tahu mengatakan tidak ada itu orang yang di dibenarkan. dalam Yeremia. Tidak ada. Ini. Paulus yang mengatakan. Sudah bukan cuma satu kali dia. Jangan ke Yeremia. Tapi dia mengabaikan Paulusnya. ini. Paulusnya. Bayangkan, Itu ini nggak ada masalah. Ini hukum sebelum Itu nggak adanya ada masalah. Paulus. Sebelum Itu nggak ada adanya masalah. Paulus, ini hukum Taurat sudah ada rencananya Tuhan untuk apa? Untuk tidak diberlakukan lagi. Sudah Mana jelas sesungguhnya. Perhatikan Mana ada? sesungguhnya nih di Nabi Yeremia Yeremia ini kurang lebih jarak Nabi Yeremia Nomor dengan nomor Paulus 3-nya Anda itu baca. kurang lebih 500 sampai 300 tahun ya kalau nggak salah. 600 ya 600 Nomor sampai 3-3-nya Anda baca, nomor 33. Nomor 33 Anda baca. Iya sebentar nomor aku baca 33. dulu. Iya. Nomor 3-3-nya itu Di sini kan sudah jelas, Tad. itu perjanjian lama. Perjanjian lamanya itu Tuhan mengeluarkan Bani Israel dari perbudakan Mesir. Itu perjanjian lama. Perjanjian Iya. Barunya Tuhan Pada waktu menetapkan sekarang hukum itu perjanjian Taurat lamanya, itu diberikan kapan? perjanjian Diberikan kapan? barunya menanamkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Itu perjanjian baru. Iya, Coba baca perjanjian nomor baru kan itu 3-3-nya. mau diterapkan oleh Yesus ke dalam hati. Apa itu? Tetapi Coba kita lihat dulu. Anda baca. Coba lihat. Coba baca. Ayat Coba baca 31. nomor 3-3-nya. Itu perjanjian lama. Saya mau Astagfirullahaladzim, ya Allah mengajak ya Karim. Bapak baca ayat Yeremia 31 dulu baru. Silakan Anda baca. Anda pleterin itu semuanya. Ayo baca 31-nya. Host, kalau mute sekali lagi aku keluar ya. Baca 31-nya. Soalnya ini posisi hostnya ini membantu Gurunda loh. Baca 31-nya silakan. Iya, 31 dulu baru 32 ya. Baru 33. Iya, nanti akan ke situ, Pak. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ada Jadi, nggak dengan kaum Kristen di situ, ada nggak? Ya, Dengan kaum Romawi ada nggak di situ? tidak ada. Kaum Israel Tidak aja, ada. kaum Yehuda. Oke, nggak ada ya. Jangan kau masuk-masuk lagi nanti di dalam. Lanjut, Iya, lanjut. aku akan mengadakan perjanjian baru dengan, iya kan? Lanjut. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk mau mereka keluar dari tanah Mesir. Sekarang pertanyaan saya, apakah Gurunda memahami ayat ini? Paham. Di mana? Paham, Oke, paham. sekarang pertanyaan. Oke, kalau paham, pertanyaan saya di sini. Yang dimaksud dengan perjanjian yang telah kuadakan dengan moyang pada waktu mereka keluar dari tanah perbudakan, itu disebut hukum apa? Hukum perjanjian lama. Itu Perjanjian termasuk hukum. lama. Oke, perjanjian lama. Perjanjian lama. Yang mana itu perjanjian lama? Sekarang pertanyaannya kita harus selidiki. Yang mana itu perjanjian lama ini? Perjanjian lama itu adalah jangan ada ilah lain di hadapanku. Tapi kemudian mereka melanggarnya, mereka membuat kemudian mereka membuat kemudian Tuhan-Tuhan selain daripada Elohim. Sampai Harun juga
ketika dia menjaga kemudian mereka orang-orang ini ketika Nabi Musa naik ke atas Bukit Sinai, Nabi Harun tertuduh juga di sana. Seakan-akan mereka tidak menjaga kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Sehingga mereka membuat anak sapi dari tembaga, dari emas. Lalu mereka menyembah kemudian itu. Itu pelanggaran terhadap perjanjian lama Tuhan itu. Berarti perjanjian itu yaitu perjanjian yang diberikan Allah lewat Musa, betul tidak? Iya betul, kan tadi Yehuda Israel berarti Musa. Apakah itu yang disebut dengan hukum Taurat? Termasuk itu hukum Taurat. Oke, setuju. Kita kembali. Nah, makanya. Oke ya. Terus? Jadi kita kembali ke Yeremia. Jadi ini sudah sekarang bahwa ada perjanjian lama itu merujuk kepada perjanjian yang diberikan Tuhan kepada Musa. Oke. Betul kan, kepada nenek moyang. Betul. Nah, Itu perjanjian lama. Perjanjian barunya apa? Baca nomor 33. Ayo. Tunggu. Ini ada perjanjian. Begini. Apa lagi? Kita lanjuti. Yaitu membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Nah, ya. Jadi hukum Taurat itu. Tunggu dulu. Loh, saya yang memberikan ayat ini saya harus serangkan, bukan Bapak. Saya ngajarin kamu dari dulu itu. Loh, saya ngajarin. Saya setuju Kristen di Indonesia, Bang Zuma yang ngajarin saya. Tapi pertanyaan saya di sini yaitu bagaimana yang dimaksud perjanjianku yang telah mereka ingkari itu, kemudian Tuhan sudah tidak suka lagi dengan hukum itu karena perjanjian itu sudah diingkari. Maka Tuhan punya rencana yaitu melakukan apa? Mengadakan perjanjian baru. Iya, silakan. Nah, oke. Berarti itu. Oke. Nah, apa perjanjian barunya? Nah, tunggu. Perjanjian itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Oke, kita masuk 33 kan? Berarti sudah paham ayat 30. Sudah paham ayat 31 dan 32. Itu perjanjian baru yaitu yang ada di dalam ayat 33, betul tidak? Betul. Nah, gitu. Ingat kepada siapa perjanjian? Kepada siapa Tuhan melakukan perjanjian lama dan perjanjian baru? Bangsa mana? Bangsa Israel juga. Dan Yehuda. Ada nggak Roma di situ? Ada nggak bangsa Roma? Nggak ada. Iya, silakan Anda baca. Silakan Anda baca. Loh, kenapa Tiga-tiganya? Tunggu. Tiga-tiganya Apa maksudnya tunggu. Apa maksudnya 20 ini, host? Karena perjanjian Tuhan itu tidak mengena kepada Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya. Itu bukan itu. Oh, baca. Itu Roma, Galatia, Filipi itu nama jemaat yang ada di Roma. Iya, tapi itu bukan perjanjian baru. Kepada jemaat di sana. Itu bukan perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Oke? Oh ya, oke. Itu perjanjian kibulan. Salah Pak. Salah Pak. Di dalam Galatia di sini yaitu orang-orang Yahudi yang orang Israel yang sudah percaya kepada Yesus. Kemudian karena mereka menghadapi penindasan sehingga mereka keluar dari Yerusalem pergi ke Yerusalem. Gak ada urusan. Dari Yerusalem gak ada urusan. Ke Roma. Gak ada urusan. Aduh. Gak ada urusan. Perjanjiannya dengar. Aku tunjukin bagaimana orang Israel yang pergi ke Roma itu mereka ini. Saya tahu, saya ngerti, saya paham. Saya sudah peringatkan host tadi bahwa kalau di mute saya keluar, jadi saya tidak ada diskusi lagi karena host membantu. Oke, silakan. Enggak, saya sudah bilang. Saya sudah statement bahwa kalau sudah di mute maka saya akan keluar. Jadi saya tidak akan diskusi lagi ya. Karena hostnya membantu Gurunda. Jadi tidak diskusi lagi. Kamu host teman 3-0. Silakan turun. Jangankan keluar mati pun bodo amat, silakan. Oh iya, turun silakan Bang. Silakan ada turun Bang. Nggak ada orang yang sanggup kau bodohi di sini, nggak ada. Saya jelaskan ya. Nomor 33-nya itu. Tetapi inilah perjanjian baru yang akan aku adakan kepada mereka, Bani Israel, Bani Yehuda. Aku akan menanamkan di dalam batin dan berbicara kepada mereka
di dalam hati terkait dengan hukum Taurat aku akan tanamkan di dalam setiap batin Bani Israel dan Bani Yehuda. Kembali kepada hukum Taurat. Berarti hukum Taurat itulah perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Bukan surah-surah yang dia sebutkan Kristen hari ini, bukan. Jadi perjanjian baru itu teman-teman sebenarnya adalah hukum Taurat itu sendiri. Bukan Galatia, Lukas, Markus, Matius, bukan. Itu bukan perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel. Itu dalil. Itu dalilnya. Jadi saudara Jordan ini mencoba menggiring kita ke sana, tapi percuma. Kenapa? Karena ternyata yang menjadi perjanjian baru yang ditanamkan dalam benak manusia Israel dan Yehuda adalah hukum Taurat itu sendiri. Berarti dengan demikian dia sedang ingin pamer, ini loh Bang Suma, bukti kebenaran bahwa hukum Taurat itu mencakupi kebenaran, yaitu bahwa Tuhan menjadikan bangsa Yehuda dan Israel terikat oleh hukum Taurat dalam batin setiap mereka. Artinya Bang Suma, hukum Taurat itu ada kebenaran. Artinya orang ini membuka aib Paulus. Coba kalau kita lihat saudara-saudara dalam Galatia 5 nomor 4. Kamu lepas dari Kristus. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Kamu lepas, kamu hidup di luar kasih karunia. Coba bisa nggak Akang bacakan saya Galatia 5 nomor 4. Mana tahu saya keliru. Dibaca dulu. Siap. Kristus telah menjadi sia-sia bagi kamu, yaitu bagi siapa aja di antara kamu yang dibenarkan oleh Roh Kudus, hukum kamu telah jatuh dari berkah. Galatia 5 nomor 4. Galatia 5 nomor 4. Oh ini ya. Ngantuk Akang ini, ngantuk. Enggak. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Jelas bukan? Jelas itu. Jadi saudara Jordan memperkuat bahwasanya ada kebenaran dalam hukum Taurat. Nah, mana yang benar nih? Ada kebenaran dalam hukum Taurat, tetapi sia-sia kematian Kristus, sia-sia iman kalian. Kalian keluar dari kasih karunia. Kalian kemudian lepas dari Kristus. Kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, ayo. Silakan. Ya, ini ada Om Gigit. Silakan dibuka mikrofon sama kameranya, Bang. Halo, Om Gigit. Berarti. Ya, selamat malam. Malam. Kameranya dibuka, Bang. Iya, betul saudara Poling, betul. Perjanjian baru itu adalah hukum Taurat. Jadi begini. Ya kalian ini pun gimana ya? Pernah nggak belajar hukum Taurat dulu? Belajar hukum Taurat. Kami ini bukan Bani Israel. Kami ini umat Islam. Enggak, Yunus 91 kalian diberitahu belajarlah sama ahli kitab yang kitab-kitab sebelumnya. Iya. Nggak ada ahli kitab sekarang. Orang Yahudi nggak ada. Kalian Kemana kami harus belajar? hukum apa? Kemana kami harus belajar? Ahli kitab nggak ada. Ahli kitab itu Bani Israel, Bani Yehuda. Kalau kalian bukan ahli kitab, kalian bahlul Tanya kitab. dulu sama kalian. Pernah nggak kalian belajar dengan kitab-kitab sebelumnya? Kalau belajar tentang kitab sebelumnya yang dimaksud Al-Quran itu nggak pernah lagi, karena Taurat itu sudah nggak ada, Injil juga nggak ada. Jadinya Nah, kamu sendiri pernah nggak belajar Taurat? ya pernah dong. Ya, Di mana kamu dapat bukunya Taurat itu? ya. Di Injil kan ada, ya. Ah,
Nenekmu kiper. Mama Mana Taurat mana? Mana Taurat? Mana Taurat? Mana? Kitab Taurat Mana kan Taurat? ada ya. Mana? Pernah saya baca. Pernah Mana enggak? pernah kawan? Di Di mana kau pernah baca itu? Di Al-Quran. Di mana pernah kau baca Taurat? Di mana? Belajar Di mana ya. pernah kau belajar Bacalah. kitab Taurat? Di mana? Di mana pernah kau belajar kitab Taurat? Di mana? Di mana? Saya Kau baca tanya Ibrani dulu aja sama- nggak bisa. Dan pernah enggak kalian baca kitab Taurat dulu? Kitab Taurat itu sudah ada di Indonesia ini, nggak ada kitab Taurat. Iya, pernah belajar enggak? Kalau di Al-Quran disuruh Karena baca tidak dulu. ada, tidak ada kitab Taurat itu di Kitab Indonesia. Taurat, Maka kami Zabur, tidak pernah belajar. Injil ya. Kalian disuruh belajar itu di Al-Quran. Iya, masalahnya kitab itu sudah tak ada. Tidak ada. Kamu jangan pernah barangkali kamu mengatakan Tidak ada. kitab buatan jangan-jangan kau mengatakan kitab lain itu kitab Taurat. Gitu ya. Oh, Kau menganggap perjanjian lama yang ada dalam kitab itu Taurat ya? Mimpi lu. Mimpi lu. Kitab Spanyol dibilang kitab Taurat. Ukti Emira syukran. Mimpi lu. Mana ada? Kitab Bukan Taurat mimpi itu, juga. dengar. Kitab Taurat itu kitabnya Nabi Musa. Bukan iya. kitabnya Belanda. Pernah kan belajar tuh? Dan kitab Taurat itu Pernah nggak bahasa kalian Ibrani. belajar? Pernah nggak Kitab kalian Taurat baca itu bahasa Ibrani. Enggak. Kami mempelajari karena Al-Quran mengatakan bahwa ahli kitab itu mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Dari mana Itu kau dalam tahu kitab mencampur ini. aduk? Nah sekarang saya tanya samamu. Enggak. Dari mana? Dari mana kau tahu mencampur adukkan? Ya buktinya memang sudah ada lagi Taurat. Yang ada cuman perjanjian lama dari Barat. Buka ngarang enggak? Sekarang saya tanya samamu. Kitab Taurat itu berbahasa apa? Salah, sama Edi salah. Kitab Tauratnya Nabi Musa itu bahasa apa? Kutanya samamu. Sebenarnya kalian kalau bertanya sama itu Kurang lagi pertanyaan saya, Justru Kitab kita Tauratnya bertanya Nabi sama Musa dia. itu berbahasa apa? Kitab Tauratnya Nabi Musa itu menggunakan bahasa apa? Kutanya lagi samamu. Ini kalian coba disuruh baca kitab-kitab sebelum Udah Kang, kasih tindakan putar. kalian belajar. Ngapain orang bahlul dipertahankan? Ketepak. Enggak, kalau dia open cam nggak apa-apa. Nggak mau open cam teman-teman ya. Jadi saya tendang. Iya. Gak ada ilmu juga. Dia berpikir dia mampu menipu kita. Dia ingin mengatakan kitabnya dia itu Taurat. Kang. Ya, Kang. Di mana tempat Siap. muntah? tempat muntah di pinggir gereja ada. Di got yang ada di pinggir gereja. Got yang ada di pinggir gereja. Di mana Ayo, aja boleh, yang teman-teman penting jangan lagi di naik, gereja. silakan. Naik lagi, silakan. Dia teman-teman. berpikir, Kang, dia berpikir kitabnya itu Taurat. Taurat itu kitab Yahudi, kitab mereka itu Bible. Allahu Akbar, Masya Allah. PD-nya lagi bertanya. Ya, kembali kepada tema kita. Adakah kebenaran dalam hukum Taurat? Kalau ada kebenaran, buat apa penyaliban? Kan gitu. Kalau Taurat itu sudah betul, syukran LPH barakallah. Tidak perlu lagi ada penyaliban. Begitu. Karena untuk memperoleh hidup yang kekal, kata Yesus, cukup melakukan hukum Taurat dan mengajarkan segala perintah yang ada di dalamnya. Matius 5 nomor 19. Mantap kali Yesus. Naikkan lagi Bang, Kang. Ya, pasien selanjutnya. Silakan, Juntak.
Ya, Juntak. Wih. Yang barusan minta naik lagi. Bang, kalau mau naik, Om Gigit, open cam. Kalau nggak open cam ya di bawah aja. Lagian Anda nggak ada ilmu, nggak ada kualitas. Anda pengennya bahasa original teks. Torah itu pengennya bahasa Batak, nggak bisa bang. Original teksnya itu bahasa Ibrani, bukan bahasa Batak. Kalau mau naik lagi Om Gigit open cam aja, open cam ya. Teman-teman moderator silakan cari oten yang lain. Yang tadi Gurunda Om Gigit itu. Oh, nggak usah. Yang barusan. Nggak usah. Mending kita diam-diam aja di sini. Ada ilmu. Iya. Percuma aja. Waalaikumsalam. Nggak ada ilmu, percuma dia. Jadi di dalam Kalau mau Matius 5 open cam Kang, silahkan. Matius 5 nomor 19, barang siapa yang melakukan hukum Taurat dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, barang siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat tertinggi di surga. Siapa yang melakukan hukum Taurat, siapa yang mengajarkan hukum-hukum Taurat, segala hukum yang ada, segala perintah yang ada dalam hukum Taurat, kata Yesus, maka dia akan menempati tempat tertinggi. Nah, sekarang Paulus mengatakan apa? Tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Itu nggak ada, kata dia. Nggak ada. Nggak ada. Kata Yesus, kebenaran itu di hukum Taurat. Makanya dikatakan, barang siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, maka dia akan selamat. Itu kata Yesus. Paulus mengatakan tak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, itu tak ada. Bahkan dikatakan kamu lepas dari kasih karunia. Yesus Kristus tidak berguna bagimu jika kamu mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat. Wow. Makanya Kristen ini bingung nantinya kalau ditanya, adakah kebenaran dalam Taurat? Kalau mereka mengatakan ada, sia-sia penyaliban. Kalau mereka mengatakan tidak ada, Yesus mengatakan orang masuk surga karena melakukan hukum Taurat. Pening kepalanya, pening langsung. Mutar-mutar dia, mutar-mutar. Berarti yang diikuti mereka ucapan Paulus, bukan ucapan Yesus. Iya, itu. Tetapi mulut mereka masih mengatakan ada loh kebenaran, tapi perbuatannya enggak, tidak melakukan Taurat, kan gitu. Pinplan. Mereka pinplan berarti. Dipikir kita bisa dikibulin gitu, Kang. Sorry ye. Ayo teman-teman Kristen yang berkualitas ya, yang berkualitas dan mau berdiskusi silakan naik ke atas ya. Kalau yang nggak berkualitas kayak si Gigit itu di bawah aja. Yuk silakan open cam ya teman-teman ya, open cam. Ayo teman-teman moderator dinaikin lagi teman-teman Kristennya. Banyak itu di bawah itu numpuk itu. Moderator kerja, moderator. Oten wajib longor ya. Ayatnya sendiri dibantah sama mereka. Ayo masih siang nih. Masa 2000 orang gak ada OTEN? Atau waduh bahaya. Banyak, cuma pertanyaannya ini bahaya yang di atas ini. pada takut. Kayak pendeta tadi, baru juga guruna naik langsung gemetaran. Apa katanya, Kang? Kenapa kau undang Zuma? Siapa yang nyuruh Juma naik? Siapa yang nyuruh Bang Juma naik? Saya, kata saya. Ngapain dinaikin? Kabur langsung.
Pasola generasi. Kenapa kau naikkan katanya? Lucu aja. Ikutan, padahal saya udah ngasih semangat dia, Gurunda. Kata saya kan, Bang Juma ini hanya jemaat biasa. Anda kan pendeta, masa takut sama jemaat biasa? Ngapain dinaikin? Langsung kabur. Allahu Akbar, Masya Allah. Padahal seru itu awalnya itu, aduh. LPH, barakallah. Masya Allah. Yesus jadi Tuhan. Nah, Kita mau debat kita. Kalau untuk sesama muslim nanti aja. Dipilihin teman-teman moderator ya. Ya, Naldi. Selamat malam Naldi. Halo. Malam. Muslim apa Kristen, Bang? Shalom. Naldi. Ya, Kristen, Bang. ya Kristen Bang. Nah, ini temanya, Bang. Adakah kebenaran di dalam Taurat? Anda boleh open cam, silakan, Bang. Belum Gak bisa. bisa Bang open cam. Oh, pengikutnya berapa ekor itu? Baru dikit ya. 0. Pengikut kita 0. Ya, temanya ini, Bang Andi. Oh, ini bahas Galatia pasti ini ya. Adakah kebenaran di dalam Taurat, Bang? Iya, saya Galatia. tahu ini bahas kitab Galatia kan. Dijelasin aja, Bang. Ada nggak kebenaran di dalam Taurat? Silakan. Itu maksudnya selain menjalankan Taurat, kita juga harus mengimani Yesus Bang. Gimana ceritanya tuh? Iya, karena itu kan ada tanda komanya Bang. Apakah menurut Taurat itu boleh membunuh Yesus? Menurut Taurat? Menurut Taurat, menurut Taurat itu kalau secara ramalan memang harus terjadi Bang. Enggak, boleh tidak membunuh Yesus menurut hukum Taurat? Kalau secara hukum tidak boleh membunuh Bang. Enggak boleh, berarti enggak ada hubungannya. Memang itu dua hal yang terpisah. Yesusnya mengatakan untuk masuk surga harus melakukan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain untuk melakukan segala perintah-perintah yang ada di dalamnya untuk masuk surga, kata Yesus. Jadi itu bertentangan. Sementara untuk nyebrang kepada konsep Kristen, keselamatan di agama Kristen harus melanggar hukum Taurat dulu. Apa itu? Membunuh Yesus. Makanya dikatakan oleh Paulus, jika ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Pertanyaan saya, apakah menurut kebenaran Taurat boleh membunuh Yesus? Hukum Taurat itu, kalau ramalan sama hukum Taurat itu beda Bang. Hukum Taurat itu 10 perintah Tuhan. Kata siapa? Kata siapa? Yang disebut hukum Taurat itu adalah semua yang ada di dalam hukum Taurat, semua yang ada dalam kitab Taurat. Tidak ada Iya, 10-10-an.
kitab dan hukum beda bang. Hukum kan kita pun tahu lah hukum, arti kata hukum. Taurat Berarti- itu adalah hukum. Torah itu artinya hukum. Beda bang, ramalan sama hukum itu beda bang. Kok ramalan pula dibahas? Jadi menurut hukum Taurat, saudara, menurut hukum Taurat tidak boleh membunuh Yesus. Hancurkan dulu kemudian Taurat ini, baru boleh bunuh Yesus. Kalau selama ada hukum Taurat membunuh Yesus, maka itu melanggar hukum Taurat. Segala sesuatu yang melanggar hukum Tuhan tidak bisa dijadikan dasar pijakan untuk selamat. Itu saudara. Jadi kalau Anda mengatakan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sia kematian Kristus. Anda harus memilih di antara dua ini. Kalau ada kebenaran, lepaskan kematian Kristus. Tapi kalau Anda menerima upah dari kematian Kristus, Anda harus lepaskan hukum Taurat. Lagian hukum Taurat itu kan untuk Bani Israel, bukan untuk kalian Kristen. Begitu, Bung. Gimana? Mana Iya, yang Anda betul. pilih? Ada kebenaran dalam hukum Taurat, Anda berpijak kepada kematian Kristus. Mana yang betul? Ya kalau menurut saya hukum Taurat itu ada 10 bang. Nah, ada nggak kebenaran di hukum Taurat? Kalau itu ada bang. Nah, berarti sia-sia kematian Kristus. Gagal Kristen kalau begitu. Kristen gulung tikar. Ya abang salah pengertian apa yang dibilang Paulus itu. Sekarang pertanyaan saya, apakah hukum Taurat itu untuk orang Kristen di luar Yahudi? Sebagian juga bisa untuk yang di luar Yahudi. Di mana dalilnya bahwa hukum Taurat 10 hukum Taurat itu untuk di luar Yahudi itu di mana? Karena Yesus sudah datang bang. Lah, kok ya di Yesus? Masalahnya bukan itu. Ada tidak di dalam hukum Taurat itu dituliskan Ya. bahwa hukum Taurat itu diperuntukkan untuk orang Roma? Ada nggak? Memang tidak ada, cuman Tidak karena ada. iya, Tidak cuman ada. gini, Bang. Karena sudah ada peristiwa Yesus menyembuhkan orang kafir atau orang non Yahudi, jadi berlaku juga jadinya untuk orang-orang non Yahudi karena Yesus sudah datang bang. Apa hubungannya? Hukum Taurat itu hukum yang diberikan kepada Nabi Musa untuk kaumnya Nabi Musa. Tadi sebelum saudara saya ini naik, saudara Kristen kita atas nama Jordan itu menunjukkan data di Yeremia 31 nomor 31 sampai 33 bahwa hukum Taurat itu adalah hukum perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel dan Bani Yehuda, bukan kepada Bani Romawi, Bani Belanda, Bani Indonesia, bukan. Nah, kalau begitu adanya, ketika Anda mengatakan ada kebenaran dalam hukum Taurat, apa hubungannya dengan Anda kebenaran itu? Oke, kalau gitu, Mending Anda terima kematian Yesus. Gini bang, Abang bilang Taurat itu untuk Yahudi kan? Iya, betul. Kenapa Islam mengikuti apa yang Yahudi? Apa yang kami ikut? Kami tidak mengikuti hukum Taurat. Berarti ya saya masuk ke pembahasan abang itu hukum Taurat untuk Yahudi. Ya emang. Seperti tradisi Yahudi, Islam mengikuti sunat. Lah itu kan puasa. ada perintah juga di dalam agama kami. Iya itu. Berarti kenapa Islam tetapi mengikuti? Berarti kan itu untuk Yahudi. Perintah kan itu di dia. dalam perintah agama kami. Perintah kami yang ada dalam ibadah kami itu perintah dari agama kami sendiri. Kebetulan aja sama. Karena memang berasal dari Tuhan yang sama. Sekarang yang jadi permasalahan adalah hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Kenapa ada kitabnya orang Yahudi di dalam kitab saudara, dalam agama saudara? Terus kemudian, kenapa Anda bingung berada di antara keduanya? Antara hukum Taurat dan kematian Kristus. Bukankah kematian Kristus ini hadiah dari sivilisasi untuk kalian orang Kristen? Coba. Itu juga bang, kalau memang untuk orang Yahudi pun kenapa orang Arab ikut juga kan itu dia. Kalau untuk orang Yahudi Perintahnya jelas kepada kami. Nabi Muhammad SAW junjungan kami mengajarkan kepada kami untuk bersunat.
bukan meniru-niru kepada bangsa Yahudi. Tapi ada kaidah yang mengatur dalam agama kami. Nah sekarang adakah umat Islam mengatakan bahwasanya kami mengikuti sunnah dari orang-orang Yahudi? Kan gak ada. Kami hanya diperintahkan untuk mengikuti milah Abraham. Abraham bukan Yahudi. Abraham bukan Nasrani. Abraham itu adalah bapak dari sebagian besar nabi-nabi, termasuk nabi kami. Bapaknya adalah Ibrahim alaihissalam. Itu perlu Anda pahami. Jadi ketika umat Islam itu punya hukum, punya syariat, yaitu hukum yang mengikat umat Islam itu sendiri, bukan berasal dari jiplakan hasil penyelidikan terkait kitabnya orang Yahudi atau mengambil terjemahan dari kitabnya orang Yahudi lalu menempelkan di kitab suci kami. Itu enggak. Dari sifat di Quran seperti itu. Begitu saudara. Jadi bukan di situ poin permasalahannya sekarang. Poin permasalahannya sekarang adalah Al-Quran mengatakan hukum Taurat itu adalah cahaya. Hukum Taurat itu adalah petunjuk. Di dalamnya ada cahaya dari kegelapan untuk menyelamatkan Bani Israel. Tapi Paulus mengatakan jika ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah menurut saudara dalam hukum Taurat itu ada kebenaran? Silakan. Itu maksudnya Bang, ya jika ada kebenaran dalam hukum Taurat, berarti sia-sialah kematian Kristus. Dia itu maksudnya gimana ya? Dia kayak gimana ya? Dia kayak menjelaskan gitu Bang. Dia maksudnya bukan bilang hukum Taurat itu tidak ada kebenaran, tapi dia cuman menyambung kata begitu Bang. Loh, kata Paulus sendiri tidak ada kebenaran. Berulang Paulus mengatakan Galatia 2 nomor 16, sebab tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Galatia 5 nomor 4. Apa kata beliau di sana? Kamu lepas dari kasih karunia jikalau kamu mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka kamu lepas dari Kristus. Itu dalil Bang. Jadi pada dasarnya kemudian orang-orang di luar Yahudi mengatakan EGP. Ngapain kami beragama mengikuti ajaran orang Yahudi? Andai saja mereka mau mengikuti ajaran Yahudi, dari sejak mereka kemudian hidup berdampingan Yahudi, mereka sudah melakukan itu. Tapi faktanya kan tidak. Herodes tetap aja menjadi orang penyembah politeisme. Iya kan? Prajurit-prajurit Romawi tetap saja pengikut politeisme, menyembah kepada dewa-dewa mereka sendiri. Nah, ketika Paulus datang kemudian mengajarkan hukum Taurat, apakah Paulus mengajarkan hukum Taurat kepada Romawi? Itu dulu. Ya, betul. Apakah mengajarkan? Betul. Kepada orang. Di mana Paulus mengajarkan? Iya, di mana Paulus mengajarkan Taurat kepada non-Yahudi? Di mana? Surat-surat Roma Bang. Itu untuk justru surat-surat Paulus itu membantah hukum Taurat, bukan mengajarkan orang Yahudi, orang di luar Yahudi itu melakukan hukum Taurat. Makan babi dibolehkan oleh Paulus, merubah sabat dibolehkan oleh Paulus, menyembah Yesus, mengibadahi Yesus dibolehkan oleh Paulus, tidak bersunat diperintahkan oleh Paulus, ibadah minggu menggantikan hari sabat dibolehkan oleh Paulus. Jadi apa yang diperintahkan Paulus itu bukan Taurat. Kalian sekarang ini malu mengakui itu, bahwa kalian itu bukan lagi penganut Taurat. Malu seakan-akan kalian itu juga penganut Taurat, padahal kan kalian bukan Bani Israel. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Ulangan 33 nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Hukum yang datang kepada Musa milik hak kepunyaan Bani Yakub. Anda Bani Yakub? Bukan. Nah iya, maka hukum Taurat itu bukan untuk Anda. Maka sekali kemudian Paulus mengatakan tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat, ya sudah selesai, katakan tidak ada. Karena kalau Anda masih mengatakan ada kebenaran dalam hukum Taurat, toh hukum Taurat itu bukan untuk Anda. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Maka Anda harus mengatakan tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Yang ada
kebenaran itu hanya pada kematian Kristus. Itu baru betul Kristen yang paten. Kristen paten itu. Kami tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Lah memang pernah kalian hidup di hukum Taurat? Kan nggak pernah. Kami hanya hidup di bawah hukum Kristus. Apa itu? Percaya kepada kematian Kristus, bangkit pada hari ketiga, maka masuk surga. Itu iman kalian. Kenapa diambil kitabnya orang Yahudi, terjemahannya ditempelkan di agama kalian, di kitab kalian? Supaya tidak dianggap sepenuhnya pagan dari Roma. Supaya sedikit orang bisa, oh ternyata Kristen ini juga dari Yahudi ya. Padahal nggak ada hubungannya. Makanya Paulus mematahkan itu. Jika ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kebenaran, maka sia-sialah kematian Kristus. Coba Anda baca di Galatia 3, nomor 22, 23, dan sampai ke 29. Paulus itu sudah menekankan bahwa kita tidak hidup lagi, orang Kristen itu tidak hidup lagi di bawah hukum Tuhan. Bahkan dalam Galatia 5 nomor 1, Kristen itu sudah dibebaskan dari kuk penghambaan kepada Tuhan dengan percaya kepada Kristus. Kristus telah memerdekakan Kristen dari kuk penghambaan. Itu teman. Jadi jangan lagi mengatakan ada kebenaran di Taurat. Memang tujuannya memang hanya kepada Yesus, Bang. Pusatnya hanya kepada Yesus karena. Nah, begitu. Begitu dong. Kalian harus mengakui itu, bahwa tidak ada kebenaran dalam Taurat, itu nggak ada. Tidak ada kebenaran. Karena Paulus sendiri mengatakan tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Galatia 2 nomor 16. Sebab tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Berarti Anda melakukan hukum Taurat pun Anda tidak dibenarkan. Maksudnya tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat itu. Meski kau melakukan, tidak ada kebenaran. Kebenaran itu hanya ada pada Kristus. Itu intinya. Benar nggak? Halo Bang, selamat malam. Ya betul Bang, betul. Nah itu yang betul. Nah ini baru Kristen top. Karena kalau Anda mengatakan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sia kematian Kristus. Percuma dong dia mati kalau Anda mengatakan ada kebenaran di Taurat. Begitu saudaraku. Bang, Ya. Bukan itu maksudku Bang. Iya, malam. Yo. Ya silakan Bang, Bang boleh nih. Amek. Silakan Bang Amek. Iya. Boleh nanya nggak nih Bang? Halo Bang. Ini temanya ini Bang Amek, adakah kebenaran di dalam Taurat? Temanya itu, jangan lari dari tema. Oh, maaf Bang kalau itu. Kalau dari Taurat nggak tahu tuh Bang masalah hukum itu Bang. Nggak tahu? Nggak. Ya kalau nggak tahu ya udah di bawah aja ya Bang. Kita mau diskusi di sini. Oke. Ya Renata, selamat malam Renata. Dibuka mute-nya. Renata, dibuka mute-nya Renata. Saya turunkan ya Renata ya. Ya Bang Doni, selamat malam Bang Doni. Malam, cuma Belum bisa buka kamera ya Bang Doni ya? belum bisa. Ya temanya ini Bang Doni, adakah kebenaran di dalam Taurat? Silakan jawab. Nggak ada. Nah itu baru betul. Berarti nggak ada kebenaran di dalam Taurat. Berarti Yesus sudah melakukan kebohongan kepada orang-orang Yahudi ketika dia mengatakan bahwa di dalam Matius 5 nomor 19, engkau akan masuk ke dalam surga bila mana engkau melakukan hukum Taurat dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat itu kepada orang lain. Berarti Yesus ini berbohong.
nggak ada kebenaran dalam hukum Taurat, kata Paulus. Berarti Yesus ini pembohong, kan gitu. Ini baru Kristen top. Nah, kenapa Kristen masih menggunakan Kristus? Karena sebenarnya yang digunakan Kristus itu bukan anak Maria, pengajar Taurat, bukan. Tapi Kristus yang lain yang keluar dari kubur. Nah, ini baru Kristen. Tunggu dulu, aku tarik dulu sedikit. Ini baru Pertanyaan, Kristen top. Nah, ini. pertanyaan abang ini menjebak ini. Menjebak. Kok menjebak? Iya, pertanyaan abang menjebak. Bukan menjebak, membuka cakrawala berpikir Anda. Anda harus menerima satu di antara dua ini, antara ajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Bagaimana mungkin Anda bisa Saya tidak menggabungkan? akan menerima. Kalau saya menerima, kena jebakan, itu dia. Menjebak pertanyaan ini. Sekarang ini bukan jebakan, ini untuk mengajak Anda sadar. Menjebak pertanyaan ini. Bagaimana mungkin Anda berada di antara kedua masalah problematika yang sangat ruwet, sementara dua-duanya adalah hal yang terpisah dan berbeda. Yesus, coba Anda baca di dalam Matius 5 nomor 19. Itu ucapan Yesus, bukan? Ya, ucapan Yesus. Apa kata Yesus? Kalau kamu melakukan hukum Taurat dan mengajarkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan segala perintah-perintah hukum Taurat, maka engkau akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Kata siapa? Kata Yesus, bukan kata saya. Kalau kamu melakukan hukum Taurat, apa kata Paulus? Ngapain kau melakukan? Tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Paulus mengatakan, sebab tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Dengan kata lain, Yesus berbohong. Yang benar itu adalah kamu percaya kematian Kristus, selesai permasalahan. Maka kau akan masuk dalam surga karena dosa-dosamu ditebus. Itu baru betul. Menurut pandangan Paulus. Kalau saya Kristen, saya bang enggak, pusat saya cuma mengikuti Yesus saja, bukan. Nah, itu kalau Anda mengikuti Yesus, berarti Anda mengikuti hukum Taurat. Berarti Anda adalah orang Yahudi. Pertanyaannya, apakah Anda orang Yahudi? Bukan seperti harus bersunat apa. Mengikuti itu percaya sama dia, berharap sama dia gitu. Yesus mengatakan, kalau ada orang yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, dia akan menempati tempat terendah, terhina, alias neraka. Kata siapa? Kata Yesus. Di mana tertulis? Matius 5 nomor 19. Mana yang betul ini? Kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, Anda harus melepaskan Yesus. Kalau Anda kemudian menerima Yesus Kristus yang mati di atas tiang salib, Anda harus melepaskan Taurat. Sekarang pertanyaan saya, apakah orang Romawi melakukan hukum Taurat? Tidak. Tidak. Hanya orang di Indonesia ini yang kelihatannya masih melakukan Taurat. Itu hanya trik untuk menipu karena malu kepada umat Islam, biar tidak dianggap sepenuhnya berasal dari agama penjajah. Mana yang kamu lakukan? Sekarang begini, saudara. Perjanjian bang, sunat. Iya, betul. Perjanjian, itu hukum Tuhan. Kalau nggak salah antara, biar membedakan mana Yahudi mana yang bukan bangsa Yahudi itu. Kalau nggak salah itu keturunan Ishak. Abraham dan kalau nggak salah bukan Ishak. keturunan Abraham. Iya. Ishak itu nanti sunat belakangan setelah banyak orang bersunat, baru dia. Yang pertama dan yang kedua bersunat itu adalah Ismail yang bersunat. Nah, jadi kembali lagi kepada tema kita, bahwasanya Halo bang, ketika Anda mengakui bahwa ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sia kematian Kristus. Pertanyaan saya, mana yang Anda pilih? Hukum Taurat atau kematian Kristus di atas salib? Kalau itu sih saya nggak terlalu mengikuti apa yang dibilang Paulus, karena kan Paulus kan cuman manusia biasa kan, itu dia.
Nah sekarang mana yang Anda pilih? Hukum Taurat atau kematian Kristus di atas salib? Kalau menurut saya sunat itu bukan hukum, Bang. Itu cara Tuhan membedakan antara Yahudi dan bukan orang non-Yahudi, Bang. Sekali lagi, mana yang Anda pilih? Hukum Taurat atau kematian Kristus di atas salib? Kalau saya pilih, saya pilih dua-duanya, Bang. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Harus satu di antara keduanya. Kalau abang dulu saya tanya, abang pilih misalnya besok lah contohnya Yesus turun ke dunia ini. Nah, abang pilih Muhammad atau Yesus? Contoh lah Yesus itu. Jelas. Misalnya dulu Yesus itu tetap benar. Saya pilih Nabi abang Muhammad. masih pilih Muhammad gitu. Ya, pasti dong. Pasti ya, dong. Pasti. Oh. Padahal kan di kitab abang kan dijelaskan yang turun itu Yesus nanti. Ya, walaupun berbeda cerita kan itu dia turun untuk menghakimi orang Kristen. Bukan. Lah, nah itu dia berbeda cerita. Baca Matius 7. Baca Matius 7 nomor 22 nomor 23. Yang dihakimi itu Kristen. Bukan Islam yang dihakimi. Itu menurut saya cerita seperti itu menyudutkan ya. Karena masih banyak agama-agama yang apa lari dari jalur tertulis gitu. di Bible. Tertulis di Bible. Ayatnya mana, Bang? Matius 7 nomor 22 23. Coba Anda baca. Kalau saya jujur aja HP saya cuma satu nih. Nah, itu dia masalahnya di situ. Ya, jadi gimana Bang Nandi? Ya, halo Bang Doni. Iya, saya mau tanya ini orang zaman dulu gimana sunatnya? Pakai apa gitu? Mungkin pakai ini, Bang, pakai blender. Kemungkinan. Atau bisa jadi kipas angin. Mungkin dia bingung, Gurunda, Tuhannya disunat pakai apa mungkin. Iya. Ya, Bang Doni ya. Iya. Jadi gitu ya, Anda harus memilih di antara keduanya. Apakah pakai padang? Apakah menggunakan pola agama kebenaran ada dalam hukum Taurat, berarti Anda menjadi Judaism, atau kebenaran itu ada pada kematian Kristus, maka Anda menjadi Kristen. Gitu. Oke, Kang? Ya, mungkin begitu ya Bang Naldi. Seperti itu ya Bang Naldi, Bang Doni. Jadi Anda mengikuti Paulus ya, jangan mengikuti Taurat, harus mengikuti PB. Ya, Mbak Renata, selamat malam Renata. Selamat malam, Bang. Dengar? Nggak ada masalah jaringan lagi? Nggak ada masalah. Dengar. Cuma masalahnya abang namanya Renata, fotonya cewek, suaranya cowok. Ya, silakan Pak. Temanya ini nih. Kebenaran dalam Taurat ya. Taurat itu kan memang untuk orang Israel sebelum Yesus datang. Ya kebenarannya untuk orang Israel. Memang itu 10 hukum Taurat tuh memang perintah utama manusia karena belum mengenal Yesus. Dan Israel pun belum dijajah sama orang Roma. Apa itu belum jelas juga, Bang Juma? Apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat? Ya, jelas ada dong. 10 hukum Taurat itu kan masih berlaku sampai sekarang. Berarti sia-sia kematian Kristus. Kok sia-sia? Kematian Yesus itu untuk menunjukkan pada dunia bahwasanya dia taat sampai mati. Coba Anda baca Galatia 2 nomor 21. Nggak bisa, Pak. Saya nggak ada pegang Alkitab.
Galatia Soalnya 2. saya udah berapa kali ayat-ayat yang dari Bapak sepenggal-sepenggal, saya baca kemudian cari data itu lebih detail jelasnya. Ini Galatia saya bacain 2. Galatia 2:21 ya Gurunda. Aku Silakan. tidak menolak kasih karunia Allah, sebab Ya. sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat maka sia-sia kematian Yesus. Jeder. Bukan Yesus Akang, atuh Kristus, perbaiki Kristus, bacanya. Kristus. Ah, gitu dong. Kristus itu kan banyak, bukan cuma satu. Kalau Aku Yesus tidak itu- menolak kematian Yesus katanya Pak ya, Bang Juma. Iya. Kalau apa tadi? Sebab sekiranya ada kebenaran dalam hukum Taurat, kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, kalau ada nih, maka sia-sia kematian Kristus. Anda tadi mengatakan bahwa ada kebenaran, berarti sia-sia kematian Kristus. Loh. Cara berpikir seperti apa itu? Sekarang begini Bang, secara tradisi Yudaism, apakah mereka menerima kematian Kristus atau masih menjalankan hukum Taurat sampai hari ini? Siapa yang Bang Juma maksud yang menerima kematian Yesus? Orang Apakah Yahudi. orang di zaman sebelum Yesus atau sesudah di zaman Yesus? Orang sekarang orang Yahudi keturunan Yishak, apakah mereka menerima kematian Kristus atau mereka masih menjalankan hukum Taurat sampai hari ini? Iya. Kenapa dia nggak menerima kematian Yesus? Sementara Yesus sudah mengatakan bahwasanya Karena mereka menganggap Taurat itu kebenaran, makanya mereka tidak menjadi Kristen, menerima kematian Kristus. Jangan jadi serigala berbulu domba ente Bang. Anda menerima hukum Taurat, tapi Anda juga percaya kepada kematian Kristus. Itu serigala berbulu domba. Yang namanya domba Bang tidak menerima kematian Kristus. Mereka masih menjalankan hukum Taurat. Yesus itu mengajarkan langsung macam mana cara menjalankan hukum Taurat yang benar. Karena di zaman sebelum Yesus banyak orang yang belum mengerti Taurat. Banyak orang yang mengatasnamakan Taurat tapi tidak melakukannya, hanya di kata-kata. Berarti kebenaran ada di hukum Taurat. Hukum Taurat itu seperti perintah loh Bang, tapi yang menjalankannya berarti ada kebenaran. Yesus yang menjalankan yang benar. Berarti ada kebenaran dalam hukum Taurat. 10 perintah Bang. Berarti ada kebenaran dalam hukum Taurat. Ya ada dong. Itu kan menurut perintah, hukum Bang. Taurat. Menurut hukum Taurat yang bacaan ada hukum itu. Taurat Bang, yang 10 hukum Taurat. Sabar dulu. Menurut hukum Taurat yang ada yang Anda maksud ini, bolehkah membunuh Yesus? Bolehkah membunuh Yesus? Memangnya yang bunuh Yesus memangnya orang suci? Menurut hukum Taurat yang kata Anda itu masih ada kebenaran di dalamnya, boleh nggak membunuh Yesus? Yang bunuh Yesus itu mengikut iblis Bang. Saya tidak tanya siapa yang membunuh Yesus. Menurut hukum Taurat yang masih iblis, ada Bang. menurut saudara yang adalah kebenaran, boleh tidak membunuh Yesus? Boleh nggak? Kalau membunuh itu udah jelas hukum Taurat ke-6, jangan membunuh. Ya memang tak boleh lah, kan udah dibilang jangan membunuh. Berarti hukum Taurat tidak membenarkan kematian Kristus. Loh, jangankan Yesus Bang, manusia aja nggak bisa dibunuh, udah dibilang nggak boleh membunuh Bang. Saya ulang lagi. Berarti menurut kebenaran Taurat itu tidak boleh membunuh Kristus, betul? Abang pun nggak bisa dibunuh di situ Bang. Itu 10 Kok jadi Taurat, saya itu lagi? perintah ke-6 Bang. Ini ular tua ini. Lidah Anda terlalu panjang melilit kemana-mana. Pertanyaan Jangan saya. membunuh Yesus Bang, membunuh abang pun nggak bisa. Jangan ke yang lain. Aku nggak tanya yang lain. Simple aja. Menurut kebenaran perintah hukum membunuh Taurat, loh, Bang. menurut kebenaran hukum Taurat, boleh nggak membunuh Kristus? Jangan membunuh, itu sudah jelas. Boleh tidak membunuh Kristus? Tidak boleh, karena memang itu Tidak hukum Taurat boleh. ke-6. Udah selesai. Iya. Tidak boleh membunuh Kristus. Kan memang Berarti kalau Anda masih menerima kebenaran dari hukum Taurat, sia-sia kematian Kristus, karena kematian Kristus itu adalah hal yang tidak dibolehkan oleh hukum Taurat. Bang, saya mau nanya, boleh Bang? Tunggu dulu, saudara Renato macam apa itu? Lah, kan tidak boleh membunuh, kan tidak boleh membunuh
Kristus menurut hukum Taurat. Jadi kalau hukum Taurat kemudian melarang membunuh Kristus, lalu Kristus ini dibunuh, ya sia-sia kematiannya. Karena itu adalah hal yang dilarang oleh Tuhan. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Nah, berarti mana yang betul? Boleh membunuh Yesus atau tidak boleh membunuh Yesus? Emang nggak boleh. Tidak boleh. Cuma kenapa fungsinya kemarin kematian Yesus? Tidak boleh. Maka ketika Fungsinya Kristus, kematian Yesus itu apa? apa fungsinya? Apa fungsinya? Iya. Fungsinya kan orang mengerti cara taat sama Tuhan itu. Fungsinya? Firman Tuhan itu sampai Boleh. mati kita harus taat. Kan tidak boleh membunuh Kristus. Apapun fungsinya kan tidak boleh. Membunuh abang pun nggak boleh, Bang. Nah, apalagi Yesus. membunuh Kristus. Berarti nggak boleh. Ngapain Iya. dibunuh? Ngapain dibunuh? Yang ngerjakan itu sudah siapa? dilarang. Yang ngerjakan membunuh itu siapa, Bang? Yang ngerjakan membunuh itu siapa? Iblis. Taunya, Bang. Nah, terus kenapa Anda menerima hadiah dari perbuatan dari iblis? Hukum Taurat untuk iblis, Bang? Nah, kenapa Apakah berlaku hukum Taurat? Kenapa kemudian Anda menerima? Kenapa Anda menerima pekerjaan iblis? Loh, yang ngerjakan iblis itu siapa? Lah, yang digantung di leher kalian itu tanda salib, yang di rumah ibadah kalian itu menaranya tanda salib, di rumah-rumah kalian ada tanda salib, itu artinya Anda menerima hadiah dari iblis. Loh. Bang, kenapa di zaman Yesus itu penyaliban? Karena di zaman dulu nggak ada istilah. Saya tidak mau tahu propaganda itu, saya nggak mau tahu. Saya hanya berbicara mengenai kebenaran hukum Taurat. Hukum Taurat tidak boleh membunuh Yesus. Iya. Membunuh Yesus melahirkan dosa. Siapa yang berdosa, Bang? Membunuh Yesus yang berdosa. Membunuh Yesus melahirkan dosa, bukan? Ya. Lalu Terus kenapa pelakunya Kristen? siapa? Iya. Lalu kenapa Kristen dari perbuatan dosa orang lain, kenapa Kristen malah dosanya ditebus? Yang dimaksudkan Kristen itu ketaatan Yesus, abangku. Dia taat sampai mati atas perintah Bapa di surga. Kok jadi kematiannya, Bang? Doktrin gereja Anda itu nggak laku di hadapan kami orang yang berakal sehat. Sekarang kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, sekarang yang dikerjakan Yesus itu ya dari mana Anda? Salah nggak sama orang? Kenapa dia dapat hukuman salib, Bang? Kenapa dia mendapatkan hukuman salib? Karena bangsa Roma tidak mau bangsanya dirampas, bangsa Yahudi tidak mau bangsanya dirampas oleh Romawi. Maka mereka sepakat membunuh Yesus. Berat kan? Berat. Ilmu Anda nggak sampai ke situ karena pendeta tidak pernah ngajarkan Anda tentang isi Bible. Iya, Bang. Google itu anak kecil pun bisa mengerti loh, Bang. Bisa baca. Gampang loh bacanya. Oke. Benar tidak bangsa Yahudi sepakat membunuh Yesus karena takut bangsanya dirampas oleh bangsa Romawi? Benar tidak? Enggak. Nah. Enggak ya. Dia membunuh Yesus karena dia enggak mengajarkan ajaran yang sesat. Enggak ada itu. Itu kesaksian palsu yang mereka buat agar mereka bisa membunuh Yesus. Dibunuh karena Yesus mengaku Tuhan, Bang. Aduh, iya, betul. Korban gereja ini. Di mana itu tertulis? Petinggi Yahudi, Bang, petinggi bait Allah, dia itu dianggap sebagai mengaku Tuhan. Iya. Nah, banyak orang dia mengaku Tuhan, mereka keberatan. Nah, kalau abang zaman sekarang ada yang ngaku Tuhan, pasti abang suruh bunuh kan? Iya, itu kesaksian palsu, itu kesaksian palsu. Baca Bible, Bang. Dia banyak dituduh sebagai Tuhan. Memang dia nggak pernah mengatakan dirinya Tuhan, tapi Allah langsung mengatakannya Tuhan ketika dibaptis Yohanes. Masih bisa dilanjut, Akang, atau diistirahatkan sebentar kita ini. Mulutnya udah kayak mobil kemana-mana. Nggak berhenti dia. Bang, saya mau nanya ini, Bang, tentang keimanan Muslimnya. Boleh, Bang? Terkait dengan tema ini silakan. Enggak, saya mau nanya keimanan Muslim, boleh, Bang? Jangan lari dari tema ini. Aduh, bosan lah tema itu terus. Udah nggak bisa.
harus menggunakan akal sehat. Bang, kalau Al-Quran itu dari mana itu bang? Al-Quran itu kalam ilahi. Ya maksudku jatuh dari langit atau dari mana bang? Ya, dari langit dibawa oleh Roh Kudus menuju Nabi Muhammad. Oke, berarti dari Tuhan gitu ya bang ya? Iya, kalau bukan dari Tuhan masa sehebat itu Quran. Pasti dari Tuhan lah. Tuhan itu maha tahu nggak bang? Iya. Maha tahu ya. Berarti Ya. siapa yang disalib menurut Al-Quran bang? Al-Quran tidak Jelaskan secara menjelaskan. detail. Al-Quran tidak menjelaskan siapa nama yang disalib, tetapi Al-Quran mematahkan agama terdahulu yang mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu disalib. Oke, berarti yang simpulkan di sini Tuhan itu tidak tahu siapa yang disalib. Apakah Tuhan ini penghujatan Tuhan namanya? Saya tanya balik samamu, apakah Tuhanmu maha tahu? Oh, saya tahu apa maksud abang. Kiamat kan? Pasti abang bilang kiamat kan? Bukan. Singgung kiamat kan? Apakah Tuhanmu maha tahu? Itu Ya, bukan. maha tahu. Siapa nama orang yang menyunat nonotnya Tuhanmu? Oh, kalau itu namanya penghujatan bang. Kita enggak Saya serius bertanya. Memang Yesus secara manusia ya begitu. Saya serius bertanya. Loh. Berarti Tuhanmu nggak maha tahu kalau begitu? Bukan, Atau saya itu rubah? Atau saya pertanyaan rubah? penghujatan namanya. Bukan, oke lah kalau kau anggap itu penghujatan. Oke. Sekarang saya bertanya, di dalam Markus 16 nomor 12, di situ Markus mengarang begini. Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, rupa siapa? Jawab. Itu kayak kuasa Tuhan kita manusia tidak mampu bang ke situ. Saya tidak tanya kamu, Tuhanmu menjelaskan tidak? Yesus menampakkan diri dalam rupa siapa? Ayo. Mungkin murid itu juga nggak bisa melihat. Kok Bang, jadi namanya. mungkin? Iya. Katanya Tuhan maha tahu dengan perspektif cara berpikirmu. Jadi saya tanya samamu. Markus Ya, kalau- mengatakan Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, rupa yang lain itu rupa siapa? Murid-murid itu tidak bisa melihat rupa itu karena Saya itu tidak kuasa tanya Tuhan. murid. Saya tidak tanya murid, saya tanya Tuhanmu. Kenapa dia tidak mengatakan Yesus menampakkan diri dalam rupa bom-bom atau dalam rupa Edis? Ya itulah bang, siapa yang disalib menurut Al-Quran? Jelaskan secara detail. Ini pertanyaan saya. Namanya siapa? Kali itu dia. Dia mengganti rupa dengan rupa siapa? Sama pertanyaan saya. Ayo. Kalau itu tentang kuasa ilahi, kalau yang disalib itu kan tidak ada tentang. Siapa yang dipakai rupanya Yesus? Itu jawabannya. Yesus menampakkan diri. Yesus menampakkan diri dalam rupa lain. Berarti yang disalib itu bukan rupa Yesus, tapi rupa lain. Kalau Anda bertanya siapa nama yang diserupakan dengan Nabi Isa, saya pun bertanya siapa nama yang diserupakan dengan Yesus. Ayo, karena bukti daripada kebenaran Al-Quran, ketika Yesus yang disangka Yesus itu disalib, ternyata yang tampil rupa lain. Berarti memang diserupakan. Anda bertanya siapa? Ada tidak siapa? ayatnya yang menjelaskan Markus rupa 16. lain? Markus 16 nomor 12. Ayo. Oke, yang mana? Baca silakan. Saya pun tidak punya Alkitab nih. Dari tadi saya katakan, lalu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Nah, rupa siapa? Terbukti Quran. Berarti terbukti Al-Quran saya. Ternyata memang diserupakan. Kan begitu. Sekarang Anda bertanya kepada Al-Quran, siapa yang diserupakan? Ya saya balik nanya dong, siapa rupa yang diserupakan dengan Yesus? Ayo. Nanti saya lihat Markus itu bang. Silakan aja.
Ya, kita sambut dulu teman kita yang lain ya, sambil saya minum kopi dulu sedikit. Ya, ini ada orang Min. Orang Min, selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Orang Min. Ya, ada suara. Ya, Kristen yang lain silakan naik. Renata jangan naik, nggak ada ilmu Renata ini. Jangan naik Renata. Masakonya kurang. Kopi kurang masako, nggak enak enggak. Masakonya kurang ini. Ya itu dicermati ya Bang Naldi, dicermati. Jangan terkungkung dalam dogma gereja Bang. Itu tadi pertanyaan saya. Kalau memang dari Tuhan, kenapa Tuhan tidak menjelaskan siapa yang disalib itu? Kan itu dia. Saudara, kalaupun Tuhan menyebut nama penggantinya Nikodemus misalnya, atau diganti oleh Nardi, atau Timbul, atau Bom-Bom, apakah kamu akan percaya? Tetap saja nggak percaya, bukan? Iya kan? Begitu juga ketika dikatakan dalam Markus 16:12, Yesus menampakkan diri dalam rupa tukul. Anda juga tidak akan mengatakan itu kan, dan kami pun tidak akan percaya. Karena Al-Quran itu datang mematahkan tuduhan orang-orang Nasrani bahwa Nabi Isa itu disalib. Makanya Al-Quran mengatakan wa ma qatalu wa ma salabu. Mereka tidak membunuh dan tidak menyalibkan, melainkan yang disalib itu adalah manusia lain. Nah, terbukti di kitab saudara, Markus sendiri mengatakan orang itu menampakkan diri dalam rupa lain. Disangka Yesus, kan itu data. Sebelum Islam itu ada Bang, ada Injil namanya Injil Basilides. Itu menceritakan juga seperti itu kisahnya. Yesus digantikan. Nah, jadi saya curiga Al-Quran meniru Injil itu, Basilides itu. Di Lukas pun dikatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Kitab Lukas loh yang mengatakan itu. Karena Injil Basilides itu yang nggak palsu. Nggak usah aku bawa ke mana-mana. Injil Lukas aja mengatakan, Injil Lukas nih mengatakan bahwa Yesus itu sudah digantikan dengan oknum lain, bukan Yesus lagi yang disalib. Lukas 22 nomor 69. Kata orang yang sedang disidang di Mahkamah Agama, Yesus sekarang ini sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti yang disidang, yang dikira Yesus itu bukan Yesus. Ditanyakan sama orang-orang Yahudi pada saat itu, apakah engkau Yesus, Mesias anak Tuhan? Apa kata dia? Engkau yang mengatakan itu. Sekarang juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti ini bukan Yesus. Berarti Al-Quran tidak salah. Lagian di dalam kisah para rasul juga dikatakan, kisah Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang orang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan Yesus sudah mati, sedangkan Paulus mengatakan masih hidup. Bertentangan. Mereka ragu. Mana buktinya dia ragu? Ketika Anda baca dalam Lukas 24 nomor 37, Yesus menampakkan diri. Apa reaksi muridnya? Murid kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Ragu dia. Di mana lagi dia ragu? Muridnya ragu. Di dalam Lukas 24 nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Murid-muridnya nggak percaya. Di mana lagi murid-muridnya itu ragu? Di dalam Matius 28 nomor 18. Dia mendekati muridnya, tetapi sebagian dari muridnya itu ragu-ragu dan tidak percaya. Jelas itu. Berarti Al-Quran tidak salah. Di mana lagi ada ragu? Tapi di Yohanes dikatakan peganglah tanganku Thomas, jika engkau tidak percaya. Ya Tuhan Allahku, aku percaya. Itulah bukti bahwa mereka ragu. Mereka ragu kalau itu guru mereka. Iya. Maka kan, tapi salahnya berlubang.
Lah, yang disalib memang berlubang. Karena yang disalib ini adalah orang yang berlubang tangannya setelah dipaku. Tapi yang dipaku ini mereka ragu kalau itu guru mereka. Gimana sih? Mereka ragu kalau itu guru mereka. Karena kenapa mereka ragu? Karena pada saat penyaliban mereka nggak ada. Mereka kabur. Baca Markus 14 nomor 50. Semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Mereka lari, mereka nggak tahu proses itu kemudian. Makanya Maria ketika masuk di goa pemakaman Yesus yang disangka Yesus, dia sudah melihat orang yang dibunuh itu, yang digantung itu, tapi dia malah tidak mengenalnya. Maria malah menganggapnya tukang kebun. Berarti memang ini sudah bukan Yesus. Markus menuliskan menampak orang ini tampak tapi bukan lagi rupa Yesus, tapi rupa lain. Al-Quran tidak pernah keliru mengatakan itu. Ayo. Sekarang kalau Anda mengatakan, Saya belum buka itu tentang rupa lain. Silakan Anda buka. Di dalam Yohanes 20, Maria, orang yang intim kepadanya, orang yang meminyaki badannya, orang yang kemudian menciumi rambutnya, menciumi kakinya, meminyaki tubuhnya. Ketika kemudian dia di pemakaman, dia tidak menemukan Yesus. Padahal yang ditemani bicara itu Yesus. Tuhan, apakah engkau melihat mayat Tuhan kami? Sementara yang ditanya itu sudah Yesus. Dia pikir ini yang kutemani bicara ini tukang kebun. Alamak, masa cuma 2 hari berpisah dengan Yesus tiba-tiba aja dia tidak mengenalnya. Itulah bukti bahwa yang tampil di situ bukan Yesus lagi. Karena memang Yesus didatangi malaikat. Dia berdoa pada sebelum penangkapan. Ya Bapa, sekiranya mungkin cawan ini biarlah berlalu dari hadapanku. Tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Maka seorang malaikat datang menghampiri dan memberikan kekuatan kepadanya. Sehingga dia semakin bersungguh-sungguh berdoa. Sehingga peluhnya bercucuran seperti titik-titik darah yang bercucuran ke tanah. Yesus diangkat ke langit, diberi kekuatan supaya dia mempersiapkan diri meluncur ke langit bersama dengan malaikat. Berarti yang menggantikan dia bukan dia lagi, bukan dia. Tetapi memang Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah dia. Nah, di dalam Yohanes 18 nomor 5 ada orang berkata akulah dia. Nah, orang itu ditangkap. Orang ini yang ditangkap. Sedangkan nanti pada saat digiring, ada lagi orang yang menggunakan kain lenan yang kabur dengan telanjang. Siapa yang menggunakan kain lenan yang lepas, yang lari kabur ini? Ya Yesus. Satu-satunya informasi Yesus menggunakan kain lenan. Makanya pada saat di sidang, apakah engkau Mesias anak Tuhan? Kamu sendiri yang mengatakannya. Apalagi gunanya aku bertanya kepadamu? Apalagi gunanya aku berkata menjawabmu dan bertanya kepadamu? Kamu tidak akan percaya. Yesus sekarang ini sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Tinggi. Ayo. Berarti yang ditangkap ini memang bukan Yesus. Yang keluar dari kubur juga bukan Yesus. Yang datang kepada Paulus juga bukan Yesus. Yang datang di Pulau Patmos juga bukan Yesus. Itu intinya. Yang kalian sembah itu juga bukan Yesus. Begitu saudara-saudaraku. Jadi kembali kepada tema kita. Apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat? Kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, lepaskan Kristus. Tapi kalau Anda kemudian mengatakan tidak ada kematian Kristus itu adalah keselamatan bagi Kristen, maka katakan hukum Taurat itu tidak benar. Titik. Buktinya hari ini ada 2 golongan di atas muka bumi ini yang mengusung Torah. Pertama, Tuhan kalau yang menentukan kayak gitu. Pertama disebut Judaism, yang kedua disebut Kristen. Enggak, kok kayak Tuhan kau menentukan kayak gitu. Diam dulu. Kau hanya manusia biasa yang modal congor aja. Diam dulu. Yahudi pemegang kitab Taurat. Dari tadi aku dengar omonganmu tuh kayak Tuhan lebih dari Tuhan kau itu. Sahabat setan, diam. Yahudi pemegang Taurat. Kristen pemegang terjemahan Taurat. Pemegang Taurat masih menjalankan hukum Taurat karena Taurat adalah kebenaran. Sedangkan Kristen
memegang kematian Kristus karena mereka meninggalkan kebenaran Taurat. Karena memang Taurat bukan untuk Kristen. Maka jelas sekali kematian Kristus diterima oleh Kristen. Kebenaran Taurat masih dijalankan oleh orang Yahudi. Dua kelompok ini tidak satu, berbeda. Yahudi masih menjalankan hukum Musa, sedangkan Kristen bukan penganut hukum Musa, tetapi menerima Kristus sebagai Tuhan yang turun menjelma menjadi manusia, mati dibunuh oleh manusia. Selesai. Maka Paulus mengatakan, jika ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Anda harus menerima satu di antara keduanya. Jangan terima dua-duanya, itu gila namanya. Oke, kita ngopi lagi teman-teman. Ya, Naldi masih percaya dengan Paulus atau percaya sama Yesus? Jelas sama Yesus lah bang. Oh, berarti sama Paulus gak percaya? Ya dia kan cuman mengajarkan aja bang, menyebarkan aja. Apa yang disebarkan Paulus? Menyebarkan Injil sama orang non Yahudi bang. Sama Yahudi diusir, gak diterima. Paulus mengatakan, jika ada yang mengajarkan Injil lain selain daripada yang aku beritakan, maka terkutuklah dia. Berarti Lukas, Markus, Matius, Yohanes itu terkutuk, kata Paulus. Itu bang, karena kan beda-beda pandangan gitu. Manusia itu beda-beda pandangan. Makanya di Galatia 1 Paulus mengatakan itu bang. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, maka terkutuklah dia. Nah, Injil yang diberitakan oleh Paulus bukan Lukas, bukan Markus, bukan Matius, bukan Yohanes, bukan Kisah Para Rasul, bukan Petrus, tetapi Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya. Berarti yang lain daripada 13 surat itu disebut terkutuk. Lukas itu terkutuk, Markus ya bang, tentang menyangkal ketuhanan, penyaliban dan kebangkitan bang. Mungkin. Berarti kalau begitu Taurat ini tidak ada kebenaran di dalamnya. Karena Taurat mengatakan jangan kau membunuh orang yang benar. Melarang membunuh Yesus. Berarti nggak ada kebenaran. Nah, Paulus mengatakan jika kamu mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Bahkan dikatakan kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan, sekedar mengharap kebenaran dari hukum Taurat saja itu, kata Yesus, sia-sia. Kata Yesus, kamu lepas dari Kristus, kamu hidup di luar kasih karunia. Sekedar berharap kepada Taurat ada kebenaran, kata Paulus, kamu lepas dari Kristus dan kamu keluar dari kasih karunia. Jadi jangan kamu kotori mulutmu dengan mengatakan ada loh kebenaran di Taurat. Jangan. Karena kapan kau mengatakan ada kebenaran, berarti kamu mengharap kebenaran dari hukum Taurat. Sementara hukum Taurat itu bukan untuk saudara. Hukum Taurat itu, benarkah dia? Salahkah hukum Taurat itu? Atau benarkah hukum Taurat itu? Tak ada hubungan dengan Kristen. Itu hanya berguna bagi kaumnya Bani Israel saja. Maka satu-satunya solusi, jangan kau percaya kepada Taurat. Percaya kepada kematian Kristus. Baru kau bisa selamat menurut Paulus. Begitu. Lagi pula Yahudi sudah menolak Yesus, jadi tidak ada hubungan lagi sama mereka itu. Nah, itu dia. Makanya kamu harus melepaskan Taurat. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Apakah menurut saudara ada kebenaran dalam hukum Taurat? Kalau kebenaran yang bagus-bagusnya pasti ada bang, tentang kebaikan. Berarti Kristus percuma mati kalau masih ada. Ya kan pasti ada kebenaran itu yang tentang kebaikan gitu bang. Berarti sia-sia kematian Kristus. Bukan kayak gitu maksudnya. Nah itu Paulus mengatakan gimana dong? Iya dia yang mengatakan itu, tapi itu kan bukan saya Kristen yang beda dari dia. Oh gitu, jadi kamu bukan merasulkan Paulus?
Oh, kalau itu kalau tentang dia berjumpa dengan Yesus ya saya percaya, cuman saya berbeda sama dia. Bagaimana Anda bisa mengatakan Anda percaya sedangkan yang ketemu dengan Paulus itu bukan manusia? Maria melahirkan apa menurut saudara? Manusia atau bukan? Ya itu Bang, kuasa Tuhan itu. Makanya saya tanya dulu. Percaya Tuhan itu harus ada kuasanya. Maria melahirkan apa? Maria melahirkan Tuhan atau Maria melahirkan manusia atau bukan manusia? Melahirkan manusia yang dari Roh Kudus, makanya. Nah, melahirkan manusia. Paulus mengatakan dia bertemu dengan Yesus yang bukan manusia. Iblis itu manusia atau bukan? Iblis itu bukan manusia. Bisa nggak iblis mengaku Yesus? Bisa. Yang datang kepada Paulus mengaku Yesus dan bukan manusia. Berarti itu siapa? Karena bukan karena jawabannya. Itu siapa? Yesus, karena dia menyuruhkan Injil. Lah, Yesus katanya bukan manusia. Yesus itu manusia. Sementara Paulus mengatakan dalam Galatia 1 nomor 1, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus. Pertanyaan saya, apakah iblis manusia? Bukan. Bisakah iblis mengaku Yesus? Bisa. Berarti yang datang kepada Paulus itu adalah iblis yang mengaku Yesus, betul? Tidak karena betul. Karena Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Berarti ada penyesat datang memakai nama Yesus. Dalam arti kata, ada iblis datang mengaku memakai nama Yesus. Ya tunggu Tuhan datang lah biar dia menjelaskan siapa yang sesat. Waduh, telat. Kalau salah dari sekarang mati, masuk neraka. Enggak, kalau saya percaya saya masuk surga. Terus Percaya apa? Menurut Yesus akan datang kepada muridnya Kristus palsu, menyesatkan banyak orang. Nah, itu siapa itu? Yang Kristus palsu itu belum datang itu Bang, belum datang. Iya. Yesus mengatakan datang di abad pertama. Menurutku belum datang. Itu menurutmu, tapi menurut Yesus datang di abad pertama. Datang kepada murid-muridnya angkatan pertama. Menurutku Kristus palsu itu yang nanti yang diakui Yahudi Bang. Itu nanti datang. Terus turun. Bagaimana ceritanya ini? Yesus berkata kepada muridnya yang asli, yang hidup sesamanya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Nah, itu datang kepada muridnya. Harus datang kepada murid di abad pertama. Dan Yesus mengatakan bahwa sekarang juga dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis telah datang dan dilemparkan keluar. Telah datang itu artinya sudah datang pada zaman Yesus. Gimana dong? Kalau menurutku Paulus itu bukan iblis juga lah, karena dia malah bertobat dia Bang. Menurutku dia bukan iblis. Kalau dia bertobat dari apa? Karena di dalam keyakinan kami itu dia itu sebelumnya pembunuh orang-orang Kristen gitu Bang. Karena dia sebelumnya Yahudi. Kok pembunuh orang Kristen? Ada aja. Pembunuh orang Yahudi pengikut Yesus. Kristen itu pengikutnya Paulus. Oke. Jadi, apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat? Ada. Kalau begitu, turunkan salib yang ada di rumah Anda karena sia-sia kematian Kristus. Begitu. Abang udah ngantuk ini ya? Kok kamu tahu?
Tahu lah bang, dari suaranya. Selamat malam. Sebenarnya saya sudah tidur ini, apalagi ada si manusia ngawur ini naik. Udahlah. Kenapa saya dibilang ngawur? Aduh. Tapi sebenarnya Muslim itu lebih baik daripada Yahudi. Oh iya dong. Muslim masih mengakui Yesus gitu, biarpun berbeda cerita. Iya. Cuma Bang Suma ini juga baik dia orangnya, cuma dia belum bertobat. Mulai ngawur. Cuma kalau dia sudah bertobat, nanti jadi kayak Paulus dia. Gitu. Jadi rasulmu? Enggak, bukan rasulku. Tapi nanti jadi balik. Paulus itu kan Kristen yang bertobat karena diskusi dengan Bang Juma. Nih, dulu kan Paulus tuh jahat. Karena dia bertobat, dia jadi orang baik, mengabarkan Injil, gitu. Orang baik mengajar menyembah kepada Kristus, gitu. Iya, menyembah kepada ajaran yang benar. Ajaran yang benar yang mana? Yang membuat orang menjadi manusia. Gitu. Jadi menurut saudara, apakah di dalam Taurat itu ada kebenaran? Iya dong. Lah, berarti sia-sia kematian Kristus. Tidak sia-sia karena Torah itu. Nah, Paulus mengatakan itu. Paulus yang mengatakan. Jadi gini, kenapa hukum kasih itu ada? Dulu kenapa lari ke kasih nih? Itu kan Torah juga, hukum Torah ada di hukum. Itu kan udah kubilang ngawur kan? Udah kubilang kan tadi. Kok ngawur? Gini loh. Jika ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi menurut Bang Suma di hukum Taurat nggak ada kebenaran. Loh, kok jadi saya abangku? Kalau menurut saya sebagai Muslim, wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahma wa hadha kitabun musaddiqul lisanan arabiyyan liyunzira alladzina zalamu wa busyra lil muhsinin. Al-Quran saya mengatakan kitab Taurat itu sebagai petunjuk dan sebagai rahmat. Nah, itu menurut Al-Quran saya. Nah, menurut Paulus tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Itu menurut Paulus. Baca dulu yang benar. Di mana dikatakan tidak ada kebenaran? Taurat yang mana? Galatia 2 nomor 16. Coba. Dibuka dulu yang santrang. Bacalah. Iya, baca itu dari ayat sebelumnya dan sesudahnya. Alamak. Iyalah. Emang kalau baca Quran gimana? Langsung ayat-ayat aja orang langsung mengerti, enggak kan? Ya udah, baca Kang, bacain Kang. Baca Kang, baca. Minta tolong. Jadi kata Bang Suma tidak ada kebenaran di Taurat. Kata Paulus, bukan saya. Ya, kalau kata Galatia saya 2 pasal tadi kan 21 bacakan ya. Al-Quran. 16-nya coba. Aduh lama ini. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Amin. Jadi aku tanya, paham nggak yang dimaksud Paulus ini? Karena tidak hanya orang pintar yang paham untuk mengerti apa yang dikatakan Paulus. Kan udah gue bilang kan manusia ngawur. Dengar dulu gimana kok ngawur. Jadi gini Bang Suma, tidak ada manusia yang pernah melakukan sempurna hukum Taurat. Sempurna lagi. Contoh. Paulus mengatakan dia tidak bercacat. Contoh dulu. Paulusnya mengatakan aku tidak bercacat dalam menjalankan hukum Taurat. Paulus itu pernah melakukan kesalahan. Lah dia mengatakan aku tidak bercacat.
Terus apa Dalilnya yang jelas. Bentar Bang Zuma. Apa yang dimaksudkan tidak ada manusia yang melakukan hukum Taurat itu dengan sempurna? Memang tidak ada manusia. Ini contoh yang kasih 10 perintah Tuhan. Tidak ada manusia melakukan itu dengan sempurna. Paulus melakukannya. Siapa yang melakukannya? Makanya itu kata Paulus. Nah, sedangkan hukum Taurat itu adalah hukum moral, hukum kasih buat semua manusia. Pada Tuhan. Paulus mengakui kalau dia tidak bercacat di dalam menjalankan hukum Taurat. Kok Anda bantah, wih? Itu kan parah. Saya percaya, bro. Makanya orang yang mengerti tentang kisah Paulus itu orang-orang yang pinter lah, gitu loh. Iya. Filipi 3 nomor 6 itu, aku tidak bercacat di dalam menjalankan hukum Taurat. Aku tidak bercacat, berarti aku sempurna dong. Kalau nggak cacat sempurna. Tapi Paulus justru mengatakan hukum Taurat itu sampah, tinja, kotoran. Ini mana sih yang baca kitab kalau setengah-setengah? Nah, kalau baca mending saya masih baca daripada ente nggak baca. Cuman ngaur. Udah aku bilang kan ngaur kan orang ngaur kan. Nah, halo. Tapi gini loh, Bang Zuma ini udah mulai sedikit ada tambahan ya. Maksudnya tim penilai banyak. Intinya kata Paulus tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Kalau ada kebenaran maka sia-sialah kematian Kristus. Kalian harus memilih di antara keduanya. Sedikit lagi Bang Zuma ini bisa tobat. Dan kalau saya bertobat, misal jadi kayak Paulus nanti. Misalkan saya masuk gereja mengajarkan Bible, maka cuman butuh 2 bulan gerejanya berubah menjadi menara masjid. Tapi gitu loh, karena semua akan sholat. Gini loh, Bang Zuma. Dari dulu tidak pernah aku dapat jawaban dari Bang Zuma ini. Apalagi ngaur lagi. Ngaur lagi ini pasti. Pertanyaanku yang sama, tapi nanti Bang Zuma ini nggak bisa tidur lagi dengan pertanyaanku ini. Wis, mantap kali, Bang. Boleh ulang lagi? Silakan. Oke, gini loh Bang Zuma. Sebagai yang mengatakan, kan banyak selalu kita mengatakan Tuhan itu ada. Nah, kalau saya tanya Tuhan itu ada, pasti Bang Zuma jawab ada. Ada. Iya. Buktinya apa Tuhan itu ada? Pasti Bang Zuma jawab dari ciptaannya. Iya. Iya. Betul. Saya juga bisa katakan begini. Batman itu ada nggak? Saya juga bisa bilang ada. Terus nanti ditanya, bagaimana kamu mengatakan Batman itu ada? Nah, saya bilang dari ciptaannya. Apa ciptaannya? Saya bilang aja, ini ada pohon, ada hewan. Kan gitu. Nah, kenapa saya katakan, saya bertanya begini? Karena memang tidak ada yang pernah melihat Tuhan. Tapi Tuhannya Bang Zuma ya, yaitu Tuhannya Muhammad. Benar nggak? Karena memang tidak ada manusia yang pernah melihat Tuhannya Muhammad. Karena Tuhannya Muhammad tidak serupa dengan apapun. Dan tidak serupa dengan makhluk. Tidak ada orang yang pernah melihatnya. Bahkan Nabi dan Rasul tidak pernah melihatnya. Benar atau salah? Iya. Benar. Tapi Tuhannya orang Israel, Yahudi, orang Kristen ada dan nyata. Ada saksinya nggak? Ada banyak saksinya. Dari zamannya Adam, Tuhan Israel Abraham, juga bukan makhluk, Yos. zamannya Musa, zamannya Injil ada. Kenapa saya bilang ada saksinya? Karena mereka melihat dan mereka menuliskan tentang dia ada. Begitu. Nah, sekarang gini, kita membahas secara netral. Saya kasih ayatnya mau nggak? Sabar. Kita membahas secara netral dulu. Sebelum Abraham, sebelum Adam, sebelum Musa, apakah Tuhan itu sudah ada? Sudah.
Siapa yang pernah melihatnya? Siapa yang pernah melihatnya? Yang pernah melihatnya itu nanti udah zaman Adam. Enggak, sebelum Adam. Oh, sebelum Adam. Sebelum Adam belum ada yang melihatnya. Kan sebelum Adam belum ada yang melihat, makanya belum ada yang menuliskan. Apakah karena tak ada yang melihat maka Tuhan itu tak ada? Ya, belum dikatakan ada karena belum ada yang menuliskan. Gimana sih? Nah, apakah Tuhan itu tidak ada pada saat itu? Tuhan ada. Nah, itu pintar. Ya, berarti tunggu. Berarti dengan kata lain, Anda mengiyakan bahwa Tuhan itu ada meskipun tak ada yang melihatnya. Betul? Aku mengatakan Tuhan itu ada, tidak ada yang melihatnya. Enggak dong. Nanti dikatakan ada, nanti ada yang menulis dan melihat dia dan menuliskan pertanyaan tentang saya. itu. Pertanyaan saya, apakah sebelum Tuhan menciptakan makhluk, Tuhan itu ada? Ada. Ada. Meskipun tak ada yang melihatnya. Oh enggak, harus ada yang melihatnya baru dikatakan ada. Loh. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Ketika Tuhan belum menciptakan akal manusia, sebelum menciptakan makhluk manusia, apakah Tuhan itu sudah ada? Kalau belum ada yang pernah melihat, belum ada akal, belum dikatakan ada. Tapi ada, Tuhan itu sudah ada. Kan belum ada akal. Belum sekarang bisa mengatakan ada. Pada saat belum dicipta segala sesuatunya, apakah Tuhan itu sudah ada? Belum ada akal, belum bisa dikatakan ada karena belum pernah ada yang melihatnya. Berarti Tuhan itu tidak ada. Bentar. Berarti Tuhan itu nggak ada sebelum Dia menciptakan, Tuhan itu nggak ada gitu. Bentar. Kenapa saya mengatakan ada? Karena sudah ada yang pernah melihatnya dan berarti Anda tidak menerima Tuhan itu ada dari semula. Oh, saya bilang Tuhan itu ada dari semula. Siapa yang melihatnya? Yang melihatnya ya Abraham. Sebelum segala sesuatunya diciptakan, apakah Tuhan itu sudah ada? Ya, sudah ada. Meskipun tak ada yang melihatnya. Oh, belum. Belum bisa dikatakan ada. Pesulap. Ada yang mengatakan itu ada. Gila berarti. Gimana sih? Sudah gila berarti. Gimana ceritanya? Anda mengatakan Tuhan itu ada sebelum ada ciptaan. Tuhan itu ada sebelum ada yang mencipta, sebelum ada ciptaan. Berarti Tuhan tanpa nuzul ke bumi tetap aja Tuhan itu ada. Nah, dari mana kamu mengatakan itu Tuhan ada? Loh, saya ulang pertanyaan saya. Jawabannya ada di Anda. Apakah jawabannya ada di Anda? Ini serius. Jawabannya ada di Anda. Apakah Tuhan itu ada sebelum ada ciptaan? Ya, saya jawabannya. Tuhan itu sudah ada sebelum ada ciptaan. Itu sudah ada. Dan ya, kenapa dikonfirmasi? Iya, kenapa dikonfirmasi dia ada? Karena Nabi dan Rasul melihat dia dan menuliskan tentang dia. Bagaimana ceritanya orang ini? Bentar. Sekarang pertanyaanku, gimana dikatakan Tuhannya Muhammad itu ada, sedangkan tidak ada yang melihatnya dia dan menuliskan tentang dia? Sekarang jawabannya ada di Anda. Jawabannya ada di Anda. Anda tadi mengatakan bahwa Tuhan itu ada sebelum segala sesuatunya itu dicipta. Al-Quran saya mengatakan, innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih meskipun mereka tidak melihatnya, maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Di ayat lain Al-Quranul Karim mengatakan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfir bi rabbika anna ala kulli syai'in syahida. Nah, gitu sedikitnya kayak gitu dalilnya. Kami kata Allah
akan memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda keberadaan kami, kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Lalu kemudian banyak ayat termasuk Al-Quran surah Kahf, bagaimana Allah mengatakan, aku lebih dekat kepada manusia daripada manusia terhadap urat lehernya sendiri. Artinya bahwasanya Tuhan itu ada meskipun manusia tak melihatnya. Nah, Anda sendiri tadi mengatakan Tuhan itu ada meskipun penciptaan belum ada. Bedanya antara Anda dengan saya, Tuhan Anda harus jadi baik. Luar biasa kan Anda. Tuhan kami tidak. Tuhan kami tidak seperti itu. Tuhan kami bukan makhluk. Tuhan kami itu Khalik, pencipta. Itu bedanya kita, kawan. Makanya Tuhan yang dikatakan ada tidak pernah melihat manusia. Nabi dan Tuhan itu ada. Sekarang Tuhan itu apakah Tuhan itu batal ada karena tidak pernah dilihat? Oh iya, kalau tidak ada yang dilihat, bagaimana saya mau percaya? Dilihat aja kan? Tadi Anda mengatakan bahwa Tuhan itu ada meskipun ciptaan belum ada. Sesuatu itu yang kita percaya ada saksinya. Kita mau bertanya. Makanya kau jangan menuhankan makhluk. Apakah pohon bisa menjawab? Ya Allah ya Karim. Gak bisa kan? Makanya begini saudara, yang kami sembah itu Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang menciptakan, bukan yang diciptakan. Sekarang Anda percaya nggak Tuhan itu ada? Percaya. Nah itulah yang kami sembah. Yang ada itu ialah yang kami sembah. Makanya kami tidak menyerupakan Tuhan itu dengan makhluk. Karena Tuhan yang pencipta langit dan bumi itu memang tidak serupa dengan makhluk. Ketika Anda menyembah manusia, berarti Anda menyerupakan Tuhan dengan manusia. Berarti Anda menganggap Tuhan itu manusia. Lucu orang ini. Sudah. Memang kalau di Islam tidak menyerupakan dengan apapun. Dan memang tidak ada saksi atau Nabi dan Rasul pernah bertemu dengan Tuhannya. Makanya tak lihat aja pohon katanya kan begitu. Kalau di Kristen Bang Suma, Tuhan itu menampakkan diri kepada manusia dan manusia melihat dia dan menuliskan tentang dia. Memang dia Tuhan ada menampakkan diri. Tuhan itu menampakkan diri, artinya menyatakan dari diri. zamannya Abraham. Tuhan menyatakan diri. Alamak. Saya kasih dalil Bang Suma. Dari zamannya Abraham. Udahlah, Anda istirahat aja lah. Anda istirahat. Anda belum bisa Anda berdiskusi tentang Tuhan dengan saya. Anda penganut agama pagan. Anda berbicara tentang Tuhan, di mana Anda meludah, habis itu Anda jilat ludah Anda sendiri. Baik kalau bukan dahak. Apa yang saya habiskan waktu dengan orang yang tak berakal sehat? Anda harus waras dulu, baru bicara tentang Tuhan. Kalau Anda nggak waras, nggak boleh Anda berbicara dengan Tuhan. Anda mau bertanya ke pohon, apakah Tuhan itu ada? Dengan adanya pohon pun bagi orang berakal sudah tahu Tuhan itu ada. Hanya karena melihat alam semesta ini orang sehat sudah tahu Tuhan itu ada. Lantas Anda mengatakan, mana buktinya? Anda hanya melihat pohon. Itulah orang berakal. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Intinya Tuhan itu ada. Tuhan itulah yang kami sembah. Yang ada itu untuk kita berhubungan dengan Dia. Tuhan itu mengutus para nabi. Tuhan itu mengutus para nabi untuk mengajarkan tata cara kita berhubungan dengan Tuhan yang tidak bisa kita lihat itu. Itulah yang ada dalam Al-Quran. Innama tunziru man ittaba zikra wa khashiyar rahman bil ghaib wa basyirhu wa magfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Kami takut kepada pencipta langit dan bumi. Kenapa? Karena pencipta langit dan bumi itu sangat dahsyat. Coba lihat alam semesta ini. Petir menyambar, gempa bumi di mana-mana, gunung meletus, bencana alam di mana-mana. Alam aja menakutkan, mengerikan. Bagaimana yang menciptakannya? Tapi kalau kalian tidak, kalian harus melihat Tuhan dibunuh oleh makhluk. Hei, di mana otak kau itu? Rusak memang parah. Pencipta langit dan bumi itu maha kuasa, maha dahsyat.
Alam semesta ini aja tak ada manusia yang bisa kemudian berenang melawan arus, itu nggak ada. Coba arus sungai yang begitu deras kamu renang, bisa nggak kau lawan? Nggak ada. Kau terbawa arus, mampus mati, kau terguling kayak tai kering itu di bawah angin. Nggak ada. Begitu angin badai topan datang, mana bisa kau melawan badai, itu nggak ada. Kau berdiri tegak kemudian dihantam puting beliung, itu nggak mungkin. Makanya Al-Quran mengatakan innama tunziru manittaba'az zikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Tuhan tersebut. Jadi Tuhan sudah menampakkan diri, Tuhan sudah menyatakan diri. Lalu buat apa lagi kita melihat Tuhan itu? Kau mau hancur alam semesta ini. Hai, lol. Kalau Tuhan menampakkan diri, hancur lu lantah alam semesta ini, lol. Gunung batu akan hancur lebur seperti debu jadinya. Tiba-tiba kau harus menampakkan Tuhan menjadi bayi, nenekmu kiper. Itu pagan, itu pagan. Kitabnya orang Yahudi, benarkah Tuhan akan diam di atas muka bumi? Sesungguhnya langit yang meliputi seluruh langit pun tidak sanggup memuat Tuhan. Ini rahim kok memuat Tuhan? Alamak, Tuhan diayun sambil dikasih dot. Tidurlah anakku, kelak besar kau akan dituhankan. Gitu. Itu yang kau katakan pola hidup bertuhan yang benar. Oh parah. Sanurihim ayatina fil afaq. Aku memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaranku di segenap penjuru. Wa fi anfusihim, dan pada diri mereka sendiri. Hatta yatabayyana lahum annahul haqq, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran. Awalam yakfi bi rabbika anna ala kulli syai'in syadid. Tidak cukupkah bagi kalian bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Jelas bagi orang berakal sehat. Jika kamu berakal, tengok alam ini. Siapa yang menciptakan? Tuhan. Ya sudah, berarti kamu sadar Tuhan itu ada. Meskipun kau tak melihatnya, ya. Meskipun kami tak melihatnya. Apakah bagi orang-orang yang berakal masih butuh Tuhan turun ke bumi jadi seorang manusia? Tidak. Karena itu mustahil. Tidak mungkin Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan. Kalau Tuhan berubah menjadi manusia, berarti Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan. Karena manusia bukan Tuhan. Manusia ciptaan, berarti Tuhan berubah menjadi ciptaan. Itu mustahil. Oke? Jadi kembali kepada tema kita. Adakah kebenaran dalam hukum Taurat? Ada. Paulus mengatakan, kalau ada, maka sia-sialah kematian Kristus. Emang bagi orang berakal memang sia-sia ngapain? Bagi orang berakal cukup mengikuti instruksi para nabi. Apa instruksi para nabi? Bertobat. Bertobat ketika bersalah. Bertobat ketika memiliki kesalahan. Bertobat ketika memiliki kehilafan. Tidak perlu kemudian melakukan hal yang lain. Bahkan di dalam kitab mereka sendiri diterangkan bahwasanya orang-orang benar itu hanya bertaubat jika mereka kemudian melakukan kesalahan. Tidak perlu dengan mati Tuhan di atas salib. Apa buktinya? Kita lihat ucapan-ucapan Yesus. Markus 2 nomor 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada
orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Markus 9 nomor 2, maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang berbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Lukas 7 nomor 48, lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." 1 Yohanes 1:9, jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan. Kisah Para Rasul 3 nomor 19, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jadi tidak perlu sia-sia aja ngapain. Orang bertobat aja udah terhapus dosa kok. Kata siapa? Kata Yesus. Jadi tinggal Anda berpikir aja. Kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat menurut saudara, sia-sia kematian Kristus. Sekarang Anda harus milih nih. Tetap berada pada kematian Kristus menyebut dosa, mengampuni dosa kalian, atau hidup dalam kebenaran Taurat. Harus pilih di antara keduanya. Nah, orang Yahudi memilih yang mana? Orang Yahudi sampai hari ini masih memegang Taurat, tidak mempercayai kepada kematian Kristus. Kalian serokoh, ambil dua-duanya, mana bisa. Kata Paulus, jika kau berharap ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah imanmu kepada Yesus. Kamu keluar dari kasih karunia. Sebab tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Galatia 2 nomor 16, nomor 21. Itu fakta, itu real. Tertulis di kitab saudara. Jadi jangan ambigu. Kalian ini adalah umat yang kelihatannya bingung. Tidak menjalankan Taurat, tapi mengaku ada kebenaran dalam Taurat. Menerima kematian Kristus kemudian di atas salib, tapi masih mengakui kebenaran Taurat. Bingung. Umat bingung berarti. Sedangkan Yesus mengatakan, barang siapa yang melakukan hukum Taurat, lalu mengajarkan, tetapi siapa yang melakukan hukum Taurat dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Itu jelas itu. Berarti untuk mendapatkan tempat tertinggi dalam surga harus melakukan hukum Taurat dan mengajarkan perintah-perintah hukum Taurat. Kata siapa? Kata Yesus. Begitu saudara-saudaraku ya. Jadi kalau Anda mengatakan, oh kami ini adalah orang yang benar, kami sudah berada pada posisi yang benar. Nah, tapi kenapa ketika Anda sakit gigi Anda masih merasa kesakitan? Kenapa ketika malam gelap Anda sendiri Anda masih ketakutan? Kenapa bayang-bayang kematian masih membuat Anda takut? Kenapa kemudian siksaan kubur itu masih Anda takutin? Kenapa kalian masih mengharapkan panjang umur di dunia ini? Kalau kalian sudah yakin berada pada kebenaran hakiki, keselamatan hakiki, kenapa kalian masih takut kepada kematian? Kalau kalian sudah merasa sebagai anak tunggal, anak Tuhan, pewaris surga, kenapa kalian masih takut kepada kematian? Apa buktinya Anda takut kepada kematian? Baru sakit sedikit, mamatna belikan nggak dulu obat sakit kepala kodongnya. Kenapa ki papa? Sakit ki kodong kakiku. Kenapa sakit kaki kita? Nah gigi kepiting. Lah kenapa lebay kali baru sakit gigi kepiting udah kayak orang mau mati? Katanya anak Tuhan. Ternyata memang sia-sia. Tidak memberikan manfaat apa-apa rupanya. Yang benar itu mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat dan melakukannya. Itu baru benar memperoleh hidup yang kekal. Ini sudah nggak percaya kepada hukum Taurat, dibilang tidak ada kebenaran, masih juga dibawa-bawa. Parah. Parah kalian ini, parah. Itu yang lucunya tadi Bunda disuruh tanya ke pohon, tapi setelah saya renungin, emang wajar Bunda, mereka kan ada ayat ini, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, pohon, kecoa, palarang, padale, itu diinjili sama mereka.
Itulah ya teman-teman sekalian, Masya Allah. Kalau kita di Al-Quran udah jelas. Al-Quran kita menjelaskan wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah wa hadza kitabun musaddiqun lisanan arabiyya liyunziral ladzina zalamu wa busyara lil muhsinin. Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa, yaitu Torah, sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran diwahyukan sebagai kitab yang membenarkan Torah itu dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Berarti dalam hukum Taurat itu ada kebenaran. Makanya kalau kita beriman kepada Taurat, maka kita tidak boleh beriman kepada penyaliban terhadap Nabi Isa alaihissalam bisa menyelamatkan. Kenapa? Karena ada satu hal yang perlu dilangkahi di sana. Apakah hukum Taurat membolehkan membunuh kepada orang yang benar? Gak boleh. Nah, apakah hukum Taurat membolehkan membunuh Yesus? Nggak boleh juga. Nah, bagaimana kemudian bisa dijadikan kematian Kristus itu sebagai kebenaran kalau ternyata justru melanggar firman Tuhan? Kristen ditanya, boleh tidak membunuh Yesus? Nggak boleh. Kalau membunuh Yesus apa akibatnya? Dosa. Loh, dosa atau nebus dosa? Bingung. Tapi kalau nggak dibunuh dosa warisnya nggak ada, guru katanya. Nah, gimana ceritanya? Jadi boleh? Boleh dibunuh. Ya melanggar firman Tuhan dong. Timpan. Bingung, memang bingung. Kenapa bingung? Karena mereka beragama bukan berdasarkan kitab mereka. Mereka hanya dogma. Karena kalau berbicara mengenai apa yang tertulis dalam Bible mereka, tidak mungkin. Siapa yang mau tinggal terus dalam hal seperti itu? Membunuh dilarang, tapi di sisi lain pembunuhan itu diterima sebagai penebus dosa. Alamak. Seakan-akan gini. Dilema, guru ndak. Ngebunuh dosa. Kalau nggak dibunuh nggak punya Tuhan. Seakan-akan begini, Tuhan berkata, jangan kau membunuh orang benar. Ketepak. Kau terlanjur membunuhnya ya? Iya Tuhan, ya sudah, boleh kau membunuhnya, biar dosa-dosamu ku tebus. Kan gitu jadinya, pelin-pelan. Dibilangnya enggak, itu sudah dinubuatkan. Bagaimana mau dinubuatkan? Sementara orang-orang ahli Taurat, mahkamah agama, orang Farisi tidak menemukan itu. Malah mereka bernubuat tahun itu juga bahwa Yesus harus mati untuk dosa-dosa mereka. Oh enggak, untuk bangsa mereka agar tidak diambil oleh bangsa Roma. Lalu mau kemana perginya? Tanya Bang Suma. Mau kemana kalian pergi? Tanya Bang Suma. Keselamatan seperti apa yang kalian punya? Tanya Bang Suma. Biar saya jelaskan. Kan begitu saudara-saudaraku Kristen. Jadi naik ke sini kita mendiskusikan. Tapi materi ini pasti membuat melilit lidah mereka. Pasti. Saya dapat pastikan. Silakan Kang. Maju kena mundur kena. Maju kena mundur kena nih. Tema ini nih, mereka serba salah ini. Ayo teman-teman Oten yang masih mau diskusi silahkan naik ke atas ya. Tapi yang berilmu ya, temanya ini, adakah keselamatan di dalam adakah kebenaran di dalam Taurat? Bu Darni, kenapa di bawah terus Bu Darni? Bu Darni lagi ini ya, mantau terus. Lagi belajar ya Bu Darni. Ayo buat teman-teman Aliteng silakan naik lagi ya.
pasien berikutnya, ayo yang mau diobatin silahkan naik ya. Ini tema ringan loh, ayo. Jangan kayak si Jordan cuma nyerocos jualan obat, nggak ada isi, situ siapa ini Belakuk. beleguk. Dari dulu kayak gitu si Jordan kalau debat sama Gurunda, aduh. Ayo teman-teman Aliteng silakan naik. Nah, Penjual obat naik ke atas. Bu Darni kayaknya kapok. Kapan mau asadu Bu Darni? Tapi susah sulit Bu Darni. Udah kental, udah mendarah daging Bu Darni ini. Malah ngedoain Gurunda bentar lagi ke Advent katanya. Mana ada? Yesus tidak advent Yesusnya. Yesus itu orang soleh. Ya Advent itu hanya untuk Bani Batak Gurunda, nggak ada di Israel. Iya. Ayo pemain akrobat silakan naik lagi pemain akrobat. Nah ini panjang umur diomongin langsung naik dia. Oh, ini enak ini. Tunggu dulu lah, ambil dulu apa aku. Oh, mikku lah. Keluar dulu aku. Bu Darni dandan dulu, pakai skincare dulu biar kelihatan cantik Bu Darni. Enggak Bang Juma kan udah tengoknya aku. Ya kan Bang Juma? Biasa-biasa aja. Ngapain? Iya, cantik Bu Darni, cantik. Enggak, biasa-biasa aja. Rambut jagung. Ya. Kapan mau asadu? Aduh, kalau aku asadu, ya aku pasti mendatangi neraka lah. Mana ada ayatnya? Quran surat 19 ayat 71. Enggak dong Bu Darni. Mendatangi neraka. Mana mau aku? Baca ayat 72-nya dong. Kalau Yesus, tapi saya setuju Gurunda di ayat 71-nya Muslim mendatangi neraka hanya lihat konser Parboy di neraka Bu Darni direbus gitu. Nah habis lihat konser ketujuannya ke surga. Itulah tentang itu tadi hukum Taurat. Apakah ada kebenaran di dalam hukum Taurat? Udah pasti ada. Nah, Kata kalau Yesus, ada sia-sia kematian Kristus, Bunda. Semalam kan waktu kita berdua kan Bang Juma, kan aku kasih tahu sama Bang Juma, sia-sialah kematian Yesus. Apa artinya itu? Semua hukum Taurat dipersatukan di dalam Yesus. Sampah itu bagiku. Kan kata Paulus. Iya dong. Kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sia kematian Kristus. Iya, nggak ada gunanya kalau melakukan hukum tapi menolak Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Itu maksudnya. Nggak ada hubungannya, ini masalah kematian. Iya, itu artinya itu. Aku sudah sering seminar dengan para pendeta. Itulah arti kematian, dari maksud dari Paulus itu. Fungsi kematian Yesus itu untuk menghapus semua hukum Torah. Bukan, salah. Loh, bagaimana Anda bisa mengatakan salah? Bukan, maksudnya di situ. Kalau kata Paulus, 2 nomor 15. semua itu sampah bagiku kan katanya kan. Iya memang. Tapi di dalam Yesuslah yang nomor satu dipersatukan di dalam Yesus. Makanya Anda harus meninggalkan Taurat dan menerima kematian Kristus. Kalau sudah aku pengikut Yesus, aku nggak mungkin pembunuh, nggak mungkin aku pencuri,
Lah, mungkin aku karena menjalankan hukum Taurat menurut turutinlah Paulus, 10 hukum itu Bang Juma. jika kamu mengharapkan ada kebenaran di dalam Taurat, maka kamu lepas dari kasih karunia. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia, kata Paulus. Kenapa Anda masih melakukan hukum Taurat? Apakah Anda mengharapkan ada kebenaran di situ? Terus kenapa Bang Juma nggak baca Galatia 3 ayat 24? Hukum Taurat penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Iya, Ayo. saya ngerti. Sekarang Yesus sudah datang belum? Maksudnya 10 hukum ini, hukum moral ini, ya, ini harus kita lakukan di sepanjang hidup kita sampai Yesus datang. Belum datang Yesus, sampai datang Dia, kita harus tetap di dalam kebenaran. Anda keliru, Bu Darni. Galatia 3 itu berbicara mengenai kedatangan Yesus yang pertama, bukan yang kedua. Alamak. Itulah salahnya Bang Juma. Wah, Ibu yang salah. Enggak. Coba Anda baca. Tetapi dari 21-nya coba. Kalau demikian bertentangan ke hukum Taurat dengan janji-janji Tuhan? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Kristus Yesus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Tuhan karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini kita tidak lagi bukan orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau merdeka. Tidak ada laki, tidak ada perempuan. Karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Tuhan. Ini berbicara mengenai kedatangan pertama. Jadi ketika kemudian Yesus itu sudah datang, maka hukum Taurat itu sudah tak berguna, tidak ada lagi manfaatnya, itu sampah. Nah, kalau Bu Darni masih Galatia ini kan buku Paulus, tulisan Paulus, tahu. Bang Juma. Iya tahu, saya ngerti. Jadi bilang Paulus, hukum Taurat penuntun bagi kamu sampai, tunggu ya Bang Juma, aku dulu, ini Alkitabku Bang Juma. Biar gua jari Bang Juma. Sudah pernah datang biar jadi adven Bang Juma. 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah Yesus sudah pernah tandanya. datang gak? Iya sebentar Bang Juma. 1 Yohanes ini perjanjian baru ini ya. Kenapa loncat ke sana? Galatia 3 dulu. Iya ini hukum ini. 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Yahweh, yaitu jikalau kita menuruti hukum-hukumnya. Nah itu, satu lagi, 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata aku mengenal Yahweh, tetapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Nah, Paulus mengatakan barang siapa yang percaya kepada Yahweh, melakukan perintah Yahweh, maka sia-sialah Kristus untuk dirinya. Iya, maksudnya gini, gak bisa kita menolak Yesus kalau kita lakukan 10 hukum, tapi menolak Yesus, sia-sia gitu loh Bang. Anda menggabungkan dua pengajaran yang bertentangan. Paulus sendiri yang menerangkan itu. Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Bu Darni mencoba melakukan dua-duanya. Paulus mengatakan tidak ada. Nonsen. Kamu melakukan hukum Taurat itu nonsen. Yang adalah salah. iman kepada Kristus. Lah, Bang itu Juma. dalil begitu. Gimana ceritanya? Sebagai adven, Anda menggabungkan dua ajaran. Ajaran Yesus Anda pakai, ajaran Paulus juga Anda pakai. Padahal dua ajaran ini bertentangan. Iya, aku dulu Bang Juma. Kalau Silakan. sudah aku menjadi pengikut Yesus, gak mungkin aku melanggar 10 hukum ini Bang Juma. Lah,
Kalau Anda masih melakukan 10 hukum ini, kata Paulus, Anda lepas dari kasih karunia. Itu dalil. Kasih karunia itu maksudnya kasih karunia Yesus. Yesus yang menentukan. Jadi ku lakukan 10 hukum, ku tolak Yesus, kasih karunia Yesus. Sia-sia ibadahku. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Kenapa Ibu Darni masih melakukan hukum Taurat? Karena itu perintah Yahweh, perintah Yesus. Karena, kata Paulus, kamu lepas dari Kristus. Enggak, salah pengertian itu Bang Juma, enggak kayak gitu. Hukum Taurat itu dipersatukan. Efesus 2 ayat 17. Salah pengertian pula. Coba Anda baca Efesus Galatia 2 ayat 17. Galatia 5 coba. Coba Anda baca Galatia 5. Bisa enggak Anda baca? Bisa. Anda baca coba. Inilah. Galatia 5. Anda itu mencoba untuk mengelabui dengan mengambil dua-duanya. Harus Anda melepaskan. Enggak mengelabui loh, kan kita enggak boleh berdusta loh. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Merdeka dari mana? Iya, merdeka dari hukum. Dari apa? Itu. Hukum apa? Hukum Taurat. Nah itu. Iya, kita kembali dipersatukan kepada Yesus. Jangan bunglon. Jangan bunglon. Kalau dipersatukan di dalam Yesus, contoh aku Bang Juma, aku udah menjadi murid Yesus. Gak mungkin aku pembunuh, pencuri, perzina, aku tukar-tukar suamiku. Kan gak mungkin. Larangan membunuh itu hanya ada di dalam Torah. Ini tadi 1 Yohanes itu, ini hukum perjanjian baru ini, 1 Yohanes 2 ayat 3. Ini gimana ceritanya? Paulusnya mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan kuk. Kuk itu apa, Bu Darni? Kuk apa? Segala penderitaan. Beban. Iya, itulah beban penderitaan. Kamu jangan mau dibebani lagi. Beban apa? Penghambaan beban kan? Hukum tadi. Iya, beban penghambaan. Jangan lagi kau mau dibebani itu. Maka ketika ada perintah-perintah Tuhan kepada hambanya, jangan lagi kau mau diikuti. Jangan lagi kau mau diperhamba oleh aturan itu. Makanya kamu merdeka. Makanya kamu dibebaskan. Kamu dimerdekakan. Dia dimerdekakan, dipersatukan di dalam Yesus. Nah sekarang dimerdekakan dari mana? Dimerdekakan dari semua itu peraturan-peraturan itu. Nah, itu perintah. Dipersatukan di dalam Yesus. Nah, itu kalau sudah di dalam Yesus, kan sudah tahu kita apa kata Yesus, 1.1 iota. Berarti Anda kembali ke ajaran Yesus. Ya memang itu memang sepaket hukum Taurat dengan Yesus. Ya berarti Anda harus melepaskan ajaran Paulus. Enggak bisa dua-duanya diikutin. Karena Paulus itu kan rasulnya Yesus. Yesus sendiri yang memilih dia. Bagaimana ceritanya Anda mau menggabungkan dua ajaran yang berbeda? Bagaimana? Coba Anda baca Kolose 2 itu. Kolose 2 nomor 6. Ketika kamu telah menerima Kristus, Tuhan Kristen, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Yesus Kristus. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Lalu Paulus mengatakan apa? Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Atau mengenai hari raya Sabat, bulan baru atau hari Sabat. Jangan lagi. Paulus itu dengan menjual Kristus itu sudah memerdekakan pengikutnya, bukan lagi hamba Tuhan. Mereka adalah anak-anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan tidak boleh lagi duduk di bawah kuk apa? Kuk penghambaan. Jadi Bu Darni sebagai Advent mencoba untuk mengelabui, memakai pengajaran Paulus dan juga memakai pengajaran Yesus. Padahal kalau Anda melepaskan Kristus, Anda harus kembali kepada hukum Torah. Tapi kalau Anda kemudian melepaskan Torah, Anda harus murni 100% menjadi pengikut Paulus. Tidak ada lagi aturan. Anda mencoba mengelabui dengan, kami masih melakukan hukum Torah. Loh, Paulus mengatakan, kamu sia-sia melakukan itu. Kematian Paulus sia-sia ketika kamu masih mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Torah. Galatia 5 nomor 4. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu masih mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi kalau Bu Darni hari ini masih melakukan hukum Taurat, kata Paulus, kamu di luar kasih karunia. Itu dalilnya.
Karena tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jangan Bu Darni mengatakan, oh kami dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Lah Paulus mengatakan, jangan kau bermimpi. Tidak ada orang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat itu. Nggak ada. Itu kata Bang Paulus, Juma, bukan kata saya. Bang Juma, tadi aku mengikuti khotbah ya, ibadah. Inilah Di gereja? isi seluruh Advent lagi? tulisan Ya sama Paulus. aja. Iya dong. Tadi kan hari Sabat, hukum keempat. Ya. Jadi tadi khotbah. Kenapa Anda masih melakukan Sabat? Karena Anda masih mengharapkan kebenaran Karena itu dari hukum hukum Taurat. Yahweh, hukum Yesus. Nah, itulah yang Wajar Paulus kita ikutin. katakan. Nah, gimana ceritanya orang ini? Paulus mengatakan, kamu akan lepas dari Kristus. Kamu menolak kasih karunia. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kalau Anda melakukan Sabat, berarti Anda masih mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Sedangkan Yesus datang, mati untuk kalian, supaya kalian lepas dari hukum Taurat. Gimana ceritanya ini? Iya, dipersatukan di dalam Yesus loh Bang Juma. Efesus 2 ayat 17. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Berarti kalaupun kamu tidak melakukan hukum Taurat, kamu tidak akan dikutuk. Karena Kristus telah mati menanggung kutuk itu. Jangan Anda mengatakan sudah digabungkan, mempersatukan. Betul, hukum Taurat itu boleh kau katakan sudah dipadukan, sudah diajarkan. Tapi jangan lagi mengharap ada kebenaran dari hukum Taurat itu. Kenapa orang Advent masih melakukan hukum Taurat? Karena orang Advent mau bikin apa? Karena Paulus juga setiap hari Sabat masuk ke sinagog membacakan karena dia firman orang Bang Yahudi. Juma. Paulus. Karena dia orang Yahudi. Kan dia orang Yahudi. Tadi Bang Juma bilang hukum Taurat, dibilang Paulus dibatalkan. Itu Paulus melakukan hukum Taurat itu. Suratnya dalam berarti hidupnya. berarti dia masih melakukan sesuatu yang dia langgar oleh mulutnya sendiri. Dan memang fakta di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai 27, nomor 26, Paulus ketika kembali ke Yerusalem dari mengajarkan ajaran Kristen, Paulus bertobat lagi. Paulus bertobat dari mengajarkan, menghalalkan segala makanan yang sudah diharamkan, menghalalkan untuk tidak bersunat. Begitu sampai ke Yerusalem, bertobat malah mempersembahkan korban persembahan lagi. Jadi jangan ambigu. Memang sok cantik kelihatan. Wah, Budani cantik kali melakukan Sabat bla bla bla. Orang yang tidak paham itu bisa jadi tertipu. Tapi kami yang paham Bible, kami yang ngerti pun, meskipun bukan kitab kami, tapi kami membacanya, jelas tertulis, aku tidak menolak kasih karunia Elohim, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Oke, sekarang aku Kristus tanya Bang telah Juma. memerdekakan kita Bang Juma. dari kuk penghambaan. Iya, aku dulu Bang Juma. Aku tanya Silakan. sekarang. Oke, taruhlah Bang Juma menjas kami bahwasanya kami tidak melakukan hukum Taurat. Kalian wajib melakukan. Kenapa nggak berhari Sabat Bang Juma? Bu Darni, ini bukan masalah Anda melakukan hukum Taurat atau tidak melakukan hukum Taurat. Ikan kata Yesus 1.1 iota, jangan kau rubah hukum. Nah, Paulus juga mengatakan berkata, apa? Paulus mengatakan apa? Hukum Taurat penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Sampai Yesus datang. Nah, Yesus sudah datang, berarti sudah dibatalin. Belum datang Yesus. Datang Astaga, kedua kali belum. Yang dimaksud Paulus itu kedatangannya yang pertama. Salah. Makanya dia Itulah Bang Juma. Bang Juma tak beriman Alkitab ini. Bukan seperti itu yang kami dengarkan dulu saya, pelajari. Bu Nadi. Di Dengarkan Galatia saya, Bu Nadi. 3:24 sampai datang Yesus. Maksudnya inilah penuntun ya kita udah, loh. ya udah. Hukum Kalau ini. begitu, yaitu ketika dia mengatakan bahwasanya jangan lagi kamu mau dihukum karena makanan dan minuman. Itu kapan berlakunya? Itu waktu tentang apa itu? Waktu kapan berlakunya? Murid-murid Barang Yesus siapa- waktu makan barang tak siapa pakai, yang nggak menyunatkan cuci tangan, dirinya. beda. Barang siapa Lain yang itu menyunatkan di Imamat 11. dirinya. Itu firman Barang- Tuhan nggak boleh dirubah-rubah. Kalau sudah Barang dikatakan siapa haram ya yang haram. menyunatkan, barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus, maka dia akan lepas dari Yesus Kristus. Itu kapan berlaku surah itu? Itu suatu bangsa Israel. Iya, kapan berlakunya? Apakah nanti Abraham setelah datang kedua kalinya atau sekarang? Kepada Abraham pertama. Ya, bukan itu pertanyaan saya. Paulus Kapan pertama kali sunat kan itu Bang Juma. Nah, Paulus mengatakan barang siapa yang menyunatkan dirinya maka dia Sia-sia akan lepas kematian Yesus gitu. Ya, iya. Kapan berlaku itu?
untuk orang jangan bersunat. Jadi begini, itulah semua itu sunat yang apa itu semua itulah yang dibatalkan, dipersatukanlah di dalam Yesus. Jadi sunatlah kulit katan hatimu, baru engkau yang mana datang yang ke betul bait. ini? Yang mana yang betul? Ini berlakunya sekarang atau nanti setelah datang kedua kali? Ya sekarang berlaku sekarang. semua hukum Berarti- ini kan cerminan ini hukum Taurat ini kan hukum moral kepada semua manusia. Tidak ngerti Bu Darmi. Yes, Paulus mengatakan jikalau kau menyunatkan dirimu maka kamu lepas dari Yesus Kristus. Iya. Nah kapan itu berlaku supaya jangan lagi orang bersunat, supaya orang jangan bersunat? Itu kapan berlaku? Itulah di dalam kematian Yesus. Nah, berarti Yesus itu datang untuk membatalkan segala hukum. Kematian Yesus itu adalah kematian yang membatalkan segala hukum Taurat. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Iya, baca ayat 17 Bang Juma. Baca ayat 17-nya. Baca. Jangan hanya 15. Baca, silakan mempersatukan. Nah, silakan. Dipersatukan. Hukum Taurat dipersatukan di dalam Yesus. Ya itu dia. Nggak ada dibuang hukum itu. Hanya begitu kedatangan Yesus dipersatukanlah. Yesuslah yang lebih utama gitu. Bagaimana ceritanya? Paulus sendiri mengatakan dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan segala perintah. Ketika dibatalkan segala perintah, jangan lagi kau lakukan hukum Taurat itu. Cukup kau imani Yesus Kristus mati menebus dosamu, sudah selesai. Karena hukum Taurat itu sudah diperdamaikan, sudah dipersatukan ke dalam kematian Yesus itu. Darahnya bertumpah untuk membatalkan segala perintah Tuhan. Cuma karena Advent ingin sok cantik, ya, supaya dianggap pengikut Tuhan, maka dia melakukan hukum-hukum Torah. Itu cuma topeng memang sebenarnya. harus kita sok cantik dong. Harus setia lah sama hukum. Berarti sia-sialah kematian Kristus kalau begitu. Bukan salah Bang Juma. Ini Efesus 2 ayat, baca ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh. Hukum Taurat diperdamaikan di dalam Kristus Yesus. Nah itu dia, makanya kenapa lagi Anda masih mau melakukan hukum Taurat sedangkan itu sudah diperdamaikan dalam tubuh Kristus di atas salib. Kalau sudah kita menjadi pengikut Yesus dan menerima Dia, Tuhan dan Juru Selamat kita, penebus kita, mana mungkin aku juga melakukan segala kegelapan di bumi ini. Sekarang permasalahannya, tanpa Yesus mati, apakah wajib melakukan hukum-hukum itu? Ya, memang itu kan memang sudah perintah, nggak boleh itu dirubah. Nah, jadi untuk apa Yesus mati kalau begitu? Sekarang ku tanya Bang Juma, di perjanjian lama, kenapa orang setiap berdosa motong kurban? Ya karena itu tradisi dan itu adalah perintah Tuhan dan mereka harus lakukan sehingga menjadi sebuah tradisi. Nah, apa nggak bisa rupanya langsung bertobat aja kok mesti dipotong kurban setiap aku berdosa? Itu tradisi, itu perintah, itu syariat, itu perintah, itu begitulah kedatangan Yesus Bang Juma, nggak berlaku lagi itu kurban-kurban itu. Cukup sekali dengan darah Yesus yang suci. Itu Anda tahu. Berarti ketika kemudian Anda melakukan dosa sekalipun, tidak melakukan hukum-hukum Taurat sekalipun, ada darah Yesus yang sekali untuk selamanya. Terus ngapain Anda masih melakukan hukum Taurat? Berarti Anda masih mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Kan sudah Taurat. ditebus aku Bang Juma. Aku udah ditebus nih dengan darahnya yang suci. Kalau begitu, sekarang dengan cara apa aku berterima kasih atas Dia sudah menebus aku? Ya, aku lakukan dong perintah-perintahnya. Aku harus setia dengan tidak membunuh, berarti tidak Anda masih mencuri, mengharapkan tidak kebenaran. berzina, menghormati orang Berarti tua. Anda masih mengharapkan kebenaran. Masih kurang. Berarti kematian Yesus itu masih kurang. Anda harus melengkapinya dengan melakukan kembali hukum Taurat yang sudah dibatalin. Ayo, gimana ceritanya? Kematian Kristus itu untuk membatalkan hukum Taurat untuk pengikut-pengikut Paulus. Sementara ketika Anda mengimani kematian Kristus, Anda kembali melakukan hukum Taurat. Apa itu namanya? Lebih baik Yesus itu tidak mati anak orang. Karena ternyata pengikut-pengikut yang benar itu tetap aja melakukan hukum Taurat. Jadi buat apa dia mati? Bang Juma, Yesus itu Tuhan penebus. Lah, di sini ada kelirunya. Inilah kelirunya. Yesus itu Tuhan, dia adalah penebus. Di dalam Yesaya 63 ya,
Akulah penebusmu, katanya. Hanya satu penebus dari dahulu sampai sekarang. Bukan begitu ceritanya. Ya, memang begitu. Makanya kalian itu jadi utusan, salah. tapi aku sendirilah. Bukan duta, bukan utusan. Yesus utusan bukan? Dia Tuhan dan datang sebagai utusan turun ke bumi. Inilah rusaknya rusak. keyakinan Bu Darni. Karena Anda membantah dalil. Bukan duta, bukan utusan, tapi aku sendirilah. Ya. Tahu kenapa Bang Juma Yesus dikatakan utusan atau hamba? Lah kenapa jadi Anda mendefinisikan itu? Itu dulu Yesaya 6:3 itu. Karena dia turun ke bumi. Firman itu menjadi manusia turun ke bumi. Dia mau misi penebusan. Maka jadi utusan. Maka jadi hamba. Utusan kata Tuhan. Alamak. Yesus utusan atau bukan? Bukan utusan seperti para nabi. Mulai ngaco. Bukan utusan seperti para nabi. Yesus ini wujud daripada Yahweh. Ibrani 1 ayat 3. Yesus adalah wujud dari Yahweh. Alamak. Iya dong. Makanya dia yang akan menghakimi dunia kelak di akhir zaman. Dia akan membangkitkan kelak di akhir zaman. Yohanes 9 ayat 39. Yohanes 6 ayat 4. Inilah saya malas berdiskusi sama orang yang mulutnya sudah terlatih menjadi setan ya kayak gitu. Dalilnya mengatakan dia sendiri yang bawa dalil itu. Yesaya 6:3 nomor 9. Bukan duta, bukan utusan, tetapi aku sendirilah yang akan menebus mereka. Makanya ketika Yesus datang, dikatakan bahwa makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan. Ucapanku adalah perkataan yang diperintahkan untuk aku ucapkan. Kesaksianku adalah bahwa seluruh pekerjaan yang kulakukan, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku bahwa aku adalah utusan. Tuhan mengatakan bukan utusan, ya memang bukan Yesus. Maka Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus itu bukan Tuhan, tapi Anda melantiknya menjadi Tuhan. Itulah kenapa kalian itu harus nampak seperti ke Yahudian. Anda menerima kematian sekaligus juga menerima hukum Taurat. Itu koplak namanya, itu koplak, cuplis, penipu namanya itu setan yang kayak gitu-gitu tuh. Kitab bertentangan dengan pola keagamaan. Gimana ceritanya? Kamu lepas dari Yesus kalau kamu masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Kenapa benar dia melakukan hukum Taurat? Karena benar dia menganggap hukum Taurat itu kebenaran. Lah, kalau kebenaran itu ada dalam hukum Taurat, lalu kenapa Yesus harus mati, Cak Ayu? Jalankan aja hukum Taurat itu. Gak usah kau percaya ada orang mati di atas salib. Sedangkan kematian Kristus itu adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Jangan gila permanen dong. Dalil jelas mengatakan, jikalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Datang kamu serakah, kematiannya ditelan, ajaran hukum juga dimakan. Makanya kau diusir. Kau penyesat. Aku tidak mengenal kau. Otak gak berfungsi ya gitu. Ada nggak kebenaran dalam hukum? Ada Bang Suma. Makanya kami masih melakukan Taurat ya. Paulus mengatakan kalau kau masih mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Ayo. Mana yang kau pilih? Antara kematian Kristus atau hukum Taurat? Jangan kau makan dua-dua, itu namanya penyesat. Jadi Bu Darni ini dia terima dua-duanya dalam hidup keberagamaannya. Dia terima agama Yahudi, diterima juga agama Kristen. Makanya dia menjalankan syariat Taurat tapi menyembah kepada yang bukan Tuhan. Kan aneh. Lembutkan hatimu Bu Darni. Jangan kau membantah dalilmu. Jangan karena mau dianggap benar, sopaten. Wah, yang Yahudi kami lakukan, yang Paulus ajarkan kepada Roma kami juga lakukan. Pret. Kitabnya sendiri dibantah. Jika kamu, dikatakan nih, Kolose 2 nomor 16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Berarti
Ketika ada Musa mengajarkan jangan makan ini, jangan minum ini, jangan kau menghukum dirimu dengan ucapan itu. Atau mengenai hari raya, Sabat, harus kau pelihara Sabat. Loh, kata Paulus jangan lagi kau mau diatur tentang hari raya. Jangan kau mau diatur tentang hari Sabat. Kolose 2 nomor 16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, atau hari Sabat. Jangan. Memang cuplis. Dalil sudah sangat jelas di dalam kitabnya, masih juga ingin berpura-pura seperti Yahudi. Serigala berbulu dongki. Ada sudahlah benar nih, kau saudara saya yang baik dalam segi kemanusiaan kita saudara. Tapi dalam hal keyakinan seperti ini kita sangat jauh berbeda. Anda terlalu rapuh, ya, terlalu rapuh karena Anda lebih mengutamakan membodohi diri Anda sendiri. Paulus mengatakan jangan lagi kau mau diatur tentang hari Sabat, jangan. Kalau kau masih diatur tentang hari Sabat, berarti kamu masih meyakini ada kebenaran dalam hukum Taurat. Nah, kalau kamu masih meyakini ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus, Cak Kangkung. Sudah terlalu akut kalau Bu Darni ini, Bunda. Berat. Iya, emang berat. Yesus datang menghakimi dunia. Memang betul. Dia datang menghakimi dunia. Tapi penghakimannya itu berdasarkan tentang ajarannya yang pernah disampaikan kepada Bani Israel. Di mana itu tertulis? Yohanes 12:48. Itu. Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, maka dia telah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah kukatakan kepada mereka. Itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Haleluya. Haleluya. Perkataanku selama aku penginjilan, itulah perkataan yang kelak jadi hakim. Jadi kalau ada yang mengimaniku bukan berdasarkan perkataanku dahulu, maka aku akan berkata kepadanya, enyahlah, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu diterangkan di dalam Al-Quranul Karim juga hal yang sama. Jadi tidak ada keraguan. Yesus datang di akhir zaman. Nabi Isa datang di akhir zaman. Mengajarkan kemudian untuk beriman kepada Allah pencipta langit dan bumi. Kedatangannya untuk mematahkan salib. Apa maksudnya mematahkan salib itu? Bukan dia ke gereja kemudian untuk membantai salib-salib, membakar, mematahkan. Tidak. Mematahkan salib itu artinya adalah mematahkan argumentasi kepercayaan, keyakinan, iman orang-orang yang mengatakan keselamatan itu karena adanya penyaliban. Jedar. Bagaimana bisa penyaliban itu bisa diterima? Sementara Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah engkau melakukan hukum Taurat dan mengajarkan segala perintah yang ada di dalamnya kepada orang lain. Perintah yang ada di dalamnya adalah jangan kau membunuh. Yesus salah satunya. Berarti tidak ada penyaliban itu karena itu dilarang. Kenapa susah kali kalian waras? Kenapa? Karena yang mencengkeram di dalam benak Ibu Darni itu adalah sibilisis yang berambut pink dan berkonde warna ungu. Susah diajari. Kalau yang berambut pink yang berkonde itu bukannya si Bom Bom yang pakai wig warna kuning itu, Bunda? Iya juga sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Keren Kang, Bang. Mantap. Dapat tambahan ilmu lagi kami. Masya Allah. Jadi, adakah kebenaran dalam hukum Taurat? Ada. Maka sia-sialah kematian. Memang bagi kami umat Islam untuk apa? Maka talu masalah bumi sia-sia. Sementara kalau Anda masih menjalankan hukum Taurat, berarti sia-sia kematian Kristus. Tanya orang Kristen, boleh nggak kalian membunuh? Nggak boleh bang. Kan larangan membunuh itu adanya di Taurat. Ya iya, makanya kami tidak membunuh karena ada. Berarti kamu masih mengharapkan kebenaran. Kalau begitu sia-sia kematian Kristus. Kamu berzina, nggak boleh bang. Kenapa? Karena perintah Taurat, jangan berzina. Kamu bersaksi dusta, enggak. Kenapa? Karena kamu dilarang. Lah, berarti kamu masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Kalau begitu sia-sia kematian Kristus. Berarti lebih benar Islam dong kalau gitu. Umat Islam tidak menerima kematian Isa alaihissalam. Justru umat Islam membantah kematian itu karena tak ada gunanya bagi iman kami. Yesus atau Isa al-Masih mati supaya apa? Supaya dosa-dosa kami ditebus. Pret. Nggak ada konsep itu di Islam. Nabi Isa kami imani. Isa mati disalib demi untuk menebus dosa waris. Pret. Nggak ada konsep itu di agama kami. Nabi Isa mati disalib supaya kami kemudian punya dosa-dosa ini ditebuskan. Pret. Nggak ada dalam iman kami. Nabi Isa alaihissalam kemudian mati demi untuk membebaskan kami dari hukum Taurat. Pret. Nggak ada dalam konsep agama kami. Jadi bagi kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adindaku tersayang, Masya Allah. Nanti kematian Isa bagi kami, kematian Kristus bagi kami itu tak ada gunanya bagi kami. Pret. Nah ini yang bermasalah di kalian. Kalian mengatakan Yesus itu mati untuk menebus dosa kalian. Bahkan dikatakan untuk menebus dari kutu hukum Taurat. Jadi apapun yang menjadi larangan dalam Taurat itu boleh kemudian kamu lakukan. Dan jangan lagi kau katakan kami harus melakukan itu. Karena kapan kalian mengatakan kami harus melakukan itu, maka sia-sialah kematian Kristus. Kenapa? Kamu menyembah siapa? Kami menyembah Tuhannya Yahudi. Loh, kenapa kau menyembah Tuhannya Yahudi? Ya karena itu perintah. Loh, berarti kamu masih mengharapkan kebenaran dari perintah itu. Ya iya dong. Ya sia-sia dong kematian Kristus. Mana yang betul? Mana yang betul? Kalau kalian sudah menerima nih, aku kasih data ya, kasih data. Coba saya baca pelan-pelan. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jika kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Tuhan. Jika kamu bukan lagi hamba Tuhan, lalu kamu apanya Tuhan? Cak Ayu. Kalau kamu bukan lagi hamba Tuhan, bukankah itu artinya kamu partneran dengan Tuhan? Dan kalau kamu bukan lagi hamba Tuhan, tapi yang kami lihat tiap hari kamu menghambakan diri. Pertanyaannya muncul dari timur, dari barat, dari selatan, utara, dari bawah, dari atas, dari samping, kiri, kanan. Pertanyaannya, lalu kamu menghambakan diri kepada siapa? Mak Rombeng. Kau menghambakan diri kepada Tuhan? Wah, kami bukan lagi hamba Tuhan. Tapi tiap hari kami melihat kau menghambakan diri. Lalu kau menghambakan diri kepada siapa? Cak Ayu.
Di luar Tuhan ada juga yang minta disembah. Di luar Tuhan ada juga yang minta diibadahi. Cak Ayu, jikalau kamu bukan lagi hamba Tuhan, tapi masih menghambakan diri, lalu kamu menghambakan diri kepada siapa, Mak Rombeng? Jadi kamu bukan hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris. Oleh karena Theos, Dewa, Tuhan, Yahweh, God. Bukan hamba lagi. Berarti mereka ke gereja hari Minggu itu menghambakan diri kepada siapa coba? Sia-sialah kematian Yesus, Bang. Kalau mereka menyembah Tuhan yang benar, maka sia-sialah kematian Yesus. Masya Allah. Iya, betul itu. Kalau mereka tidak berzina, coba kita baca kemudian 10 hukum. 10 hukum aja. Hukum Taurat. Kita baca kemudian satu-satu pelan-pelan. Kalau mereka masih menjalankan 10 hukum Taurat ini, maka itu menandakan bahwasanya mereka dengan kata lain menapihkan kemudian kematian Kristus untuk mereka. Ataukah memang, ini pertanyaan, bukan kita mengambil kesimpulan, ataukah memang mereka ini kemudian mencoba untuk mengelabui dengan berpura-pura mentaati hukum Tuhan, padahal sebenarnya mereka itu hanya tampilan saja. Ya kan ya, itu pertanyaan, bukan kita simpulkan. Betul, Bang. Kita lihat di dalam Keluaran 20 itu ya kan ya? Ya kan ya? Keluaran 20 kan? Tentang Keluaran 20 kan? Kalau saya bawanya Matius 20. Oh ya, Keluaran 20 ya betul. Dikatakan di situ mengucapkan segala firman, Akulah Tuhan Elohim yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Jangan ada padamu ilah lain. Nah, jangan ada padamu ilah lain. Pantas saja mereka mengilahkan ilah yang lain. Jangan membuat bagimu patung. Pantas saja mereka membuat patung Yesus. Ya kan? Jangan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Pantas saja mereka menyembah kepada anak Maria. Kan itu. Jangan menyebut nama Tuhan Elohimmu dengan sembarangan. Pantas saja mereka menyebut nama Tuhan dengan nama Yesus. Ya kan? Kuduskanlah hari Sabat. Pantas saja mereka ibadah hari Minggu. Ini mereka harus mempertanggungjawabkan kemudian data-data yang ada dalam kitab mereka. Jadi kalau dikatakan bahwa jika kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, maka Yesus Kristus lepas dari kamu. Jika ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ketika kemudian mereka diajarkan, orang-orang Yahudi, kenapa diperintahkan orang-orang Yahudi? Hormatilah ayah dan ibumu, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan berzina, hormati ayah ibumu, jangan membunuh, bla 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 bla. Ini perintah kepada siapa? Kepada hamba, bukan? Iya kan? Ketika mereka sudah mengatakan kami bukan lagi hamba, bahkan dikatakan dalam Galatia 5 nomor 1, jangan lagi kamu mau diperhamba, karena Kristus telah memerdekakan kita dari kuk penghambaan. Berarti perintah-perintah penghambaan ini, perintah yang ditujukan kepada hamba-hamba Tuhan ini tidak boleh lagi mengikat mereka. Apakah dengan begitu jangan membunuh? Akibatnya karena tidak terikat lagi sebagai hamba, boleh membunuh. Apakah begitu? Bisa jadi kan? Jangan bersinah, karena mereka lagi bukan hamba, karena jangan bersinah itu hanya perintah kepada hamba. Ketika dikatakan jangan bersinah, karena mereka bukan lagi hamba Tuhan,
mereka sudah dimerdekakan dari penghambaan, maka apakah itu berarti mereka sudah bisa berzina? Jangan mencuri. Tapi karena mereka bukan lagi hamba Tuhan, maka aturan jangan mencuri itu bukan lagi untuk mereka, karena mereka bukan lagi hamba Tuhan. Bukankah begitu? Berarti mereka bisa mencuri. Jangan bersaksi dusta. Oh, apakah bukan karena mereka lagi hamba Tuhan sehingga mereka melakukan kesaksian-kesaksian dusta di mana-mana? Apakah? Itu pertanyaan, bukan kesimpulan. Jangan mengingini rumah sesamamu. Apakah ini yang menjadi tolak ukur sampai mereka menjajah kemudian kemana-mana untuk kemudian memperlebar memperluas ke wilayah kekuasaan dan seterusnya? Apakah ini pertanyaan? Karena mereka ternyata bukan lagi hamba Tuhan. Hukum Taurat itu tidak membawa kepada kebenaran. Jika kamu masih mengharapkan kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Itu dalil. Sekarang permasalahannya adalah antara Yahudi dan Kristen. Siapa dua golongan ini salah satunya yang memegang hukum Taurat? Itu dulu. Kalau dikatakan Kristen, kenapa mereka menerima pembunuhan? Pembunuhan bukan pembunuhan manusia biasa. Tuhan, separuh Tuhan katanya. Sepenuhnya Tuhan, separuh manusia dibunuh. Sedangkan dalam hukum Taurat, jangan kau membunuh. Nah, boleh nggak dibunuh Yesus menurut hukum Taurat? Tidak boleh. Tetapi karena mereka mengatakan tidak ada lagi kebenaran dalam hukum Taurat selain Kristus, ya mau tidak mau mereka harus memilih di antara keduanya. Karena kalau orang masih memegang teguh perintah hukum Taurat, tidak mungkin dia menerima penyaliban, tidak mungkin. Karena yang disalib menurut hukum Taurat adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Silakan, host moderator. Ya, ini ada Ajo. Selamat pagi, Ajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslim, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ajo, ada yang mau disampaikan, Bang? Aku mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang Zuma. Semoga sehat selalu. Oh, amin, amin, amin. Doa yang sama, Bang. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, teman-teman Kristen yang mau diskusi lagi silahkan naik ke atas ya. Kalian hanya bertanya aja di sini ya sekarang. Silahkan. Ini temanya. Adakah kebenaran dalam Taurat? Wah, ini keren nih. Ayo, tadi udah berapa pasien yang minta naik? Semuanya ya, cuma Budane doang yang ya. Malum ya, menghadapi perempuan susah. Ras terkuat di dunia ini, kita harus banyak mengalah kalau sama perempuan. Ya, jadi dari narasi dari Bang Zuma tadi, saya bisa menyimpulkan bahwasanya Kristen ini ajarannya bersumber dari ajaran Paulus dan dia itu adalah bagian daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Kita berawal dari mengambil data di Matius 12 nomor 38 tentang tanda Nabi Yunus yang diberikan kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu tanda Nabi Yunus ini dibawa keluar dari Yerusalem dengan mengarungi lautan menjelajah daratan di Matius 23 nomor 15. Lalu mereka menyesatkan satu orang saja untuk diajarkan tanda Nabi Yunus. Mereka-mereka ini mengajarkan tanda Nabi Yunus di luar dari Yerusalem. Siapakah yang menjadi buah hasil pengajaran mereka? Kristen yang mengimani anak manusia tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Betul demikian Bang Juma? Betul sekali. Betul sekali. Betul. Ada hal menarik ini, Dinda Erik. Dirimu bisa buka kitab Wahyu? Insya Allah bisa, Bang. Wahyu berapa? Iya. Wahyu 12 nomor 9. Wahyu 12 nomor 9. Oke, Bang. Coba dibacakan situ. Perikopnya Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat.
Sorry. Wahyu Sorry. Matius. 12. Wahyu 12:9 ya. Oke, ini kan perang naga ya Bang ya, kalau nggak salah ya. Iya. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Oh, kejam. Betul nggak Seperti di anak situ? manusia yang dikubur. Terjemahannya betul nggak itu dilempar ke bumi? Di situ dilempar ke bumi, Bang. Dilemparkan ke bumi. Dilemparkan ke bumi, dilemparkan ke tanah kan ya. Di situ kan bersama-sama dengan malaikat. G itu artinya tanah. Berarti dilemparkan ke tanah. Nah, apakah betul di situ menyesatkan seluruh dunia? Betul, Bang. Coba Ular original tua itu teksnya. menyesatkan dunia. Original Saya nggak bisa, teksnya. Bang. Saya nggak pinter. Original teksnya kata dunia di situ asalnya adalah aikomene. Oh, aikomene. Abang izin. Sabar. Aikomene itu adalah kerajaan Romawi. Berarti terjemahan yang sebenarnya adalah naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau satan yang menyesatkan seluruh kerajaan Romawi. Bukan seluruh dunia, tapi seluruh kerajaan Romawi. Karena kalau kita berbicara mengenai dunia dalam bahasa Yunaninya bukan eukumene. Siap. Ayo, ada yang tahu bahasa Yunani dunia? Izin abang, boleh bertanya Ya. bang? Tunggu, saya sedang bertanya abangku. Siap. Ada yang tahu bahasa Yunaninya dunia apa? Kosmos. Sedangkan yang ada di dalam Wahyu 12 nomor 9 bukan kosmos, tetapi aikomene. Aikomene itu adalah persatuan gereja-gereja yang ada di Roma sana. Silakan Anda buka Google, apa itu aikomene. Aikomene itu adalah persatuan gereja-gereja yang ada di Romawi. Berarti yang dimaksud Wahyu 12 nomor 9 ini, naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau satan yang menyesatkan seluruh aikomene. Seluruh aikomene artinya tadi Matius 23 nomor 15 itu. Yang berangi lautan, menjelajahi daratan, dan seterusnya dan seterusnya. Oke? Ya, pas Bang, pas. Ya, Dikeluarin. Nice Tree ini muslim apa Kristen bang? Mau dikeluarin. Kalau dikeluarin aja. Apa sih? Saya cuma bertanya. Muslim apa Kristen bang? Ditanya bang, muslim apa Kristen? Ateis saya bang. Ateis? Aduh, bentar bang, bentar bang. Siap. Kenapa gitu? Ateis dia bang, mau debat apa sama ateis? Bisa jadi dia oten tapi malu ngaku. Atau takut ditanya tentang agamanya. Malu, ngomong Kristen mungkin malu ya. Jadi ngaku-ngaku ateis. Mereka ini emang serigala berbulu domba. Boleh menyamar jadi apapun. Kalau di muslim kan nggak boleh itu.
Ayo teman-teman Kristen aja yang naik, teman-teman moderator silakan dinaikin yang konten aja yang mau berobat ya. Ateis segala pengen naik. Bu Dani tidur aja Bu Dani, jangan nongkrong terus di sini. Nanti kerasukan rambut pink. Naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau satan, menyesatkan seluruh Aikoumene. Bangsa-bangsa Roma ya. Iya. Jadi ya Bang Da, saya pun juga sudah 3 hari membawa materi tadi, Matius 12 itu dengan Matius 23 di Komal-Komal Oten. Saya nggak sampai pada poinnya langsung di-kick saya. Padahal saya runut itu, saya sudah runut itu kan. Awalnya saya tanya, pemahaman kalian tentang ahli Taurat dan orang Farisi itu apa? Mereka menyatakan bla 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 bla, bahasa mereka itu menentang ajaran Yesus. Nah, barulah saya mau bergelit di ayat tadi. Tapi nggak sampai habis saya langsung diturunkan karena mereka tahu sebenarnya apa tujuan dan maksud saya menyampaikan 2 ayat itu. Tapi karena belum sampai poin, takut mereka terguncang keimanannya, akhirnya saya diturunkan Bang. Itulah yang terjadi kalau kita ke komalnya mereka. Giliran kita punya komal sendiri, mereka nggak datang karena mereka kalau di komal kita mereka nggak berkuasa mengkick kita gitu loh. Kalau di komal mereka kan mereka bisa leluasa memiut, mengkick kita juga. Betul Bang, kita nggak berdaya di komal mereka. Iya. Padahal kita mengajak mereka untuk berdiskusi secara ilmiah kan, pakai data. Betul. Tapi mana mau mereka nerima kan ya? Nggak mau Bang. Dan mereka juga sulit untuk menerima kebenaran itu sendiri. Apesnya kebenarannya, data yang kita sajikan itu berasal dari kitab mereka sendiri, nggak mau terima gitu. Ini bola ya, ada pertandingannya bola. Siapa yang main? Nggak tahu saya. Ayo teman-teman Kristen, ayo silakan naik yuk. Kenapa takut kalian takut murtad ya? Takut mu'alaf ya? Kalau kami kan diajarkan oleh Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya, Allah itu memerintahkan kami agar menjaga diri kami serta keluarga-keluarga kami dari api neraka. Karena kami kasihan sama kalian, kami hadir di sini untuk membawa kalian ke jalan yang benar. Betul. Jelas tadi Bang Juma menerangkan bahwasannya tidak ada ketika kalian mengharapkan kebenaran menjalankan hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus di tiang salib. Jadi kalian memang ini sudah disetting, sudah diatur untuk berdosa. Kalau kalian melakukan kebaikan, itu gak ada gunanya. Sia-sia kematian Yesus di tiang salib. Kalau masih melakukan
kebaikan berdasarkan hukum Taurat. Iya betul itu. Menurut pengakuan Paulus, kamu keluar dari kasih karunia. Wah, betul. Mantap kali, Bah. Lanjut. Tidak akan dipermuliakan oleh kamu tidak akan dipermuliakan oleh Allah Bapa. Siap, Bang Dan. Contoh kecil aja. Ketika aku Paulus menyatakan dengan pasti, jika kamu menyuratkan diri, maka Yesus itu tidak berarti bagimu. Itu hukum terkecil aja. Itu hukum terkecil. Artinya kalau kamu menyunatkan dirimu dan mengharapkan kebenaran ketika kulupmu itu dipotong, maka sia-sialah Yesus mati di tiang salib. Itu sederhana loh kalimatnya. Tapi kenapa sih begitu sulit kalian untuk menyerap kebenaran dalam Bible kalian sendiri? Bahwasanya ajaran Paulus itu bukanlah murni ajaran Tuhan. Paulus itulah yang digolongkan ahli Taurat dan orang Farisi, wahai saudaraku. Ketika mereka diberikan tanda Nabi Yunus oleh Yesus. Lalu tanda Nabi Yunus ini mereka bawa keluar dari Yerusalem dan diajarkan kepada orang. Diajarkan kepada orang. Siapa yang mengimani coba? Ajaran apa itu? Ajaran Kristen. Yang membawa ini adalah angkatan jahat dan tidak setia. Simple dan sederhana. Kalau mau menggunakan akal dalam baca Bible, jangan pakai iman, jangan pakai doktrin. Ujung-ujungnya tetap Yesus itu Tuhan. Kalau di mereka itu, Bang Erik, nggak perlu punya akal, yang penting imani aja. Akal membawa sekian. Akal di nomor 3. Soalnya tadi saya debat dengan pendeta juga. Kata pendeta, ya gitu. Jadi otoritas yang paling tertinggi di mereka itu bukan isi Bible, melainkan dogma gereja. Iman dogma dan kasih gereja, karunia. dogma gereja yang diimani sama mereka. Nah, coba itulah kalau kan mereka yang mengimani dikatakan. ayat Bible-nya, pasti pada mualaf semua. Itulah yang dikatakan Matius 23 nomor 15. Mereka inilah korban yang dikatakan Yesus 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat dan orang Farisi tadi. Paulus mengajarkan tanda Nabi Yunus tapi tidak menuhankan Yesus. Nah itu. Hanya sekedar Yesus ini diutus ke dunia untuk dikorbankan atas segala dosa-dosa. Hanya itu saja. Lalu mereka, kenapa dikatakan 2 kali lebih jahat? Bapak gereja ini mengajarkan ketuhanan Yesus. Nah, betul tadi Kang, betul itu. Ya, namanya juga ajaran ini, Bang Erik, ajaran sulap ya. Bebas. Simsalabim. Bagi pesulap itu bebas itu. Ajaran simsalabim. Iya, yang penting main sulap aja udah. Ayo buat para pemain sulap silakan naik ke atas. Kalau ada yang mau berobat ya, mau diskusi silakan. Si rambut jagung jangan naik lah. Sakit telinga suaranya, sakit kalau diskusi sama si rambut jagung telinga. Tapi masih lumayan lah, kalau udah dia masih kelihatan daripada si Rasmi mending. Ya kayak juga orang Batak udah kan di saya purba ini. Bu Darni, ditengoknya aku yang dilihatnya noleh dia ke aku. Begitu aku balik 5 menit kemudian udah hilang dia. Tapi lucu benar ini lucu. Kalau live sendiri dia mic-nya gede ditelan sama dia. Dia suka yang gede-gede dia. Mic-nya gede dia. Sampai ketutup mukanya sama mic.
Ayo teman-teman Aliteng, naik lagi sini. Ini temanya keren nih, bagus temanya nih. Adakah kebenaran dalam Taurat ya? Dalam Torah. Tapi gak ada yang mampu. Tadi udah berapa otennya? 5 oten. Gak ada yang mampu. Gak ada yang mampu, Kang. Pasti itu. Jelas ajaran Bapa Elohim dengan ajaran Paulus itu berbeda. Di dalam kitab Mazmur diterangkan bahwasanya Mazmur 37 nomor 28, sebab Tuhan mencintai hukum-hukum yang pernah diturunkan oleh para nabi. Mencintai. Tapi justru Paulus menyatakan hukum Taurat itu adalah suatu kutukan. Gara-gara hukum Taurat orang berdosa. Ketika hukum ditambah, maka manusia makin bertambah dosanya. Roma 5:20. Ajaran kasih itu adalah di mana manusia diwajibkan untuk mengerjakan, melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Ulangan 11 nomor 1. Itulah ajaran kasih kepada Tuhan. Kepada manusia bagaimana caranya? Mengajarkan orang untuk mentaati apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada manusia dari hukum Taurat tersebut. Itu ajaran kasih. Tapi ajaran kasih pun udah kalian sulap. Astagfirullah. Orang Islam itu cerdas-cerdas karena kami diperintahkan untuk berpikir, untuk berakal, dan diperintahkan membaca. Iqra, 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 iqra. Baca, 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 baca. Baca, dipahami dan dimengerti. Kalau orang Islam, Bang Erik, emang berpikir, emang cerdas-cerdas, emang punya akal. Emangnya mereka pohon aja diinjili sama mereka beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Diinjili sikira berapa sikira dulu. Sikira berapa. Tuh, pohon aja di. Makanya kalau kami mengutarakan satu ayat, kalian pasti bertanya, di mana itu ayatnya? Karena kalian memang tidak diajarkan untuk membaca. Kalau kami membaca kami, makanya kami mengerti isi Bible kalian. Betul. Tak ada satupun Kristen yang pernah membaca kitabnya dari kejadian, kecelakaan, kematian, kerusakan, kehancuran, kehamilan sampai kebuntingan. Gak ada. Satupun gak ada. Gak akan selesai kalian membaca itu. Gak akan ada ya. Ya paling pun ada satu orang, 2 orang. Akhirnya dia mualaf. Kalian dilarang sama bapak gereja kalian, sama pendeta untuk membaca kitab keseluruhannya. Yang diambil hanya ayat-ayat penting. Itu pun hanya kitabnya Paulus yang dibacakan kebanyakan. Pan naik aja ke atas, Pan. Udah saya jambak ya. Silakan naik ke atas. Kalau mau diskusi ya, jangan nyepam di bawah. Diskusi ya, jangan menghujat gitu. Ini bukan zamannya lagi Facebook, kawan. Nggak zaman typing. Nggak zaman WA-nya lagi kan. Kalau WA kan bisa PN enak, nyerocos apa gitu kan. Iya. Itu. Kenapa sih mereka ini begitu naik langsung nyerocos, begitu naik langsung nyerocos? Kenapa ya? Ada kendala apa dengan isi kepalanya mereka ini? Karena nggak berilmu itu, Kang. Coba kalau mereka berilmu, pasti mereka pasti beradab. Ilmu itulah yang kemudian menjadikan orang beradab. Betul nggak, Kang? Iya, betul. Tapi alhamdulillah ya, selama saya mengikuti dunia debat kayak gini, nggak ada satupun debater muslim atau orang muslim yang murtad itu gara-gara ketuhanan, nggak ada. Kecuali antara perut dan di bawah perut. Contoh siapa itu? Si BAB atau siapa? Itu kan karena perut sama di bawah perut itu. Ternyata terbongkar mereka itu bersundal ya. Keren kan? Keren. Udah muka pas-pasan, muka kismin ini, bukannya kismin kalau dia kan.
Saifuddin Ibrahim juga gitu sama, perut dan di bawah perut. Tapi kasihannya Saifuddin ini sekarang dia capek-capek nyari duit sampai dia mulung-mulung mungut-mungut barang-barang bekas dari Amerika. Betul. Sekarang kirimin kampungnya, istrinya malah ngamsal. Ketahuan kan sampai dia ngoceh-ngoceh curhat di Facebook, curhat di YouTube Saifuddinnya. Kasihan. Sama kayak si Lina Wijaya jadi pesundal Kudus ya. Pesundal gereja. Waduh, itu parah lagi itu. Dia itu suami masih punya. Dia nyari-nyari belondong cowok-cowok muslim untuk dimurtadkan. Nggak berhasil tapi. Malah aib dia sendiri kebongkar, akhirnya sama suaminya retak hubungan rumah tangganya. Sama anaknya diusir sampai nangis-nangis kan, mampus. Kata dia apa coba? Kalau berzina nggak apa-apa, masih bisa diampuni dosa kita, katanya. Kan sedeng. Itu tadi, kan itu bagian daripada hukum Taurat. Jadi mereka tidak dibenarkan untuk menjalankan itu. Ketika dilarang berzina, ya kan, lalu mereka tidak melakukannya, berarti mereka mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Jadi mereka harus melakukannya kan, berjonjon. Harus melakukan. Karena apa? Karena ada tertulis juga harus ngamsal. Harus ngamsal. Harus ngamsal. Ngamsal kan sebagian dari iman bagi mereka. Sayang dong darah yang keluar, yang muncrat dari perut Yesus setelah ditombak tentara Romawi kan. Iya. Kan sayang itu. Darah itulah yang kemudian menjadi penebus dosa kalian. Jangan kalian sia-siakan kematian Yesus. Berzina aja kalian, menyembah Tuhan yang lain aja kalian, membunuh aja kalian, nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu. Ayo berdosa aja kalian, nggak apa-apa kok berdosa. Karena jawabannya ada jelas. 1 Yohanes 2, nomor 1 dan nomor 2. Di situ dikatakan, hai anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kalian agar kalian tidak melakukan dosa. Tetapi apabila ada seseorang yang melakukan dosa, ada Yesus yang akan menjadi perantara kamu kepada Bapa. Dia adalah pendamai segala dosa-dosamu. Segala itu berarti seluruh. Apa yang kamu kerjakan, contohnya kemaksian di muka bumi ketika kamu hidup, maka itu akan dihapuskan, akan didamaikan dosamu dengan Bapa. Bukan hanya dosa Kristen saja, dosa seluruh dunia. Jangan dong. Kurang-kurangin nenekmu main ini ya, main ML. Kita pakai data. 1 Yohanes 2 nomor 1 dan nomor 2. Nah, kalau dua data itu ya kita angkat, jelas neraka itu sudah dikunci rapat. Jadi tidak ada lagi yang masuk ke sana. Iblis pun dimasukkan ke dalam surga. Kita nggak menyimpulkan loh. Seperti itu rangkaian kalimatnya dalam kitab kalian. Masih mau kalian jadi Kristen? Maulah, enak, nggak ada syariat, nggak ada aturan, nggak ada perintah, nggak ada apa-apa, tinggal ibadah seminggu sekali, pargoy, sambil minum tua, udah, ampuni dosanya. Gimana nggak enak? Nggak ada barang-barang haram, dilabrak semuanya, boleh berzina, boleh ngelakuin ya, itu apapun. tadi, Kang. Ya enak lah bagi mereka. Di lingkunganku tuh ada beberapa gereja lah, ada HKBP, ada GKPS. Yang aku sering melintas dulu di HKBP gitu. Di situ bahkan ada namanya banda haram, minuman keras, coba di tempat ibadah. Nah, meskipun nggak di depan mimbar, yang paling tidak jaraknya itu hanya ratusan meter aja, bukan kilo. Ada 100-200 meter aja. Kalau kita kan tidak boleh seperti itu dalam masjid.
Nggak boleh. 40 meter lah, 40 kilometer lah. Beberapa meter itu baru bisa. Bayangkan coba. Di gereja ada minuman keras, tempat menyembah kepada Tuhan. Tapi di samping itu kalian minum-minum, berteman dengan setan. Makanya Bang Erik, saya sekarang buka kalau misalkan ya ada gereja yang mau dijual ya, yang udah gulung tikar, silakan hubungi ke saya Bang Erik. Nanti insya Allah saya juga buka jual beli gereja ya. Nanti saya beli itu, saya syahadatkan gerejanya gitu kan, saya mualafkan gerejanya. Tapi itu harus di ini dulu Pak Erik. Saya harus cara ngebersihinnya, saya harus mendatangkan belambir, harus disemprot dulu sama belambir, gitu kan, tembok-tembok. Takutnya ada lendir yang nempel itu, jorok itu, najis itu, nggak boleh pakai sholat itu. Iya gitu. Ya bagi teman-teman kalau ada yang lihat gereja gulung tikar mau dijual, hubungi ke saya ya, hubungi ke saya langsung. Nanti saya mualafkan gerejanya, saya syahadatkan ya. Insya Allah nanti teman-teman juga pasti. Cuma beratnya itu harus dikelupas dulu kan si temboknya kan, si catnya dicat ulang, pakai belambir, tong. Kan pasti banyak lendir itu yang nempel di tembok. Amis. Jorok lah. Kamar mandinya pun jorok Kang. Masih panas, kontennya bro, masih panas. Kamar gua kalau udah ngebully kan pasti bakal ketahan. Kamar mandinya pun jorok, coba kamar mandinya, toiletnya pun jorok. Jorok, pokoknya jangankan kamar mandi, kamar mandinya sendiri itu pasti itu bau amis itu. Iya. Nah kalau gereja HKBP itu kan biasanya kan ada supo godangnya Kang, tempat ini, tempat apa, tempat orang-orang pesta gitu kan. Ya kalau namanya orang pesta Batak itu pasti identik dengan minuman keras, paling tidak tua itu. Betul. Bayangkan masih dalam satu lingkungan makanya gereja. Makanya kata saya juga kalau mau kita syahadatkan itu gereja harus sewa belambir, semprot, Beri. Bahaya itu, harus dipakum kuliner kan, takut yang pada nempel gitu di bawah. Itu berserakan itu. Yang hitam-hitam itu ya keriting, pasti berserakan itu. Jamin. Ini sini, kuping saya kalau nggak berserakan tuh. Ini kuping saya jamin tuh. Nggak ada makanan. Parah kan. Sebegitunya keimanan kalian terjadi. Silakan naik lagi. Ini temanya kalau keren. sekali-sekali masuk ke masjid. Cobalah sekali-sekali masuk ke masjid. Bagaimana situasi di dalam ruangan tempat ibadah kami itu? Bagaimana bersih, situasi ruang? Kalau di masjid itu bersih. Walaupun masihnya jelek, Bang Erik, tapi tetap keasliannya, kebersihannya itu tetap terjaga kalau masjid. Masya Allah. Adem. Harumnya itu benar-benar semerbak, harumnya nggak bau amis kayak di tempat paling. Kadang nggak cebok juga Kang, nggak cebok masuk ke tempat ibadah. Iya. Pasti itu bau sarupaning, orang Sunda namanya sarupaning bang bauan ada di situ. Ya bayangin aja masuk ke gereja, sepatu nggak dilepaskan, udah nincak tai kebo, timuning ya, ucing. Bau. Lagi makan aku akan. Oke. Harusnya tempat ibadah itu nggak boleh kotor, harus bersih gitu kan, harus asli, harus wangi. Waduh ini mah, Masya Allah, saya begitu, jangankan masuk Pak Erik, lewat pintunya aja udah tercium bau amis. Parah itu, kecium itu bau amis, nyelak. Kalian ateis ngapain bahas Tuhan?
kesurupan hotel di bawah. Ya 2000 orang nggak mungkin nggak ada hotel. 10% lah, nggak usah langsung 5%-nya aja lah. Udah habis, sudah punah. Di Indonesia ini kan tinggal 4,4% mereka itu. Udah benar-benar mulai punah. Gak boleh, kalau muslim gak boleh pura-pura oten, gak boleh menyamar kayak mereka boleh nyamar hantu bulau atau apa ya, serigala berbulu domba, gak boleh. Ada yang lucu Pak Erik, begitu ada gereja yang dibeli, dibikin tahun kemarin ya, dibikin masjid. Kenapa mereka ini kepanasan? Salibnya dilempar lah atau apalah. Kan udah dibeli sama kita, ngapain mereka ikut campur lagi ya? Ngapain kepanasan? Udah jelas itu gereja itu bangkrut. Dibeli sama orang Islam. Ya sudah kan, segala properti kan udah milik yang pembeli. Betul Ya kan? iyalah, miliknya pembeli lah. Mau diapain juga sama pembelinya bebas kan, mau dibakar juga bebas sama pembelinya. Suka-suka pembeli kan. Kenapa mereka masih kepanasan coba? Kan kocak. Tapi saya selalu berdoa Pak Erik, saya tiap hari berdoa. Semoga Pak Bombom, Edi, Ki Ahmad, Agatha, terus siapa, Lina Wijaya, si Cepe. Saya minta kepada Allah, jangan sampai mereka mualaf. Kita nggak ada hiburan, nggak ada lawan debat. Saya mereka aja, yang lain boleh sadar nggak Pak? Mereka aja sisain. Saya pun berharap demikian, Kang. Pasti berharapnya sama ya, sama saya ya Allah. Satu server kita. Nggak ada hiburan, soalnya nggak ada badut yang kita mainin. Yuk, silakan buat para badut naik. Tadi saya kan debat sama pendeta nih, tong udah hampir 2 jam tuh debat kan. Saya lihat Gurunda live kan sendiri kan, saya invite masuk. Langsung ngamuk pendetanya. Siapa yang nyuruh naikin Bang Juma katanya? Saya nggak mau. Siapa yang nyuruh naikin? Saya, kata saya. Kan Bang Juma jemaat, kata saya. Kan Anda seorang pendeta besar, masa takut sama jemaat? Saya nggak mau. Siapa yang naikin Bang Juma katanya? Kabur dia. Asli, banyak pasti yang nonton di bawah, banyak yang nonton. Penonton saya banyak tadi. Banyak. Sore tadi kan. Sore tadi lagi. Malam. Tadi lagi di mobil. Abis Isya. Enggak, bukan yang di mobil, abis Isya. Kan saya 2 kali live. Ya. Ada rekamannya enggak? Rekamannya nanti saya download di sini, nanti saya bikin PT. Pas begitu dia kabur ya, saya bikin PT. Lucu loh. Gurunda lagi ngeliatin aja gini, Gurunda kan pura-pura nggak mudah, ngeliatin aja. Kan ada di YouTube, tadi nggak jadi sharekan di YouTube, Kang? Ada di YouTube ada. Tapi lebih jelasnya nanti saya download aja, saya jadiin PT. Gurunda kan lagi santai, lagi ngoprek-ngoprek apa ya, YouTube kan, nggak ada sinyal. Lagi santai aja Gurunda gini, kaget Gurunda juga kan. Pendetanya malah mau cek kayak gitu. kabur. Asli Pak Erik, saya nggak ngada-ngada ya. Mungkin teman-teman ada yang nonton di bawah, masih ada yang nonton. Soalnya banyak penonton tadi. Kocak asli Pak Erik. Pendeta siapa namanya kan? Nanti saya bikin titik biar apa? Kalau Islam kan nggak boleh berbohong tanpa sebab ya, kecuali ada sebabnya menolong orang gitu kan, biar nggak jadi dibunuh gitu kan. Kalau di mereka kan membolehkan segala hal, membolehkan berbohong mau apapun juga mereka disahkan. Mau ngelakuin zina di depan istrinya mereka boleh, nggak ada larangan. Itulah ajaran bedanya, ajaran dari Tuhan sama ajaran binatang, itu bedanya.
Gak ada otennya. Berhasil kita, Kang. Berhasil kita. Allah itu memang betul-betul Masya Allah ya. Dihancurkan para penghujat-penghujat itu. Dibuka semua aib-aibnya. Mereka itu kalau lihat, jangankan lihat saya ngomong Pak Erik, lihat muka saya aja mereka ngamuk. Ngamuk mereka. Bayangin, saya kan sama Bang Kores waktu ke Bandung kan berdua mobil. Saya nggak kuat, pengen buang air besar ya, lari kan masuk ke toilet langsung. Saya lupa nutup pintu. Kan saya ngeden, lewat tuh mereka. Lu menghujat Tuhan gua ya? Kok muka lu dimirip-miripin Tuhan gua katanya? Padahal gua lagi ngeden. Tuh, itulah akibat menyembah manusia. Orang lagi ngeden bisa menghujat, coba gila nggak? Sinting kan? Padahal orang lagi ngeden. Panas Oten. Ya memang bunda mereka kalau nggak ngeden nggak keluar Yesus kan? Iya, disangka saya ngehujat Tuhannya. Kok muka lu dimirip-miripin Tuhan gua katanya? Orang lagi ngehujat aja. Enak kalau ngebully mereka itu. Saya badan sehat kalau udah ngebully itu ya. Tapi kalau nggak ngebully sehari aja panas dingin demam. Kalau udah ngebully, nah. Aduh, sorry ya Ten. Salah kalian, kenapa nuhanin manusia? Yo, makanya naik sini daripada dibully, gua bully lu. Mungkin ada yang tadi mungkin di YouTube-nya Gurunda mungkin ada ya, di YouTube Zulkifli Abbas Official. Silakan nonton, tapi di awal kayaknya, di awal-awal live kayaknya ya. Mungkin ya. Saya tadi soalnya cek lihat juga hari yang lalu gitu. Enggak, barusan. Berarti Iya, kemarin, berarti masuknya kemarin. Masuknya kemarin berarti. Kan kadang kita keliru gitu kan, kita putar rupanya bukan yang tema yang dibawa yang hari tanggal 11-nya kan. Ya, silakan teman-teman di subscribe juga YouTube Gurunda Juma ya, Zulkifli Abbas Official. Silakan. Itu udah harusnya sih tahun sekarang udah 1 juta ya, tapi ini masih ngeden di 440. Gimana sih kalian? YouTube teman-teman muslim yang lainnya yang coba ngelepin doang udah 1 juta lebih. Ini narasumber kita, panglima kita baru 440. Coba gimana sih? Ayo ke Zulkifli Abbas Official, subscribe, nyalakan loncengnya. Nah, kalau ada yang mau belanja nih, kalian mau belanja nih, segala macam produk ada di situ. Lihat di, bukan keranjang kuning ya, masuknya dia di Shopee ya, Shopee-nya ada Shopee-nya tuh. Tinggal diklik tuh, Anda mau belanja apa, daripada belanja di tempat lain, di toko lain, silahkan di YouTube-nya Gurunda Juma tuh. Ada Shopee-nya di situ. Ada busana muslim atau pakaian muslim bagi laki-laki kan. Terus ada sepatu, tapi Gurunda nggak ngejual salib guys, nggak ngejual salib. Yang ngejual salib itu di mana ya? Mungkin di Sepudin atau di mana ya? Kita muslim nggak boleh ngejual salib, haram. Skincare nggak ada. Gurunda belum daftar mungkinnya ke Shopee atau belum daftar ke medsos lainnya. Skincare belum masuk. Kalau misalkan Gurunda udah punya